Ya, udah saya undang. turun atau gimana? Enggak, di atas aja nih masih ada slot 1. Memang bisa itu? Nggak bisa Enggak. kayaknya. Saya hanya Bentar. mau. Iya. Silakan. Luga, karena kamu noise di mute dulu kalau tidak ngomong, Bang Luga. Ya, Bang Aven, silakan mau bertanya. Ada Bang Zuma, dibesarkan aja Bang Zuma. Ya, gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Semangat malam, teman-teman Kristen semuanya dimanapun berada. Selamat. Semoga saya bukan sehat-sehat Kristen selalu. ya. Hai. Ya, halo, Juma. boleh saya ini? Apa kabar Bang Juma? Baik. Dilanjut sebentar, saya angkat telepon dulu bentar. Bentar ya. Luga, lu kenapa sih noise sekali Luga? Udah mau matiin AC-nya, Ucok. Budet sekali. Bukan gitu, Bukan Cok. suara AC Luga, itu suara lo grounding itu storing. Iya. Apanya udah gua cabut? Apanya tuh? Casannya udah gua cabut. Terus apa lagi yang kurang? Nggak Oh, tahu ini kali itu headset. suaranya. Ya, Oke. ya udah. Oke. Bang Aven silakan mau bertanya apa, Bang? Jangan sama si Luga, sama saya saja. Nanti Gua baru dong. dilanjutkan Bang Juma. Gini, saya masuk ke sini pun saya nggak bahas tentang Islam ataupun Kristen. Cuma saya dari tadi memperhatikan pembicaraan, saya heran gitu sama Bang Luga ini gitu. Dia kesini di sini itu atas nama siapa? Tadi dia saya dengar bawa nama karismatik gitu. Nah, tadi dia saya dengar bawa nama karismatik. Wow. Silakan. Karismatik mana Bang yang mengajarkan Roh Kudus itu ibu? Saya nggak pernah, mulai dari saya lahir saya nggak pernah dengar itu. Karismatik mana yang mengajarkan Roh Kudus itu jadi ibu gitu? Bergaul. Berarti Bang Aven, Yang pertama. Bang Aven, berarti dia sudah menista ya? Menista Iya. dia kan? Dari Menista tadi saya ini. dengar. Dosma, Dari tadi saya dengar. lapor dulu menista ini Dosma. Sebentar. Dari tadi bentar ya. Aven. Sebentar. Boleh saya minta waktu sebentar, nanti silakan saudara-saudara setelah saya bicara silakan boleh menanggapinya. Oke, silakan. Iya. Dari tadi saya dengar omongan Bang Luga ini banyak yang menyimpang gitu. Udah. Widih, banyak hebat yang kali kamu ya, luar biasa. Coba Iya. silakan. Udah gitu pun saya penasaran apa nama kapasitasnya Bang Luga ini tujuannya apa sebenarnya? Enggak, saya Bang tanya Aven, dulu. Kamu dari suaranya gereja noise, mana Bang. dulu? Suara Kamu dari kipas, gereja- Bang Aven suara kipas. Oke siap. Aven dari gereja mana? Silakan perkenalkan diri dulu. Jangan asal langsung bicara. Dari gereja mana? Siapa nama pendetanya? Silakan. Iya, saya dari GBI. Apa? GBI Tanah Tinggi Binjai. Oh, GB Tanah Tinggi Binjai. Oke. Silakan. Oke, saya lanjut ya. Ya, silakan. Nah, jadi saya dari tadi melihat pun sepertinya banyak yang kurang pas gitu perkataannya. Yang ujung-ujungnya justru seolah-olah merendahkan derajat kita Kristen. Padahal Kamu enggak. jemaat atau pendeta? Supaya kita jangan asal ngomong nih. Tahu-tahu yang ngomong jemaat pula. Kau jemaat atau pendeta di sana? Saya rasa untuk menilai suatu yang bagus itu Bang nggak perlu harus jadi pendeta. Enggak. Jawab aja. Kamu posisi kamu. Kamu supaya kita tahu kamu ini jemaat atau pendeta di sana. Silakan. Gini, tadi kan saya pun bilang kan, saya minta waktu. Nanti kamu kalau mau nanggapin boleh gitu, ya. Moderatornya Bunda Nora, jangan potong-potong. Kamu Perkenalan ngakunya kamu, pendeta kamu. atau nabi? Soalnya dari tadi banyak yang bilang Saya kamu rasul. ini- Saya rasul. Ya, saya rasul dan nabi. Silakan. Masa kualitas rasul kayak begini orang ngomong aja kan potong-potong. Tolong Dosma. Waduh, semuanya udah WA nama gua, gimana sih lo? Iya, jadi nggak pas etikamu. Apalagi kalau kamu ngaku rasul. Jangankan rasul, sebagai orang awam aja kamu pun nggak lulus etika. Ya udah. Terus apa keberatannya? Jadi gini. Sebentar Luga lu kan noise sebentar. Bang Aven,
Bang Afen dia takut memprotes seorang nabi. Nabi Kristen ini loh, Bang. Nggak pernah ada Nabi tertulis dia nama ini. dia di Alkitab. Nggak pernah ada tertulis nama dia di Alkitab. Jadi yang namanya orang Kristen itu patokan satu-satunya itu Alkitab. Jadi di luar dari Alkitab itu artinya tidak benar. Luar biasa. Jadi yang mau saya ini kan, yang pertama tadi tuh masalah Roh Kudus, dia katakan ibu saya nggak pernah. Ya, diam dulu lah kau ini. Nanti setelah saya ngomong silakan kau mau ngomong apa aja terserahmu. Mau kau hujat aku pun terserahmu. Tapi kasih kesempatan saya bicara. Yang pertama yang saya sangat menolak omongan dia itu, dia bilang Roh Kudus sebagai ibu, nggak pernah saya tahu itu ada ajaran seperti itu. Apalagi dia bawa-bawa nama karismatik, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya penasaran kapasitas dia membuat diskusi ini apa. Kalau kapasitas dia yang pertama mau menyebarkan firman, masa sih etika orang menyebarkan firman kayak gitu? Dari tadi mulutnya kotor-kotor, saya dengar bilang lonte lah, lonte, ini segala macam, otak lu apa itu nggak cocok. Jangan jadi kelakuanmu justru merendahkan ajaranmu gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, karena dari tadi saya lihat banyak juga orang yang komen nabi, saya bingung. Dan sekarang saya mendengar perkataan dia sendiri, pengakuan dia bahwa dia nabi. Itu yang ketiga yang mau saya ini kan, yang mau saya komplainkan dari pembicaraan yang dari tadi saya perhatikan. Luar biasa. Jadi gini maksudnya, kalau kamu mau ngaku nabi, ya pas tadi itu yang dibilang abang apa tadi, Bang Goto ya. Kalau kamu memang mau ngaku nabi, nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Tapi kamu jangan bawa-bawa nama Kristen gitu. Nah, sah-sah aja kalau kamu mau ngaku nabi, tapi jangan bawa-bawa nama Kristen. Ya pas itu yang dibilang Bang Goto tadi, buat aja kamu cipta ajaran baru. Gitu. Oke, itu aja. Silakan tanggapi kalau mau tanggapi. Oh, ini kayaknya pemula nih, pemain pemula nih. Jadi gini ya. Apa sih arti nabi? Bilangan 12 ayat 6. Apabila ada seorang nabi, maka aku Tuhan berbicara kepada dia baik melalui mimpi dan penglihatan. Itulah arti nabi. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus pernah berbicara kepada saya? Saya berdoa Tuhan Yesus akan di menara doa lantai 22 itu dengan jubah emas dengan matanya seperti matahari. Ya. Saya juga berdoa dengan teman saya Rali, itu 7 malaikat datang dan mereka mengaku pemegang kekayaan kunci kekayaan surga. Saya berdoa juga sering datang malaikat Gabriel dan pasukannya di menara doa. Itu malaikat Gabriel, kamu udah pernah lihat belum? Ya, masa saya nggak pernah. Diam dulu kamu. Kamu disuruh diam. Cara ngomongmu itu. Iya, kamu sebagai cucu dajjal, kamu bisa diam nggak? Saya nggak pernah tahu ada ajaran Wah, yang ajar loh. Nabi kok darah tinggi. Ya. Enggak masalah ini ya. Tadi gue lihat ada naga yang mau keluar dari muncungnya dia, itu makanya gue marah. Kamu diam dulu. Ajar kau. Saya GBI. Saya ini menghadiri. Kamu diam. Kucampakkan dan bukti di dalam nama Yesus Kristus. Jadi begini, saya ini berada di GBI Pastor Niko, ya, mengadakan seminar Empower 21 dihadiri oleh 120 negara di Sentul International Convention Center. Itu yang hadir 12.000 orang. Jadi saya menerima pengajaran dari Oral Roberts University yang ketuanya adalah Bill Wilson. Itu rektor dari universitas ternama nomor 1 karismatik di Amerika, namanya Oral Roberts University, mengajarkan bahwa di akhir zaman akan bangkit para nabi. Nah, kami yang mendapatkan pesan-pesan ini di Sentul International Convention Center di Jakarta. Kau aja masih tinggal di daerah, makanya belum nyampe ke pelajaran ke gereja kau. Makanya sekarang kau belajar di sini. Kurang ajar kau jemaat, mau ngajarin nabi lagi kau. Kamu mau jadi dajjal, masuk neraka kau sana. Kupastikan semua yang diucapkan ini bohong, kawan-kawan ya. Saya udah dibawa ke neraka.
Nggak ada Tim saya acara disuruh dibawa ke naungan dari neraka. Bapak Insinyur Niko itu kayak begini, nggak ada. Dia ngaku-ngaku di bawah naungan Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo. Nggak ada. Sebentar, ya. Pengurapan nabi jangan kamu samakan dengan pendeta. Kalau pendeta akan mengelus-ngelus pantat kau hanya demi uang. Tapi kalau kau bertemu dengan nabi, kalau kamu memang orang benar, kamu akan tetap berdiri teguh. Tapi kalau kau orang fasik, kamu akan seperti tai yang disiram dan tidak akan dikasih kesempatan untuk ada. Disiram sampai bersih tanpa ada sisa. Kau cerita Kau benar, digigit cara kau, aja enggak benar. kamu diam dulu. Kamu itu cerita Orang lagi benar, ngomong, woi. Caramu aja nggak benar. Ya dong, kamu diam dulu. Kebenaran yang mana yang mau kau bahas? Sekarang kamu kalau mau bantah saya, bantahnya pakai mujizat. Jangan cuma congor kau yang keluar cacing itu. Kau kecuali kau ada mujizat. Kamu dapat penglihatan. Jawab. Anak dajjal kau. Laporkan ke pendeta kau bahwa kau adalah anak dajjal. Aku nggak perlu ngelapor tuh apa ngelapor. Laporkan ke pendeta semua bahwa jemaatnya sudah menjadi cucu dajjal. Masa kita kan bisa menilai ini orang Sabar kau, bisa kali kau diatur. Udah mau pengangkatan, mau menolak nabi-nabi, kau menolak siapa? itu apa lapor. Tinggal kau di zaman ini. Ya, sebentar, sedikit lagi. Saya diutus Tuhan untuk menjaga gereja ketika tinggal dalam pengangkatan. Tapi saya sudah diberikan tubuh kemuliaan. Waktu itu ada seorang pendoa namanya Bu Yuyun dari Kalimantan. Dia pendoa senior. Ketika dia mendoakan saya, Bang Luga, saya dapat penglihatan. Apa Bu penglihatannya sedang? Saya melihat kamu adalah Kopassus, komando pasukan khususnya Tuhan. Wow, dan sebentar dulu, jangan sampai. Anak, gue pecun diam dulu sebentar, gue lagi ngomong. Ya silakan lontong sayur, lanjut. Juga kalau udah mau pulang udah masuk jam bulan ya, kalau udah mau pulang ya. Kamu sebagai cucu Dajjal, kamu jangan menghina para hamba-hamba Allah ya. Cujal, cucu Dajjal. Jadi gini. Jadi kita itu harus mendengarkan suara Tuhan. Jangan cuma netek sama pendeta. Tuhan Ya, yang mana yang kalau kau ngajarin cuma kamu gitu? Saya udah neraka cucu Dajjal. Tuhan yang Susah mau mana yang diatur. ngajarin kamu gitu? Tuhan yang mana lagi, kau anak Dajjal? Ngapain kau ngomong-ngomong Tuhan? Kau bukan anak Yesus kau. Saya berdoa didatangin Tuhan Yesus berkali-kali. Yesus ngomong kalau saya adalah nabi. Yesus yang ngomong. Kau lawan pula nabi-nabi Tuhan. Masuk neraka kau sampai pergi kau. Level penyakitmu udah parah kau. Level Anak penyakitnya Dajjal kau. Manggil pendeta kau dan bunuh diri kau di neraka sana. Lucifer kau. level penyakitmu udah parah kawan. Kayaknya kau perlu konsultasi. Suara kau kencengin. Jangan kayak suara kuda kalau ngomong. Level penyakitmu sudah Level pala kau di neraka. Kau sudah aja teteknya si Bengko dulu ke sono. Ini sudah akut kawan, penyakit kejiwaan. Wah, mulai jadi lonte kau di neraka kau. Kaulah yang disebut antikristus, ya. Naga yang menghalangi penuaian besar di akhir zaman, kaulah manusianya. Di neraka kau dicincang kau. Kami udah tahu Tuhan, inilah yang disebut pendeta-pendeta palsu ini. Kau gigi sana. Lapor ke GBI sana. Kampret. Aku lapor. Ya udah, diamlah kau pulang sana. Aku heran nengok kawan-kawan kita yang lain ini kok mau kalian meladeni orang yang punya penyakit gangguan jiwa tip yang udah penyakit. Ya udah ke neraka lah kau sana pergi kau. Bang, kalau kita nggak apa-apa bang, karena kita Islam. Ini si Luga ini kan Kristen, harusnya abang dong yang melarang bang, bukan kita. Iya, salahnya dia ini manusia bebal. Bebal, bener. Setan aja udah jijik lihat mukanya dia. Dasar tuyul second. Makanya kau jangan nyembah Dajjal. Dajjal lah kau isap-isap lah. Ngapain kau ngisap-ngisap punya Dajjal? Nenen pula kau. Ngomongannya aja pun nggak nyampe. Kenapa kau belum pergi?
Nah ini Kenapa Bang Apen membutuhkan- jangan heran ya kalau ada nabi darah tinggi ya kayak si Luga ini. Nggak perlu heran Bang. Memang udah tertulis ya. manusia kolor. Nabi-nabi dan pengajar palsu model kayak dia ini bakalan muncul dan makin banyak lagi nanti. Itu udah tertulis kok di Alkitab. Udah tertulis pala kau. Saranku kau ngelonte di neraka sana. Lucifer butuh Itu kau. lo tahu Pak Apen. Pak Apen mana lo? Iya Bang. Iya Bang, halo. Itu Bang lo Ram tahu. di mute. Banyak nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Terus ngapain lagi marah-marah sama lu ini? Marah sama lu gak? Saya dari tadi nggak ada marah-marah Bang. Oh, nggak ada protes. Suara dia yang bentak-bentak. Saran lagi. Tadi perasaan dari tadi suara dia yang bentak-bentak. Saya nggak ada bentak-bentak. Nah, iya. Jadi Pak Lae Apen mana lu? Udahlah biar aja lah. Tadi saya juga dari marah-marahin kok. Betul tadi Lae Apen mana lu bilang dia tuh lagi apa nggak sembuh-sembuh sakit apanya tuh halunya itu. Cucu dah. Jadi Lae Apen mana lu naik nih cuma buat ngejar luga aja kan, bukan mau bertanya keimanan Islam kan? Enggak, Bagus, saya enggak mau mantap. bertanya. Jadi Bagus. saya hanya Itu mau yang harus saya ditiru hanya mau sama umat mengkoreksi aja Islam, ya Kristen. saudara-saudaraku yang lainnya. Saya hanya mau mengkoreksi bahwa yang dibilang dia itu enggak benar ya kawan-kawan ya, karena saya pun orang karismatik ya. Jadi supaya jangan omongan orang yang sakit jiwa kalian jadikan patokan. Oke ya, saya tinggal dulu ya. Bentar Bang, Abang harus ini dulu Iya, Bang, iya. harus apa namanya bertanggung jawab dulu atas narasi Abang yang mengatakan bahwa Luga sakit jiwa. Luga, lu sakit jiwa Luga? Jadi begini, si Advent ini bergaul di daerah. Gua kan bergaul di Sentul International Convention Center, itu menara doa nomor 1 di Indonesia. Makanya lu bergaul di kelasnya Nabi, lu jangan bergaul di kelas lonte. Ini bukan cerita Kampret. daerah. Kalau diatur. Kebenaran itu bukan cerita daerah. Kalau kita bicara kebenaran, nggak ada hubungan dengan daerah. Oh tidak, Tuhan itu akan memberikan kuasa kepada Ketika kita orang-orang bicara yang di kebenaran, kota-kota, mulai nggak ada dari sama Yerusalem. sekali hubungan Ingat, dengan daerah manapun. kebenaran itu dari Kalau pusat kebenaran dulu, dari ya pusat kebenaran. dulu, bukannya langsung ke kota kau. Kayaknya kau orang yang punya Kau aja tinggal di daerah kok. kau orang yang punya cacat pikir. Ya udahlah, kalau memang kau nggak bisa diatur, silakan kau jadi lontenya Lucifer. Lucifer membutuhkan kau dan Lucifer sayang sama kau. Kita kan berdiskusi ini kan omongan kita kan mau cari kebenaran. Kok kamu cari bahas daerah? Apa hubungannya? Lah kan kamu kan mengatakan bahwa saya adalah orang benar. Nah, di September 31 ya, itu di 120 negara termasuk ketua sinode GBI ada di situ. Dulu ketua sinode itu Yakub Nahwai. Ya, Nggak usah kau sebelum bawa Yakub GBI. Nahwai Nggak ada ajaran GBI kayak model kayak kau ini. Nggak ada. Nggak usah kau bawa. Lah kau di GBI mana? Aku aja kenal orang-orang GBI pusat kok. Gimana sih kau ini? Kau bawa GBI. Nggak usah. Saya aja pendeta Dr. Timotius aja mengatakan gua hamba Tuhan kok. Ajaran GBI kayak model kayak kau. Ya kau GBI cabang lagu kau juga main di pusat aja biasa aja kok. Nggak pernah. Saya kenal semua GBI pusat. Kau siapa? Udahlah Pak Apen. Kecuali kau bergaul di GBI Sinode Pusat boleh lah. Ini gua bergaulnya di Empower 21 World Assembly, acara-acara kelas dunia. Nah lu acara masih kelas-kelas daerah. Udah kayak gini aja, kalau kau nggak percaya kau Dari situ aja kau udah gigi nggak kau. nyampe. Kau bantah pakai mujizat, kau bantah pakai mujizat, bukan kau bantah pakai congor kau. Anak dajal kau. Izin Bang Aven, percaya nggak Luga ini nabi Kristen? Percaya nggak? Bang Luga Jadi nabi cucu Kristen? dajal ngapa lo tanya? Katakan 3 kali, saya cucu dajal, bilang. Susah kau diatur. Jangankan nabi bang, untuk kelas orang awam aja dia nggak layak. Etika kayak model begini untuk kelas orang awam aja nggak layak. Dikatakan Kenapa orang dia aja ngomong nggak kayak layak. gitu? Jangankan nabi, dikatakan Karena orang aja nggak dia layak. sudah berlonte Lucifer, makanya dia ngamuk. Itulah yang disebut antikristus. Kutanya kau udah vaksin belum? Udah vaksin belum? Apa tuh? Jawab. Pembahasannya Udah ada vaksin kemana-mana tengok tuh.
Ya kan? Dia aja udah pakai tanda binatang. Luga jangan bahas vaksin Luga, ini lagi live di YouTube, di semua YouTube live ini. Kemal Muslim semua live. Ya. Bang Pandi. Makanya aku bilang sama kau, jangan kau bawa-bawa GBI, kau nya protestannya kau. Katoliknya kau, tapi kau bawa-bawa nama GBI. Saya bergaul di kelas-kelasnya para petinggi-petinggi di GBI, teman saya banyak pendeta doktor, dan pendeta doktor nggak ada tuh yang berani ngomong soal nabi palsu. Saya kemarin ketemu. Kau mau ngaku pendidikanmu doktor, profesor, apapun yang kau akuin, itu terlihat dari buah kelakuanmu. Iya, buah kau sudah kulihat tadi. Ada dajjal yang keluar dari muncung kau tadi. Itulah buah Kau bilang pun pendidikanmu, aku profesor, aku doktor, aku pendeta kelas tinggi, mau kau bilang pun segala macam, orang kan melihat dari buah kelakuanmu. Ya kan? Jadi nggak ada gunanya. Kelakuan itu luar biasa jahat. Kau penyesat umat kau. Ya udah gini aja lah. Kalau memang kau nggak bisa diatur, silakan lompat jurang maut. Daftarkan diri kau ke Lucifer. Lucifer butuh kau sebagai tukang sapunya, tukang babunya, tukang ceboknya di neraka sana. Maaf ya, sebenarnya saya pun merasa rugi waktu saya kalau melayani orang yang sakit jiwa. Ya udah turunlah. Saya naik, ke sini. Iya, saya naik ke sini. Cocoknya kau turun babunya kau. Mengingatkan kawan-kawan kita yang lain, yang apalagi yang terutama yang muslim, supaya saya mengingatkan kalau omongannya ini tidak benar. Ya, ini itu gini Bang Epan. Saya setuju, saya Bang Epan kalau bisa Bang Epan nanti ngobrol sama pendetanya bahwa ada nabi TikTok namanya Luga. Nabi itu pakai mujizat, bukan pakai congor kau yang baik. Karena saya pun merasa rugi waktu juga. Becongor. Waktu. Kau aja botai, kau becongor mulu. Kecuali kau bisa bangkitin, kau bikin menjelikan motor orang buta kayak 2 orang, ya kan? Kau menyebutkan tinggi, tapi level dasar aja kau nggak lulus. Kau cerita mujizat hal-hal yang tinggi-tinggi. Menyembuhkan orang lagar. Saya tumpang etika dasar orang sakit sembuh. Level etika dasar. Makanya kau bilang kau modal muncul kalau kamu nggak ada mujizat kau. Yang tinggi-tinggi. Saya sudah pernah mendengking orang, badan saya keluar api dan orangnya kepental. Di dalam nama Yesus, saya sering. Dia aja kau nggak lulus, ngapain kau bahas mujizat? Aku bilang jangan bantah kenabian, jangan modal congor kau, bantah pakai muka. Kurang ajar kau. Penyesat, dajjal. Iya bang. Oke, saya turun aja ya bang, saya turun karena saya pun. Bentar, Bang Afen, tunggu. Bang Afen jangan. Kurang ajar kau. Luga diam dulu. Bang Luga pernah ketemu Yesus nggak? Udah. Ini bahaya ini Bang Afen. Di dalam Matius 24:23, ketika ada orang yang mengaku bertemu Mesias, dia katakan Mesias ada di sini, ada di sana. Ini bahaya nih. Ini Ustaz ini. Itu pengajaran palsu, tidak ada tertulis. Ini bantahan anak kecil. Kau kelas-kelas kambing jangan dulu berdebat dengan saya. Udah turunlah kau, Advent. Lapor sama bapak kau Lucifer ya. Kalau sama Lucifer. Iya, aku kelas kambing. Terus kau merasa kelas apa? Saya ini udah ikan paus, ucok. Oh, masa ikan paus kau pelajaran PPKN SD aja kau nggak lulus? Kau ngaku-ngaku. Itu bandel kali ku bilang tadi. Ku bilang sama kau, bantah pakai mujizat, jangan cuma pakai modal cowok yang bau tai itu. Ngerti? Bahas mujizat. Kurang ajar kau. Anak dajjal. Lapor pendeta ke sana. Untuk apa aku ngelapor? Kurang ajar. Ya udah matilah kau. Masa orang sakit jiwa ku makanya tadi pun ku bilang sebenarnya ini pun aku sebenarnya sudah membuang-buang waktu. Ya udah turunlah dari tadi kalau udah mau turun nggak turun kau. Aku naik ke sini hanya mengingatkan untuk kawan-kawan di bilang lainnya. Nggak usah kau ingatkan Nabi, ingatkan setan-setan yang ada di kuburan. Nabi jelas ngomong kosong semua karena saya pun orang karismatik, saya pun orang. Disambut dulu yang baru Bunda Nora. Oke ya, saya turun dulu ya. Makasih semuanya. Terima kasih Pak Lompat. Sama-sama. Ya, Luga di Luga, Dabling. Yuk, selamat malam Bang Afen. Ya Rafael, selamat malam Rafael. Halo, Rafael. Itu nanti nge-report, turunin aja. Rafael.
Oh. Nge-report. Halo, selamat malam si Torus. Si Torus Sahadon. Halo. Si Torus Pane. Iya Kak, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Muslim Bu, Muslim. Iya, kami naikkan dulu Kristen ya Bang. Ada yang mau Oke. disampaikan silakan. Mau nyampaikan sama Pak Luga ini. Oh jangan dibangkitkan lagi gilanya Bang. Saya sakit kepala dari tadi Bang. Maksudnya Bu, kalau memang butuh obat, datang aja ke rumah kasih obat ya biar sehat. Oh iya. Dia nggak butuh obat. Dia nggak. Dia psikiater dia. Ini udah jam 10, kamu ngelonte di luar sana, ngelonte dulu kok di luar. Udah lah Luga. Luga dari tadi bahasanya. Ya Gus. Siapa nih? Gus. Aku dulu boleh, aku Tommy. dulu. Nora, saya mau Tommy. di-follow aja. Nora, saya mau di-follow aja 2 menit aja. Oke. Ya oke, saya besarkan dulu ya, izin saya besarkan. Mana ini? Membesarkan kau susah kali, Fandi. Ya, penonton saudara-saudara yang di bawah 2,7K, tolong di-follow dulu akun Fandi Ahmad 04 ya. Di-follow semua, di-follow 2,7 nih. Ini udah bisa nih. Dia biar bisa biar bisa buka live lagi dia. Dia mau buka live yang akun besar saja kerjanya tuh. Di-follow dulu ayo, semua di-follow dulu. Fandi Ahmad 04, di-follow. Sambil di-follow, saya sambut dulu yang baru datang Gus Dol. Gus Tommy. Halo Gus Tommy, selamat malam. Bahutu, selamat malam. Malam. Ya agama apa abangku? Ya agama apa? Saya. Iyalah bang, saya. Aduh, Saya Bahutu Islam. tolong di-mute dulu. Saya apa? Saya Islam. Oh Islam. Oh Islam maunya salam lah bang. Ini kan komal muslim bang. Iya, Biar dulu tadi dibesarkan, jawabannya- kasih waktu 1 menit dulu Akang. Si apa? Fandi. Di follow dulu 2,8. Iya, moderator jangan dikecilin. Biarin. Siapa moderatornya lagi nih? Banyak itu Di follow bawah. dulu. Bang Solusi Oh juga. iya. Oh Bang Solusi jangan dulu. Bang Zuma kan belum standby nih. Beliau lagi terima telepon katanya. Ya Bang Gus, ada yang mau disampaikan kalau Anda Muslim biar kita naikkan Kristen? Tadinya saya cuma melihat seru-seruan aja, makanya saya mau ikut naik, itu aja sebenarnya. Oh, maaf abangku, di atas ini untuk kita diskusi ya bang. Jadi kita Ya, maksud saya menyediakan begini. Maksud saya begini, karena saya lihat tadi bahasanya kurang baik, menurut saya saran saya diperbaiki aja kan. Ya itu dari saudara Kristen bang. Ya biar aja mereka gitu mengapakan ya. mereka sendiri. Ya kita dari pihak Muslim berusaha untuk tidak berkata Saya seperti jawab itu ya sedikit. kalau bisa Terlalu ya. menghina bahasanya. Sebentar kan gitu. dulu, sebentar dulu Luga, Iya, dulu iya, aku kalau bisa sebentar. sakit kepalaku Luga, sebentar dulu. Ya oke Bang Gus, terima kasih ya Bang Gus. Oke, sama-sama. Ya, tolong yang naik ini saudara Kristen ya. Muslimnya jangan dulu karena di sini kan udah ada guru kita Bang Zuma. Beliau nanti yang akan apa ya? Cukup Oh, iya. kayaknya besaran Bang Juma udah cukup. Bang Zuma lagi juga belum standby. Yang coba yang 2,7 di follow lagi. Mana tahu belum? Ya 2,7 di follow lagi ya. Kasih waktu 1 menit lagi buat akun Fandi Ahmad. Eyang, selamat malam. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Bunda Nora. Saya Waalaikumsalam. Ya. saya beberapa bulan yang lalu ini Luga ini kawan saya ini, ya kan. Saya ingin bertanya kepada Bang Luga, ya kan. Bang Luga, menyikapi tempo hari katanya di surga Anda itu ada mall. Tolong berikan penjelasan Bang Luga. Bang Luga Tambunan. Ya bentar dulu mungkin dijawab. Dinaikkan teman-teman Kristen dulu mungkin Bang yang ya. Iya, oke. Oke, siapa namanya? Pandapotan. Selamat malam Abang Pandapotan. Osama bin Assalamualaikum. Nora, kau tunggu ya. Kawan ditangkap, kau tunggu ya laporan kau.
Kau ini kenapa sih kau? Kenapa? Cinta kali kau sama saya. Kau Cinta kali kau mau sama saya. live, buka komal sendiri, berani nggak kau? Turunin aja dulu. Aduh, ngapain sih? Kenapa sih kau pandapotan? Kurang mandapot kau. Biarin dulu. Luga di mute dulu. Bukan aku itu. Bukan aku. Oh siapa sih Osama? Ya Osama itu mulutnya betai itu. Jangan semua itu. abangku. Kenapa saya? Kau tengok dulu aja saya cantik. Kau, ketika kau jumpa-jumpain advokat, muka melas. Kemarin kau sangar kayak harimau. Kenapa? Sangar lagi dong. Hei, kau nih bongo atau apa kau nih? Kau nggak tahu adab? Kau nggak tahu yang namanya nggak tahu adab? adab. Yang di depan saya itu pengacara senior. Dengan salah Bukan satu masalah pengacara senior. saya. Muka Jadi kamu maksud nggak mau kau saya nangis. harus begini. Oh Pak pengacara, oh enggak. Buktinya saya nggak Muka kayak mau nangis. Ya bilanglah kamu nggak Buktinya salah. saya enggak. Kenapa nggak bilang? Kenapa kau? Kau kenapa? Muka Kok kau kayak kenapa kau? muka ayam sayur Kau gitu loh. kenapa Kemarin Osama? menghujat. Lebih cantik saya daripada bini kau. Kayak harimau. Lebih cantik saya Mana? daripada bini kau. Garang Itu lagi lebih dong, cantik. garang lagi dong, kayak harimau dong. Turunin aja itu Kenapa? sama. Turunin aja Oke, sama. aku turunnya kau. Saya ingatkan kau garang lagi kayak Kau harimau. share ini ke si Dosma. melempem. Kau share ke si Jangan Dosma. melempem Saya kau. suruh Kau Dosma ke bilang sini kalau Zuma berani. juga jangan melempem. Garang kalian terus. Tunjukkan si Dosma kalau berani. Hei, jangan dia sembunyikan Hei, kelaminnya di balik hei. celananya. Tunggu. Malu dia sama saya. Tunjukkan kelaminnya sama saya kalau Kau bisa. Kejantanan menggarang dia. Seperti harimau. Banyak kali kau gaya Zuma kau. dan kawan-kawan semua. Kenapa? Garangkan Kau pergi. dirimu. Pergi kau ke Bunda Nora, saya izin 5 menit ya Bunda Nora. PM-nya jangan Oke. melempem kayak ayam Kau sayur kayak kemarin pergilah. video kau itu. Osama bin, namamu aja Osama, gigi kiper kau Osama kau. Kayak kau. ayam sayur kau di Gaya video itu. kau Jijik yang ngene kau. Loh, kau tengok Dosma dengan pengacara saya, apakah sebanding? Dosma masih kece-kece. Ih, yang penting Pengacara yang saya hadapi siapa? kau? Semenjak ketemu sama itu kenapa? orang, kau jadi ayam sayur. Live-mu lembut bicaranya. Kenapa kau kesurupan? Jadi Kenapa kau? harimau lagi dong. Jadi Loh, harimau itu lagi dong. buktinya itu saudara seiman kau saja sudah menista agama kau. Suruh si Dosma lapor. Tolol. Kau tuh Kau yang berubah. tolol. Kau tuh botol seperti Yeremia 4:22. Sungguh botol umatku ini, mereka Katanya bodoh kamu dan tolol. mayoritas. Kaulah Kalau kamu botol. mayoritas Kau. garang dong. Jangan melempem dong. Malu lah, Alah malu. gaya kau. Saya sudah tantang kau si Dosma ke sini. Kau enggak? Kau coba open cam kau. Coba Kadrun berapa debat. pengikutmu? Baik. Kau coba open cam kau. Open cam kau. Coba ku tantang kau open cam. Coba. Baik kadrun, baik. Coba open cam kau. Open cam. Mana? Mana open cam kau, bodat? Hei bodat. Mana open cam kau? Udah. Woi. Banyak kali tai kau. Memelas katanya loh. Di depan saya ini siapa? Saya tunjukkan adab saya. Kalian tidak ada adab kalian. Bagaimana mau ada adab? Tuhan kalian aja kalian salib. Bagaimana mau ada adab? Ketika saya di depan saya orang yang udah saya tuakan senior. Weh. Dosma dengan Pak Alam saya tuh nggak ada sebandingnya Dosma. Hanya goyang begini baru begini dia. Apa kayak begitu pengacara? Gak laku. Pengacara gak laku dia. Suruh dia ke sini kalau berani naik. Saya di HBB berapa kali saya klik untuk permintaan naik, tidak dikonfirmasi permintaan naik saya. Kenapa? Karena saya itu merasa saya tidak bersalah di situ. Orang diskusi membacakan kitab suci kalian bilang menista. Dodol kalian minta ampun. Untuk apa saya memelas sama kalian? Uncung kalian itu. Kena band dia kan. Mana? Tuh Nora. Kena. Report. Aduh, ya udah. Moderator tolong besarin Bang Zuma, moderator. Moderator dibawa besarin Bang Zuma. Yang santan masih di luar ini. Oke, aku izin turun ya. Teman-teman muslim yang di atas masih ada ya, ambulan Oten masih ada. Aku izin turun, Bang Kian Santan makasih banyak. Ya bang. Semua makasih yang sudah follow-follow ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afen, masih menit apa? Gimana tadi tentang Luga gimana? Maksudnya gimana? Itu tadi kok hilang Kak Nora. Kena ban. Oh. Kenapa? Kasihan ya. Ini ada lain. Tahu lah kenapa? Musik itu. Itu ada musik itu. Laura itu mana sih? Ya Bang. Laura nanya Bang. Oh, Ada musik itu, tolonglah. Iphone noise ya. Saya nggak ada hidupkan musik, saya nggak ada. Enggak Ivan. Bukan yang tadi bang. Ya silakan Bang Afen kalau mau apa? Ada kalau bisa gak usah kasih Luga lagi, sakit kepalaku. Luga lu mute aja dulu Luga. Doubling sama kau. Iya. Doubling kali sama kau abangku, Bang Luga. Silakan Bang Afen kalau mau ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya saya pun udah lama juga sih lihat video dia dulu waktu di Facebook juga. Cuma karena omongan yang ngawur selalu saya skip video-video dia. Cuma ini saya kebetulan lagi buka TikTok, saya lihat dia ada dan dari tadi saya lihat banyak ngomong yang bersalahan, yang menyimpang, makanya saya tadi cobalah masuk gitu. Apa? Jaringannya? Orang mana sebetulnya? Siapa Bang? Luga ini orang mana sebetulnya? Aduh Luga, lu mute dulu Bang. Aduh. Bang Zal, ya sebentar abangku Bang Afen biar kita sapa dulu tamu kita kan. Bang Zal. Iya. Ya, selamat malam Bang. Agama apa Bang? Selamat malam, agama Islam. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan ada yang mau disampaikan. Saya tertekan masuk tadi, minta maaf, saya keluar balik ya. Oke. Tak apalah. Okey, baik, Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. China Samolet, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Nora. Ya, waalaikumsalam. Bang Suma, izin sedikit aja Bunda Nora. Siapa tahu si Osama tadi masih ada di bawah, dengar saya punya bahasa ya. Kami dari Laskar Jihad Kota Poso Muslim ada di belakang Bunda Nora. Ingat itu Osama. Saya tunggu DM saya, kirim alamatmu, share alamatmu. Saya tunggu kau dari Laskar Jihad. Thank you Bang Santa. Thank you Bunda Nora. Ini saya. Jangan kamu thank you. Ini itu, saya ngomong. Apa maumu kau? Kau share lo Mauku kalian tuh mengganas kembali seperti harimau sedia kala. Apa cuma mengganas? Kau tidak lihat saudara di Kota Poso hancur kami babak belur? Kau ingat itu? Bodat. Ini monyet ini satu yang tadi ini ngomong yang kena ban barusan. Ini kemarin ganas kayak harimau. Sekarang kayak sayur. Sekarang begini. Orang menghargai namanya atasannya di depan, seniornya. Tentu orang punya etika. Kalau yang tidak punya otak kayak kau, tidak punya etika dong. Saya bilang, bukan masalah itu video. Bodoh sekali kau jadi orang. Kamu yang bodoh. Saya bilang ini perdebatan sekarang. Kamu garang seperti harimau kemarin, jangan kayak ayam sayur sekarang. Gitu loh. Izin Bang China, dia bilang perdebatan sekarang. Oke, saya akan berdiskusi sama kau. Gimana? Saya akan berdiskusi sama kau tanpa kitab. Bagaimana? Saya tidak berdiskusi sama orang kadrun. Ayo kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu berarti menunjukkan kau tidak ada ilmu. Kau tidak ada ilmu. Kau hanya modal, congor doang kau. On cam kalau bisa kau. On cam sama kalau bisa kau. On cam. Jangan kau sembunyikan kintil kau yang kecil itu di balik celana kau. Kemarin kau kayak kau sembunyikan kintil kau. Naik ke sini kau. Kau sembunyikan kintil kau. Kau sama saya. Hujat lagi. Kintil kau. Kau sembunyikan. Combeng. Jangan kau di sini combeng. Kelihatan keren. Combeng kau. Jangan di sini kau muncung kau pakai BH lah kau. Pakai BH kau. Pakai BH kau. Takut kau. Pakai BH kau. BH bini kau yang ukuran 40 atau 38. Atau jangan-jangan bini kau nggak ada BH karena nggak ada duit kau. Udah Bunda Nora. Kalau memang laki-laki harus berani ongkem tadi. Mana berani ongkem yang begitu? Mana? Kitilnya aja sekecil apanya kok. Suruh aja pengacaranya ke sini si Dosman. Dosma hanya tahu pargoy aja.
buat VT, Pargoy buat VT. Heran saya ada orang kayak gitu. Orang kalau buat VT, yang harus ditunjukkan apa? Prestasinya. Apa prestasi dia? Dia nggak laku jadi pengacara, jadi kayak gitu dia cari-cari ini. Banyak kali ceritanya. Salam Bang Ambulans. Adis, Waalaikumsalam. Adi Estio, selamat malam. Adistio. Selamat malam Adistio. Adistio. Itu menunjukkan tidak ada etika. Naik tidak bertanya salam langsung ngata-ngatain Bunda Nora. Kan tidak ada etika yang begitu modelnya. Loh, kan ajaran kasih bang. Ya, ajaran kasih kan tidak seperti itu Bunda. Seharusnya dia beri salam dulu. Kayak ini rumah siapa yang kau masuki kan gitu. Oke, lanjut Bunda. Mereka bang. Ya, Kanebo, selamat malam Kanebo. Kanebo. Aduh. Yang naik tolong dulu. Apa kalau yang naik standby lah di HP-nya. Anda klik minta naik tapi Anda di situ tidak standby. Turunkan yang tidak mau apa. Gitu aja. Bang Dolok, selamat malam. Holan marhape saja doh. Nah itu kata binikmu tuh bang. Hati-hatilah. Udah ada. Kan Holan katanya. Holan. Holan marhape saja ho. Kurang ajar katanya. Ferry Fadli, selamat malam. Ferry. Allahu Akbar. Turunkan dia tuh, moderator. Alien, selamat malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang, ada yang mau disampaikan? Ya, disampaikan aja Bunda. Buat Bunda Nora tolong sabar sedikit karena kayaknya sedang dipancing-pancing ya Bunda ya. Nggak apa-apa. Saya tahu saya dipancing. Kan si Dosma bilang begini, si Nora udah terlalu lama ketawa. Ya udah, saya buatlah kemarahan saya ya kan. Ya, Kan si Dosma bilang begitu di VT-nya. Si Nora udah terlalu lama ketawa. Kami akan mempercepat penangkapan si Nora. Ya udah, saya buat kemarahan saya. Begitu bang. Nggak apa-apa bang. Saya masih bisa mengontrol. Cooling down Insya ya, Allah, Bunda insya ya. Allah. Oke. Terus buat rekan-rekan saya Muslim di atas laki-laki tolong di apa Bunda nih di save lah, jangan sampai nanti terlihat di room komal ini nih perempuan ribut gitu ya. Kalau laki-laki bisa handle lah gitu. Gitu. Laki-lakinya nggak berani bang. Soalnya begini bang. Kalau istri abang sudah mengamuk di rumah, cemana abang mau mengapakan lagi kan? Pangpung, ya maklum aja lah bang. Gitu loh bang, nggak apa-apa ya. Bangku. Di sini masih ada guru saya masih menghargai beliau kok. Oh iya, salam buat Bang Zuma ya, saya pengikut setia nih, pemantau setia Bang Zuma. Insya Allah. Ya, itu aja Bunda ya, sabar. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butong itu artinya kenyang sebenarnya. Lubutong, selamat malam. Sarehmen, entah siapa namanya. Kan turun. Si Saraman ini malas. Dia ngomongnya kalau udah apa dia kasar kali, nggak suka. Iya. Nekat yang lain dulu, moderator itu kan ada 18 itu ku tengok tuh. Dia lagi. Kenapa dinaikkan lagi nih moderator? Gak ada ini dia. Kenapa diturunin? Kamu ngapain? Kenapa nggak open cam dia? Open cam lah kau, Osama. Saya tantang kau galak seperti dulu, itu aja. Berani nggak? Ditantang aja diskusi, nggak berani. Nggak gini. Kau mau tantang saya untuk galak? Gimana kalau offline aja? Kita ketemu. Boleh ketemu di Medan ya. Di mana kau? Ya oke, di mana? Di Medan gak apa-apa. Iya. Bagaimana kalau kita ketemu di Belawan? Poskopi Jalan Dr. Mansur Medan. Udah saya bilang di Belawan.
Bawa masamu. Kita ketemu di situ aman. Saya safety. bilang di belawan. Oke. Dia udah nantang ya. Dia udah nantang umat Kristen, dengerin ya. Dia udah nantang kita bawa masa, Islam bawa masa ya. Ini Osama bin Laden, tolong dilacak ya. Dia yang nantang duluan ya teman-teman. Tolong direkod. Dengar. Kristen ini menantang duluan umat Muslim untuk datang ke markasnya ya. Bawa pasukan. Oke, Silakan Bang. rekan. Sebentar Pak. Oke, kita jabanin. Tinggal Sherlock ya. Tinggal Sherlock, ayo. Nora DM. Makanya saya minta DM ya, Bang. Jawab dulu, ayo. Sherlock. Nora DM. Aja bang. Saya Osama, tantang Nora kamu, ini. kalau kau laki-laki Osama, tak usah Bunda Nora ikut tampil perempuan. Saya tantang kau, kamu on cam dulu Osama. Saya mau lihat kau punya tampang kayak apa. Kamu on cam dulu, kamu on cam, sama-sama on cam, kamu on cam. Seandainya akunku hampir 300, saya berani on cam Seandainya. mukanya. Udah diam-diam lah Gak kalau nggak berani apa. dia. Seandainya. Gak berani Osama. Berani nggak? Gak berani. Mana berani? Gak berani dia. Keras. Dia gak berani. Dia itu seperti ini. Dia seperti ini. Lu tahu nggak ayam sayur? Video lu itu ayam sayur, tahu nggak? Kau foto Ayam sayur. sama foto nonotmu itu. Foto. Saya tantang kalian semua kembali seperti dulu, ganas Osama dong, mangkal seperti di harimau. mana Osama? Osama mangkal di Katanya. mana? Osama Katanya. mangkal di mana? Oh Nora, kau itu di Riau Nora, bukan di Medan, kamu tuh di Riau. Kau potong aja nonotmu sama potong. Itu. Potong. Dulu kamu ganas seperti harimau, sekarang seperti ayam sayur, malulah. Teman-teman Gapai yang ada di Sumut, silakan untuk merapat ke ini ya, ke tempatnya si Osama. Nanti dia mau Sherlock ya. Katanya dia mau nantang umat Muslim bawa pasukan. Nora, Di mana tadi? mudah-mudahan Di mana kamu tadi? hadir Di ya. mana alamatnya? Di mana tadi lu, di mana? Alamatnya di mana? Jalan Dr. Di mana alamatmu? Mansur nomor 78. Ah lah, Record. bukan dia. Lah, bukan dia. Jalan Dr. Mansur nomor follow, Bang, 38 Posko. Udah. Nah, ini orang-orang udah di sini. Jalan Dr. Mansur itu bukan benar Kak Nora alamatnya katanya. Hei, bukan alamatmu. Coba ke Sherlock. Makanya kamu Sherlock DM. Sherlock kau. Tukar WA biar kita langsung ketemu. Video call Alah, langsung Sherlock dari aja lah situ. kau. Video Itulah call tai kau. kau. Kau hadir nggak? Modus sekali kan? Modus sekali. Monyet, kau hadir nggak Nora? Kau yang perlu. Saya mau Di debat. mulut orang Kristen kok kayak gini ya? Mulut orang Kristen ya? Kau diam. Aku urusan sama si. Apa kau nyuruh gua diam? Kau diam. Aku urusan sama si Nora. Diam kau. Udah lu turun lu. Ini mulut orang Kristen kayak gini ya? Najis naudzubillah min dzalik. Katanya ada orang kasih kayak gini. Ih, gitu banget. Tapi anehnya, kenapa cuma Bunda Nora yang dia mau lawan terus ya? Apa masalahnya dengan Bunda Nora dia? Iri kah apa? Begitu Bunda Nora jadi mualaf, kau iri kah? Osama? Bukan, karena bukti tidak ada bisa. Bukti gitu tidak ada ya. bisa. Dia tidak bisa cari bukti saya. Jangan Solidaritas. Halo Soli. Aduh, ada suara musik. Iswan, di mute dulu Iswan. Aduh. Bunda Nora kan moderator, Bunda Nora. Terlalu ngelek aku, akangku. Moderator yang di bawah nggak ada emang ini? Ada banyak itu sampai 3,7 tuh. Solidaritas. Halo. Saraman kau turun aja. Saya dengar kau menghujat Kristen jijik kali. Enggak suka. Pedang langit. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Abang. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan. Aku kira dia masih bertahan. Makanya aku minta naik tadi. Oke, aku turun dulu ya. Siapa Bangku? Masalahnya kalau Oten kayak gitu, kalau dia mau nantang, ya kita harus bikin dia tuh berpisah dari raganya. Udah Bang, kita di sini mau diskusi santai aja, jadi nggak mau pengen seperti itu ya Bang ya. Siap. Kalau dia mau nantang sih, aku undang aku aja ya. Oke, aman Bang, aman. Oke, siap. Aku turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bunda Nora, Bang Kian Santang, Bang Ambulan. Turunkan aja aku Bang, biar aku dibawa Bang. Monitor Bang. Naikin aja yang oten-oten yang mau berdiskusi. Gue udah monitor kayaknya.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras Bunda sesama mualafku. Sehat terus insyaallah. Gerunda udah monitor. Udah. Ada tantangan tadi. Tapi nantangnya cuma ke cewek, ke Bunda Nora. Dia nantang Bang di Medan Bang. Cuman itu Bang. Siapa? Dia nantang kita. Itu tadi Osama itu. Nantang apa? Saya di Medan. Terus Kau bawa pasukanmu. mau nantang apa? Gak tahu, mungkin mau nantang adu apa mungkin dia. Adu Gigi. pentil, Bang. Kalau adu gigi Iya, kalah lah aku. Aku ompong depannya 5 gimana? Nantang gimana Bunda Nora? Wong dia membuka kameranya saja nggak berani. Penakut, weyu. Saya bang, kalau seandainya akunku nggak baru, masih Yohanes. Oke ya, ini Yohanes 1 ya. Saya terjemahkan biar tidak terjadi fitnah. Ya, Yohanes ya. Injil Yohanes, betul ya? Nah, ini kalau diterjemahkan Yohanes 1 ayat 1 ini sampai mana tadi titiknya, di mana? Oh, ini. Kita salin, terus kita terjemahkan. Nah, begini bunyinya. Kok bisa berbeda dengan Bible terbitan LAI? Nggak nyampe Bang Krislam nggak nyampe. Ini aja dari tadi masih ngerenungin ini, kok bisa Paulus bilang sakit bersalin. Enggak gini. Ini lagi tak amati. Nggak, mending gini Bang Kris pakai Bible yang Jepang, karena di situ nggak ada kata-kata bersalin. Ih, kamu pikir aku orang Jepang? Bingung gitu. Nggak Lo bisa. kan sama-sama Alkitab kan? Aneh. Sama-sama Kristen loh. Enggak lah, udah. Ini lagi tak amati ini. Judulnya ini kan ingatlah akan hubungan kita yang semula. Iya toh? Halo? Halo Bang? Iya. Nah, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Nah, ini harus didalami dulu. Yang dia Paulus bilang ini tentang apa ini, Bang? Menurut Abang tentang apa, Bang? Ya tentang dia merasakan bersalin. Loh, enggak, judulnya di atas itu. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Nah, jangan comot ayat langsung gitu, Bang. Judulnya Bukan dulu. comot, justru yang kita tanya ini, kenapa ada laki-laki yang bilang dia merasakan sakitnya bersalin lagi gitu loh. Nah, kita balik lagi lihat judulnya di atas. Judulnya tentang apa ini? Apakah itu apakah dia jambung lah. Kan kita harus tahu judulnya. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Itu kan tentang perumpamaan, gitu loh. Perumpamaan. Ingat apa? Hubungan kita itu hubungan dia sama siapa? Kemudian yang semula itu dia itu mengalami apa semula, kan gitu. Nah, dia itu menceritakan tentang pribadinya dia dengan Kristus. Makanya ayat terakhir kan dia tulis sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kamunya itu jelas itu.
Ya diri yang dia beritakan itu, Bang. Jadi dia ini lagi menceritakan kepada apa ini kan Abang baca di ayat 12. Makanya baca judulnya, ingatlah akan hubungan kita semula. Ayat 12 itu, aku meminta kepadamu saudara. Dia lagi berbicara ini kepada jemaatnya. Dia berbicara Gitu. apa? Dia lagi menulis ini, Bang. Bicara ini, Bang, kan dia ngomong, aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Ya, Memang lagi hujan tadi itu, Dek. Hujan. Aku lagi di gunung, nunggu orangnya Dosma datang, sama orangnya Agatha yang mau, kata dia. Tadi kan dia mengatakan waktu saya di depannya Pak Alamsyah itu muka tuh memelas seperti kayak ketakutan. Apa perlu saya tunjukkan wajahnya Dosma ketika memelas karena masalah itu? Jangan ya Bang ya, jangan ya. Oke. Pengawal saya 24 jam tuh, 24 jam. Tuh. Tuh. Masya Allah. Halo, ya, siapa yang siaga di sana? Di pos, oke, aman. Ya, kalau ada Dosma langsung ikat tangannya ya, gantung di pohon, kasih semut. Masya Allah. Asal lagi di gunung. Mic-nya udah datang belum, Burunda? Udah, cuman aku nggak tahu gimana pakainya, makanya aku simpan. Oh, nanti kita video call aja, saya ajarin. Kita Aku video nggak call tahu. aja nanti. Cara Saya makainya aku ajarin. nggak tahu. Ya nanti kita video call aja, saya ajarin, Burunda. Minggu depan juga insya Allah saya kesana sama Bang Alumni kalau jadi. Serius itu? Serius? Oh, alamak. Aku ikut dong, Makassar Nah, kan? Iya, Makassar kan? iya. Iya. Aduh. Nora sudah nelpon. Habis itu dari sini nelpon. Shalom. Shalom. Salon tutup sudah tengah malam. Jam berapa ini bosku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ih, mau sama badanku. Cuma saya perutku jana ini. Kenapa kita dirian di tangan? makan banyak pacok. Makan Indomie kalau malam bal. Tak dua tak tiga. Jangan. Makan pocok, ikan mentah. Makan pocok ya? Iya. Iya. Bang Kian Santang minggu depan ya sama Bang Alum ya. Insya Allah siap. Masya Allah. Ya, mau lihat-lihat properti itu rencananya tuh, Denggo. Beliau kan Serius itu? Iya serius. Bukannya ada acara. Iya sekalian. Beliau kan juga di bidang itu. Kemana? Ke Hobbitnya kan? Bang Alumni Kiamat. Oh. Beliau kan pernah sempat tanya-tanya kalau di Makassar lagi apa yang bagus. Saya bilang ya kalau bisnis yang bagus sekarang ya properti lah. Prospeknya bagus. Kebetulan Bang Suma ya bergerak di bidang itu. Nah, mungkin mau bicara-bicara juga deh. Boleh tonji. Iya. Coba. Betul lah. Subsidi. Iya. Ya, selamat malam Kause. Bang Tofu. Selamat malam. Agama apa, Bang? Kause. Khusyuk. Selamat malam. Agama apa, Bangku? Saya Kristen, Bunda. Ya. Kristen. Sebentar ya, saya sapa juga yang baru naik biar jangan apa. Adi Parewa, selamat malam. Assalamualaikum, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kawan-kawan semuanya. Salam dari Pekanbaru. Ya. Salam. Dari Udah pernah. Makassar. Bang Zuma, ada pernah ke Pekanbaru?
Belum pernah. Aku cari-cari juga kan, siapa tahu ada cabangnya Apologet di Pekanbaru. Ke Pekanbaru Gurunda belum pernah. Api juga. Baru nyampe Pekan Lama. Kalimantan. Dekat mana dengan Samarinda, Bang? Lu Bang, dia Pekanbaru Bang, kok Kalimantan? Samarinda, dekat mana? Pekanbaru tuh Riau, Bang Zuma. Oh, Riau. Gurunda itu belum nyampe ke Pekanbaru, baru nyampe Pekan Lama. Kalau ada kan Apologet Pekanbaru kan bagus juga. Ada Bang, API Riau namanya Bang. APII Riau ada Bangku. Di sana ada saudara kita. Udah ya Bang, kita mau diskusi dulu sebentar ya Bang, izin. Bang Adi. Ya lanjut. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bang Kause dari Kristen apa Bang? Protestan, Katolik? Protestan, saya Protestan. Iya, silakan Bang. Kalau mau bertanya, di sini ada abang kita Bang Zuma. Silakan Bang. Ya, saya mau bertanya ke Bunda saja dulu. Apa harus ke saya Bang? Di sini ada guru saya. Bunda ini kata mualaf ya? Iya. Mukalaf saya Bang. Ya? Mualaf? Iya, mukalaf saya. Udah lama saya. Kenapa ya. Bang? Mualafnya dari umur berapa Bunda? Dari umur 20. Umur 20 berarti Kristennya lumayan ya. Dari agama Kristen ya? Ya, saya dari karismatik. Oh ya. Saya cuma bertanya, apa yang membuat Bunda itu mualaf? Ya karena saya sadar bahwa Tuhan saya punya Tuhan. Oh, Tuhan Yesus itu punya Tuhan, begitu. Ya, Yesus kan dibangkitkan oleh Allah Bapa. Jadi Allah Bapa ini kan Tuhan juga. Berarti Tuhan saya lebih dari satu dong. Oh, itu alasannya. Iya. Iya, itu alasan saya. Karena kan tujuan saya datang ke dunia ini kan beribadah kepada Tuhan saya, menyembah kepada Tuhan saya. Jadi kalau Tuhan saya lebih dari satu, itu bagaimana? Gitu loh. Ya. Apa maksudnya sudah pernah konsultasi sama pendeta apa gimana gitu? Ya, bahkan pendeta saya sendiri yang ngomong. Yang membangkitkan Yesus adalah Allah Bapa. Berarti Tuhan saya punya Tuhan dong. Karena Allah Bapa kan Tuhan juga. Kami kan Tritunggal. Oh, begitu ya Bunda. Iya. Berat. Tapi kan selama ini yang saya tahu di Kristen itu Yesus adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Bagi saya Yesus bukan Allah. Yesus adalah Tuhan. Oh, oke. Bapa Allah Bapa itu beda. Terus apa yang dijanjikan di Islam sampai Bunda itu memilih Islam? Apa yang dijanjikan Islam setelah saya masuk Islam ya? Bukan pada waktu saya masih Kristen ya? Ya kan maksudnya kan awalnya kan Kristen. Ya. Terus kan berarti ada alasan di Muslim itu di agama Islam sampai Bunda itu memilih Jadi begini Islam. Bang, kalau orang yang mualaf itu Bang, dia bukan mempelajari agama Islam Bang. Bahkan mungkin tentang Al-Quran saja dia tidak tahu. Bahkan isi Al-Quran walaupun dibaca terjemahannya mungkin tidak tahu. Dan saya salah satu pada waktu Kristen tidak suka untuk membaca Quran. Gitu loh Bang. Jadi setelah saya masuk Islam baru saya mempelajari, oh ternyata di Islam itu bukan seperti menjanjikan keselamatan, tidak seperti itu, tetapi Allah menjamin siapapun itu sebagai pengikut baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu dijamin adalah surga. Oh begitu ya Bunda. Berarti di Islam itu dijamin masuk surga. Ada Dijamin jaminannya. masuk surga bagi pengikut, ya bagi pengikut baginda Rasulullah dijamin masuk surga. Oh, nah kalau Bunda awalnya tidak mengenal Islam, nggak mungkin dong masuk Islam. Oke, jadi begini Bang,
ketika saya mulai agak bimbang dengan agama saya yang dulu, karena saya berpikir memang Yesus itu di dalam kitab suci itu saja memang mengaku dia itu hanyalah utusan. Jadi saya itu bertanya kepada teman saya, adakah nama Yesus juga di dalam kitab mereka? Mereka mengatakan ada, tetapi bukan Yesus melainkan Nabi Isa. Terus apakah Nabi Isa di dalam Al-Quran itu disalibkan? Mereka jawab tidak. Kenapa tidak disalibkan? Karena Tuhan kami, Allah kami itu memuliakan utusannya semua. Tidak mungkin dong seorang nabi dinistakan seperti itu. Jadi saya berpikir dong, saya punya Tuhan yang menjanjikan juru selamat. Katanya tidak akan ada yang bisa ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saya dulu mempercayai seperti itu. Tapi ketika saya mengambil poin Yesus harus mati, saya berpikir apakah mungkin Tuhan itu bisa mati? Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan saya, sementara dirinya tidak bisa diselamatkan, Bang? Oh, begitu ya. Itu Dinda, saya bagian tepuk tangan aja ya. Ya, Bang. Siap, Bangku. Maaf, ini saya cuma bertanya aja ya, nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Oke. Ya kan, kan sulit kalau kita mau belajar tentang Islam itu kan sulit karena Al-Qurannya kan pakai bahasa Arab. Ya, sebenarnya begini, Ya, Bang. Ketika saya memilih Islam, saya tidak memikirkan untuk sulitnya membaca Al-Quran itu bagaimana. Karena ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, insya Allah semuanya kalau diniatkan dengan ikhlas akan mudah untuk dipelajari, Bang. Bahkan sholat diwajibkan 5 waktu sehari. Kita gereja sekali seminggu. Belum tentu dalam sekali seminggu itu kita rutin ke gereja. Jadi ini menjadi suatu pola pikir bagi kita. Apakah sanggup saya 5 kali dalam 1 hari untuk sholat, apalagi bangun subuh, yang sebenarnya mungkin kita ya kebanyakan ya bangun subuh itu agak susah. Tapi ya begitu, ketika Allah sudah memberikan hidayah, insya Allah semuanya mudah. Tapi gini Bunda Nora, saya izin dikit ya. Saya penasaran dengan perkataan Bunda Nora tadi, kenapa masuk Islam, karena Tuhan saya punya Tuhan. Mungkin Gurunda Juma bisa menjelaskan tentang Yesus ini. Tuhan punya Tuhan gitu Gurunda. Baik. Saya juga masuk sedikit. Tadi saya tertarik dengan Mbak Nora. Dia memilih Islam karena membaca Bible. Maksudnya gimana itu? Saya bingung saya. Iya betul. Ya oke, silakan. Ya Gurunda. Jawab atau Bang Zuma? Gurunda, saya pengen bagian penjelasan. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau saya bukan hanya sekedar menuhankan sesuatu yang bertuhan, tapi menuhankan makhluk halus. Kalau menuhankan kemudian nabi yang datang kepada Bani Israel, itu kemudian terpola sesuai dengan Al-Quran. Tapi pada prinsipnya kalau kita belajar Bible, rupa-rupanya Yesus itu pernah berpesan agar waspada kepada penyesat yang datang setelahnya yang mengaku Yesus. Jadi setelah Yesus terangkat ke langit, muncul penyesat ngaku Yesus. Nah, yang ngaku Yesus inilah yang membimbing Paulus menulis 13 buku yang pada akhirnya kemudian diteladani dan diimani, dipercaya oleh saudara Kristen. Nah, sedangkan yang paling bahaya di sini adalah rupa-rupanya ketika ada orang mempertuhankan Yesus, maka dia justru adalah antikristus. Saya ulang, orang yang mempertuhankan Yesus, rupanya dia adalah antikristus. Mana dalilnya? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong penipu itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat dan itulah antikristus. Jadi kalau ada orang yang mempertuhankan Yesus, berarti dia antikristus. Nah ini, alhamdulillah adik saya Nora sudah nggak jadi antikristus. Begitu dia masuk Islam, dia menjadi
pengikut para nabi menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Segitu dari saya. Terima kasih. Nah, yang pertanyaan Papa Lopo tadi, apa Papa Lopo? Enggak usah, anggap saja enggak ada. Tapi ini penting Gurunda. Saya tertarik. Biasanya orang kan membaca malah ini terbalik dia. Membaca Bible malah dia mualaf. Bingung saya ini. Gimana bukannya membaca Al-Quran? Silakan Gurunda. Saya boleh jawab ya sebelum Dinda Nora. Jadi jadi gini. Saya memang sering mengatakan musuh terberat Kristen itu bukan Al-Quran, bukan siapa-siapa. Musuh terberatnya itu Bible. Masalahnya adalah orang-orang Kristen ini dengan orang Islam itu berbeda. Orang Islam baru keluar, baru bisa bicara A, B, C, D. Orang-orang Islam ini anak-anaknya sudah diajarin huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, za, jim, dan seterusnya. Usia 3 tahun mereka sudah sibuk di masjid belajar original teks kitab sucinya. Habis itu mereka pendalaman materi, diajarin tentang Al-Fatihah, diajarkan tentang kaidah-kaidah bertuhan, diajari tentang bla 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 dan seterusnya. Nah, sedangkan saudara Kristen sudah bangkokan, nggak baca Bible. Yang mereka tahu sekolah minggu, yang mereka tahu nyanyi, latihan main gitar, latihan piano, habis itu gereja. Hari Sabtu, hari Minggu hanya pergi hura-hura, tempat-tempat maksudnya untuk memuaskan kemudian nafsu keagamaan mereka ke gereja. Oke lah, ke gereja juga nyanyi, dengar pendeta berkhotbah. Itu aja. Sehingga apa yang terjadi ketika orang itu mereka ingin mengetahui isi Bible, pendalaman materi terhadap Bible, mengantarkan mereka justru menjadi mu'alaf. Karena yang pertama membawa orang Kristen menjadi mu'alaf itu ya kebanyakan Bible yang mengantar mereka menjadi mu'alaf. Saya kira gitu, demikian. Masya Allah. Ya, Pak Kausa mungkin izin host. Mungkin kita boleh tanya dulu apakah benar pernyataan Mbak Nora karena membaca Bible gitu loh. Pak Kausa, berapa sering Anda membaca Bible? Jarang baca. Iya benar Bang. Lanjut. Benar. Begini Bang. Kalau memang di Kristen itu kan tidak diwajibkan untuk menghafal. Karena di Kristen itu Alkitab itu diikuti, dicontohi apa yang diperintahkan saja. Percuma kalau kita menghafal Al-Quran atau Alkitab, tapi kehidupan kita itu tidak seperti yang kita hafalkan. Begitu. Oke. Jadi saya mau tanya di Bunda saja, Bunda Nurani. Oh iya. Selama kan berarti 20 tahun berkristen, pernah mengalami mujizat tidak? Begini Bang, mukjizat yang saya alami ya sepanjang hidup saya itu sebenarnya kalau setelah saya masuk Islam, saya pernah juga membaca ataupun mendengarkan ceramah ya. Kenapa orang-orang Kristen ini seperti orang yang melakukan suatu penyembuhan, apalagi karismatik kan kebanyakan seperti itu, bahasa-bahasa roh ya kan. Nah itu sebenarnya kalau dikaji di dalam keislaman itu sebenarnya dibantu oleh jin. Makanya di dalam Islam ada yang namanya jin kafir. Jadi ketika kalau saya saya mengalami yang namanya mukjizat, ya mungkin itu jin kafir yang lagi bekerja mungkin. Kan seperti itu. Ya dan nggak mungkin lagi, dan iya betul gitu loh. Karena apa? Karena orang kafir ini akan ditemani oleh jin kafir. Begitu Bang. Oh berarti selama masih Kristen itu bisa Mbak ini mengalami mujizat itu berarti dari setan, maksudnya begitu? Ya kalau dibilang mukjizat ya saya bukannya ada mukjizat Bang. Tetapi Masya Allah ya, selama memang saya mengikuti aliran karismatik, saya memang tidak pernah merasakan yang namanya bahasa-bahasa roh.
ada kalaupun juga ada teman saya juga yang juga mualaf, ada juga dia dari karismatik juga. Saya menanyakan bahasa roh apa pernah dia alamin, dia juga ngakui dia belum pernah mengalami bahasa roh. Gitu loh. Jadi saya sempat berpikir waktu saya sudah masuk Islam ini, saya berpikir apakah ini pekerjaan dari jin sehingga mereka seperti kerasukan. Gitu loh. Kenapa mesti beribadah seperti ini? Oh. Begitu. Oh, kalau saya kan Kristen Protestan ini Bun, jadi gak ada bahasa-bahasa roh kami. Iya. Karena orang tua saya juga tidak aliran karismatik, cuman saya mengambil aliran karismatik saja. Tapi memang selama saya masuk di aliran itu, saya tidak pernah mengalami bahasa-bahasa roh. Ternyata setelah saya masuk Islam, di situ saya sudah yakin bahwa yang mereka alami itu adalah perbuatan dari jin-jin kafir. Karena tidak mungkin memuji Tuhan seperti gitu, kayak kesetanan ya. Ngeri kali itu. Ya, kalau di gereja saya tidak ada yang begitu ya. Oke. Terus jadi kalau memang Yesus itu bukan Tuhan, berarti selama ini yang segala yang orang buta melihat, orang sembuh bisa, orang sakit bisa sembuh. Apa itu kuasa dari mana itu kalau bukan Tuhan? Oke. Nanti abangku nanti menambah, saya cuma sedikit aja ya. Ini kan abang bertanya sama saya. Ya. Kalau keyakinan Kristen saya dulu, itu yang membuat saya jadi percaya Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus melakukan mukjizat. Tapi ketika saya masuk Islam, saya menyadari, karena apa? Ternyata Yesus tidak bisa melakukan mukjizat sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Yesus tidak bisa membelah lautan. Yesus tidak bisa memukul tongkat menjadi ular. Yesus tidak bisa seperti Nabi Nuh membuat suatu bahtera. Jadi kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati, Yesus memberi makan 5.000 4.000 orang, berjalan di atas air, menyembuhkan orang yang buta, yang lumpuh bisa berjalan. Ternyata pada waktu saya baca ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekelilingku, aku ingin menyatakan kemuliaan bahwa engkau mengutus aku. Di situ saya paham bagaimana bahwa Yesus mau menyatakan kuasa dari Bapaknya, bahwa ada Tuhan yang mengutus aku. Nah sekarang lihat, mukjizat yang aku lakukan ini bukan dari diriku sendiri, tetapi ini adalah kiriman dari Bapaknya. Bapaknya mengutus mengutus Yesus untuk menunjukkan bahwa ada Tuhan yang harus disembah. Kuasa yang Yesus dapat itu adalah kuasa dari Tuhannya. Karena Yesus selalu mengklaim, Bapa yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku hanyalah utusan. Jadi jelas sebenarnya. Cuman yang saya heran, kenapa Bapak pendeta-pendeta di gereja tidak mau jujur? Ketika Yesus melakukan mukjizat itu bukan dari kuasa dia. Karena Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti fix. Tidak bisa Yesus melakukan apa-apa tanpa izin dari Bapaknya. Gitu Bang Kaus. Kalau mau ditambahkan abangku Bang Zuma silakan. Sedikit ya Bang Kaus ya. Biar ditambahkan sama abangku. Silakan Bang. Oke, siap. Oke, baik. Ya, oke. Jadi gini. Berbicara mengenai mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang jarang kemudian dialami manusia kecuali kepada mereka yang disebut nabi. Lalu saudara bertanya, apakah umat Islam ini mengalami mukjizat? Kalau di umat Islam itu bukan mukjizat namanya, tapi karomah. Kejadian luar biasa yang terjadi terhadap orang beriman. Nah, terkait dengan penyembuhan orang buta, orang lumpuh dan seterusnya. Itu kalau mukjizatnya kayak begitu, ya tidak perlu ada ilmu pengetahuan. Tidak perlu ilmu kedokteran berarti. Jadi penyihir semua kita ini. Bukan itu. Adapun mukjizat yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa, membangkitkan orang mati, orang lumpuh, orang buta bisa sembuh. Itu hanya untuk mematahkan kemudian
penyihir-penyihir yang ada pada masanya, ilmu yang ada pada masa itu, kemampuan yang bisa membuka cakrawala berpikir orang-orang Yahudi terhadap Yesus, bahwa beliau ini adalah Nabi, Rasul, Mesias yang mereka tunggu. Nah, sedangkan yang kita butuhkan sekarang ini adalah ilmu pengetahuan yang mengantarkan manusia bisa menjadi dokter. Makanya dalam Al-Quran itu perintahnya jelas, Iqra. Al-Quran menanamkan kemudian pada manusia di akhir zaman ini, itu untuk apa? Iqra, belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi manusia itu disuruh membaca. Membaca, dan membaca. Dari membaca manusia akhirnya menjadi pintar. Jadi yang kita butuhkan itu kepintaran. Sehingga ilmu pengetahuan bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta, ada spesialis mata, orang lumpuh, ada spesialis penyakit stroke dan seterusnya. Makanya bangsa Arab itu pada abad ke-8 dan seterusnya tampil ke depan karena ada dua hal. Yang pertama, karena pengaruh dari Al-Quran yang memberi semangat terhadap kegiatan keilmuan. Yang tadinya jahiliyah, mulai dari abad ke-8, mereka kemudian tampil sebagai orang yang sangat semangat untuk melakukan kegiatan keilmuan yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, bangsa Arab oleh karena pergumulannya dengan bangsa asing, bangsa Yunani, yang mereka sibuk dengan filsafat keilmuan, sehingga apa yang terjadi? Ilmu pengetahuan atau filsafat mereka itu dapat diserap. Terjadinya apa istilahnya itu? Akulturasi budaya antar mereka. Ya, mengenai pergumulan akulturasi budaya tersebut, ya, menunjang kemudian ajaran Islam itu sendiri yang sangat inklusif, terbuka. Sehingga banyak orang-orang dari barat, dari abad ke-8, 9, 10 dan seterusnya itu memeluk Islam. Makanya ilmuwan-ilmuwan Islam itu pada bermunculan kemudian. Nah, inilah yang perlu saudara pahami, bahwa yang dibutuhkan sekarang bukan mukjizat ente. Wih, matanya melek langsung. Si berkokotorrokonakan di kopolokna. Nah, langsung sembuh pantatnya. Enggak, bukan kayak gitu yang dibutuhkan. Kan tadi ya imbeyan langsung disampu, langsung sembuh. Orang lumpuh dipegang kakinya. Bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kehidupan manusia membuka lapangan pekerjaan. Ada dokter, ada perawat, ada rumah sakit, bla 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 bla. Dan cakupan itu yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Inilah sinar Al-Quran. Jadi kalau Anda berbicara mengenai mujizat kayak begitu, itu bukan zamannya. Coba Anda bayangkan ya, kalau misalnya ada siapa yang orang Jakarta itu yang artis itu yang apa tuh yang bisu, yang Limbat. Limbat. Coba kalau di kampung Anda ada 100 orang kayak Limbat. Kayak Ki Joko Bodo datang ke kampung Anda. Indonesia menyebarkan kemudian toko-toko yang bisa mengobati. Limbat 100 orang ke Sumatera, 200 orang kemudian ke Sulawesi. Lalu si Ki Joko Bodo datang kemudian orang-orang kayak gitu. Anda mau? Enggak, bro. Berarti kita menjadi mundur kehidupan manusia kita ini. Sedangkan dalam sejarahnya belum pernah ada agama yang menaruh perhatian sangat total dan sangat besar dan lebih mulia terhadap ilmu kecuali apa? Islam. Islam. Kecuali Islam. Belum ada dalam sejarah, belum pernah ada agama, belum pernah ada kejadian konsentrasi sebuah sekte atau apapun namanya di luar Islam yang menaruh perhatian yang sangat dahsyat selain daripada agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam memiliki sebuah kitab yang berasal dari Sang Yang Maha Mengetahui, yang membongkar semua sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia menjadi tahu. Coba, hebat kan?
Polisi dibantu dengan adanya sidik jari yang sudah ditemukan dalam Al-Quran. Bla 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 dan seterusnya. Jadi yang dibutuhkan itu bukan mujizat kayak gitu, Bung. Terakhir, justru tanda-tanda orang yang diusir Yesus kelak berdasarkan Matius 7 nomor 22 sampai 23 adalah mereka yang kayak pemilik ilmu sihir. Dalam nama Yesus, keluar setan. Nah, itu Matius 7 itu diusir itu orang-orang kayak gitu nanti sama Yesus. Coba Anda baca. Silakan. Lanjut kembali kepada Dinda Nora. Iya, silakan Bang Kaus. Ada yang mau lagi ditanyakan? Oke, baik. Karena saya pernah mengalami hal-hal seperti itu, Bang Suma. Jadi bukan disamakan kayak limbat itu. Limbat itu kan pesulap dia. Nah, sedangkan yang saya maksud dari mujizat itu memang benar-benar ada. Di saat orang sebut nama Tuhan Yesus itu, setan pun lari. Nah, sedangkan apakah kalau saya sebut nama Muhammad itu bisa mengusir setan? Bang, justru Yesus mengusir orang yang menggunakan namanya pakai mengusir setan, Bang. Matius 7 nomor 22, nomor 23. Makanya dalam kaidah Islam itu kata Rasulullah, jangan kau terima sebagai iman dan jangan kau tolak karena itu adalah ilmu. Artinya ketika Bible itu datang, jangan kau terima sebagai firman Tuhan, tapi jangan juga kau tolak karena itu adalah pengetahuan. Maksudnya apa nih? Maksudnya Al-Quran menerangkan bahwa setan itu membisik. Kerja setan itu membisik, Bung. Setan itu tidak menampakkan diri langsung. Sini yuk, sini yuk. Setan itu cara kerjanya itu tidak kayak gitu. Cara setan itu membisikkan. Bagaimana cara setan itu menyesatkan manusia? Dengan memperlihatkan sesuatu yang baik. Coba. Kalau Anda mengatakan bahwa saya mengusir setan pakai nama Yesus, ya pura-pura aja setannya itu lari. Ya iyalah, supaya Anda itu jatuh cinta dengan penyembahan terhadap Yesus. Anda gak percaya, silakan Anda baca Bible Matius 4. Justru Yesus yang dicobai setan. Hanya bersandiwaranya setan itu, bersandiwara dia. Berapa kali Yesus itu dicobai sama setan? Bahkan sampai dibawa ke bumbungan bait suci, dibawa ke padang gurun Yesus itu, dicobai sama setan. Oke, baik Bang Suma. Itu dia. Oke. Saya mau tanya lagi nih. Berarti yang membawa Islam itu Muhammad ya? Seluruh nabi-nabi termasuk Nabi Adam itu sudah membawa Islam. Oh, berarti Islam itu dari awal jadinya alam semesta ini. Satu-satunya agama sebagai ajaran pencipta langit dan bumi itu Islam, tak ada yang lain. Oke. Saya mau tanya nih, kalau Alkitab sama Al-Quran duluan keluar Alkitab atau Al-Quran? Alkitab itu kitabnya Nabi Musa itu namanya Alkitab. Al-Quran juga namanya Alkitab. Zabur Alkitab, Injil juga namanya Alkitab. Ya, sedangkan Taurat sama Injil. Taurat sama Injil itu kan keluar duluan, baru Al-Quran. Ya, Taurat dulu samanya Nabi Musa, kemudian Injil samanya Nabi Isa, lalu Al-Quran. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau memang Islam itu sudah ada sebelum alam ini diciptakan, kenapa Al-Quran itu keluarnya di terakhir? Iya, di dalam Al-Quran diterangkan kemudian bahwasanya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Itu telah disempurnakan, berarti sebelumnya ada ajaran Islam yang belum disempurnakan selayaknya kemudian Al-Quran datang. Makanya dikatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, pada hari ini telah kusempurnakan. Berarti sebelumnya agama Islam itu sudah ada, tapi belum sesempurna pada zaman Rasulullah.
Oke, baik. Sudah ada Islam itu. Kalau memang Iya. Al-Quran itu menyempurnakan, kenapa Iya. orang Islam itu tidak mau membaca Taurat dan Injil? Ah, bagus. Jadi Taurat itu adalah ajaran Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144-145. Sedangkan Injil itu adalah ajaran Nabi Isa kepada Bani Israel. Surah Saf ayat 5, ayat 6 dan seterusnya. Oke. Tapi kan ada di Al-Quran itu ada perintah untuk harus belajar Alkitab terdahulu. Iya, maksudnya tidak ada perintah untuk belajar. Tak ada perintah. Kalau tidak ada perintah, kenapa tercatat di Al-Quran begitu? Tidak ada perintah dalam Al-Quran untuk belajar Taurat. Nggak ada perintahnya. Oke. Tapi kan bagaimana orang Muslim itu bisa tahu kalau mereka tidak belajar tentang Taurat dan Injil? Saudaraku, Al-Quran mengatakan begini. Di dalam Al-Quran, contoh misalnya surah Al-Ahqaf ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qablihi kitabu Musa imamau wa rahmah. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Wa hadza kitabun musaddiq lisanan arabiyyan liyunziral ladina zalamu wa busyara lil muhsinin. Dan Al-Quran ini juga memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Al-Quran menerangkan bahwa dulu ada kitab yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran datang menjelaskan kitab itu dalam bahasa Arab. Oke, baik. Gitu. Oke, kan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Ya. Kan tadi abang bilang Injil itu hanya untuk orang-orang Yahudi, nggak buat orang lain kan? Iya. Berarti Arab itu kan Al-Quran itu pakai bahasa Arab, bukankah itu untuk orang Arab aja? Ah, Masya Allah. Jadi gini, Al-Quran ini bahasa Arab diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW penutur bahasa Arab, sehingga dia tahu isi daripada wahyu yang diterima dalam bahasa Arab. Nah, pengetahuan Nabi Muhammad ini kemudian tentang Al-Quran diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan Al-Quran ini kepada seluruh umat manusia. Itu perintah. Kalau Taurat hanya untuk kaumnya Nabi Musa. Ulangan 33 nomor 4. Mazmur 174 nomor 19 nomor 20. Injil hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Al-Quran untuk seluruh manusia. Litubayyina linnas. Termasuk untuk Anda juga. Oke, baik. Kalau memang Al-Quran itu untuk seluruh dunia, kenapa tidak diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia, umpamanya kayak Alkitab? Jadi gampang kalau kita itu mau belajar. Karena kalau karena saya lihat banyak orang yang masuk Islam itu karena mereka membedakan Alkitab dengan Al-Quran. Berarti mereka belajar. Nah, kalau umpamanya kayak saya ini yang tidak bisa bahasa Arab ini kan susah untuk saya belajar. Kenapa? Alasannya apa sehingga tidak bisa dirubah ke bahasa lain begitu? Oke, baik. Jadi gini, Bung. Al-Quran itu yang perlu dipahami di sini secara keseluruhan termasuk umat Islam. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 96? Innal ladina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih
menanamkan rasa kasih sayang di dalam hatinya. Itu dulu. Itu dulu. Jadi kalau umat Islam itu membaca Quran, membaca nih, nggak paham bahasa Arabnya, nggak ngerti bahasa Indonesianya apa, cuman ngerti membaca doang. Itu umat Islam sudah ditanamkan kasih sayang di dalam hatinya. Baru baca Quran, belum paham artinya. Baru baca, baru mendengarkan. Allah sudah menanamkan kasih sayang. Contoh nih, ketika kemudian umat Islam mendengarkan bacaan Quran, semisal begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Umat Islam mendengarkan itu hatinya teduh, tidak ngerti pun, tapi ketika membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaan itu hatinya teduh. Hatinya teduh akan melahirkan kasih sayang kepada sesama manusia. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Nah, kenapa kemudian bahasa Arabnya ini dipertahankan? Karena bahasa Arab ini adalah firman Tuhan. Terjemahannya bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah perkataan manusia. Seperti kitab saudara, itu bukan firman Tuhan. Itu perkataan orang Indonesia yang menerjemahkan perkataan orang Belanda. Yang bahasa Belanda itu bukan firman Tuhan. Itu adalah bahasa manusia yang diartikan dari bahasa manusia dari bahasa Yunani. Yang bahasa Yunani pun itu bukan firman Tuhan. Itu hanya tulisan yang ditulis oleh pewarta terkait dengan kesaksian-kesaksian orang Yahudi. Di mana hal ini termaktub adalah bagaimana Isa atau Yesus mengajarkan ajarannya kepada Bani Israel. Itulah yang ditulis dalam bentuk bahasa Yunani. Jadi kitab saudara itu bukan firman Tuhan. Al-Quran itu firman Tuhan. Bahasa Indonesia atau terjemahan Al-Quran, Bung, itu bukan firman Tuhan. Oke, baik. Nah, barusan Bang Suma bilang bahasa Arab Al-Quran itu tidak bisa dirubah ke bahasa lain karena itu adalah firman Tuhan. Kalau sudah pakai bahasa lain berarti bukan firman Tuhan. Berarti Bang Suma pertama pakai bahasa Arab, terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti sudah bukan firman Tuhan dong. Kalau memang Bang Suma berkata seperti itu. Ya, perkataan Tuhan dan perkataan manusia. Nih, perkataan Tuhannya mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Itu kalamullah. Itu firman Allah. Aduh, gimana ini bisa tahu ya? Gimana caranya nih? Firman Tuhan loh ini, gimana caranya? Maka diartikan. Apa artinya Iqra? Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan itu bukan firman Tuhan. Itu adalah bahasa manusia yang digunakan untuk mendekati isi daripada firman Tuhan. Makanya terjemahan itu bisa direvisi, bisa dikoreksi. Sedangkan firman Tuhan tidak bisa direvisi, tidak bisa dikoreksi. Kitab saudara, Bible bisa direvisi, bisa dikoreksi. Kenapa? Karena itu hanya perkataan manusia. Dinda Nora, gimana ini? Saya lanjut atau gimana? Nah. Lanjut aja. Saya sambil mendengar. Tapi lanjut. Udah mulai oleng. Sedih. Oh iya, silakan. Udah mulai oleng kayaknya nih. Di tap dulu teman-teman. Kayaknya nge-lag ya. Tap dulu. 500 lah. Lanjut. Ini nggak apa-apa saya bertanya terus ini. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Selama saudara nggak menghujat, tidak menista, silakan. Anda boleh bertanya sampai 5 bulan ke depan. Silakan. Terima kasih. Iya. Lupa saya pertanyaan dong. Waduh, ini yang bahaya ini.
Dikasih waktu 5 bulan langsung lupa. Saudara kau sih, boleh saya lanjut? Mungkin Adit sapa dulu Bunda Nora tamunya. Lanjut. Ya, izin sedikit aja Bang Kause, nggak apa-apa Bang? Masuk dek, masuk. Ya, saya sapa dulu Trivena Ya, Niden selamat. dengan Reminder. Ya, Niden. Baik. Ya. Oke. Terima Oke, kasih. agama apa, Selamat Bangku? malam. Selamat Saya malam. Katolik. Katolik. Kota. Oke. Oh, ya, sebentar Abang. Bang, Bunda ini perempuan ya, Trivena Iya, perempuan. iya. Ya Bunda. Iya, Agama Trivena. apa Bunda? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Bang Kause bisa izin sebentar saja untuk Bunda Trivena, mana tahu mau ada yang ditanya. Boleh Bang Kause? Oke ya, Boleh. silakan Bang. Ya, izin sedikit ya Bang Kause ya, nggak apa-apa ya. Sebentar aja, ini dari saudara Kristen juga mau bertanya mungkin. Silakan Bunda Trivena. Baik, mungkin saya langsung saja kepada Ibu Nora dan juga Bang Zuma yang selamat berkenalan. Baik, Selamat Bu, malam silakan. dalam diskusi yang baik ini. Ya. Saya memang banyak dengar tentang Ustadz Zuma, bahkan dari tetangga yang sudah menjadi Ustadz di Jawa juga, tetangga saya yang suka berkomunikasi dengan saya hanya seorang anak Tuhan saja di sini. Percaya kepada Yesus Kristus. Baik, mungkin saya sedikit dari tadi mendengar baik dari Ibu Nora bahkan juga kepada Ustadz Zuma, mungkin ada hal-hal yang mungkin saya ingin mungkin mengklarifikasi. Artinya iman Kristen apabila diartikan secara Muslim itu kan artinya tidak sejalan, walaupun mungkin menurut teman-teman Muslim itu pemahaman yang dipikirkan seperti itu, tetapi dalam iman kami tidak seperti itu. Karena bagi kami kalangan murid-murid Yesus, ke-12 murid Yesus yang mengikuti Yesus dalam perjalanan 3 tahun bersama-sama dengan Yesus pagi, siang, malam, bahkan sampai di dalam hal-hal mujizat, kesengsaraan, semuanya itu mereka di dalam memahami firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus Kristus sendiri, mereka tidak memiliki suatu kemampuan untuk memahami apa yang dikatakan oleh Yesus jikalau itu tidak diilhamkan atau disingkapkan. Berbeda dengan Al-Quran yang berbahasa Arab. Walaupun kami di sini umat Kristen sepertinya mungkin mudah sekali bahasa Indonesia, gampang saja diartikan secara ilmu pengetahuan yang bisa dilatar belakangi dengan jenis pendidikannya. Tapi saudaraku, seperti tadi mungkin Ustadz Zuma menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan ini adalah hal yang sangat islami sehingga membuat banyak orang ini banyak mengambil mempercayai tentang Islam. Tapi bagi saya ada 2 pohon yang ditanam ketika ada di dalam Taman Firdaus atau Taman Eden itu, yang Yesus yang Allah itu dia menyampaikan kepada Adam dan Hawa bahwa semua buah yang di dalam taman ini boleh kau makan, tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat janganlah kau makan, karena seketika kau makan maka engkau akan mati. Namun di situ dalam pasal yang kedua dalam kitab Kejadian itu ada dikatakan bahwa di situ tidak hanya di tengah-tengah taman itu tidak hanya satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, namun juga ada satu pohon yang ditanam di situ, yaitu pohon kehidupan. Namun sayang, iblis melalui ular menipu, memperdaya Hawa sehingga dia makan dari buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sampai hari ini belum ada satupun yang menghampiri buah dari pohon pengetahuan, pohon kehidupan. Jadi maksud saya seperti ini. Saya welcome saja pengertian orang seperti apa, tetapi narasinya jangan dibawa terlalu sampai artinya membuat iman Kristen ini sampai tersangkali. Bagi kami orang Kristen,
menurut Rasul Paulus, kita meminta pengertian tentang Kristus itu. Karena kita tidak dapat memahami perkara ilahi tanpa kita mengenal itu Allah itu sendiri dan hidup benar, kudus bersama dengan dirinya lewat penebusan yang telah Kristus Yesus. Izin Bu, poinnya mungkin Bu, langsung ke poin aja. Silakan. Poinnya seperti ini. Saya tidak setuju kalau misalkan dibilang kami Kristen ini, apalagi tadi Matius pasal 7 ya, ayat 21 itu, boleh saja Bang Zuma mengartikan seperti itu, tetapi bagi kami yang Yesus sangkali mereka, hai kamu pembuat kejahatan, artinya mereka yang berbicara atas nama Tuhan namun tetap masih hidup di dalam dosa. Akankah kami yang menekuni firman Tuhan dan menjauhkan diri daripada segala larangan Tuhan, firman itu apakah harus datang kepada kami yang menganut iman kepada Yesus? Kan hanya dibilang kepada kamu pembuat kejahatan. Apakah beribadah, berbuat kebaikan, berbuat kasih, mengasihi orang, walaupun banyak orang yang menampar pipi kiri, kami memberi tetap dengan pipi kanan. Kami tidak memandang selumbar di mata saudara, memandang selumbar di mata saudara dan balok di mata sendiri tidak melihat. Oke Bu, oke. Poinnya lagi, kembali poinnya apa yang mau ditanyakan gitu loh Bu, atau apa yang mau disanggah? Silakan. Maksud saya poinnya hanya untuk jangan terlalu memaksakan iman pengertian Muslim kepada pengertian yang Alkitabiah. Itu saja. Oke, jangan terlalu memaksakan pengertian Bible menurut pandangan Islam. Oke, itu mungkin Bang Zuma, silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus memahami ini dulu, bahwa Tuhan kemudian mengutus para nabi, lalu kemudian Tuhan mengajarkan tentang agama samawi. Agama samawi itu agama langit. Agama yang runutan prosesi hubungan Tuhan dengan pemeluk agama tersebut, dan juga prosesi hubungan manusia dengan sesama manusia agama tersebut, itu berpola kepada firman Tuhan. Itu dulu yang harus dipahami. Jadi bukan karangan manusia. Nah, Al-Quran ini datang sebagai kitab yang menutup semua ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi. Al-Quran ini disusun bukan dari hasil penyelidikan. Al-Quran ini wahyu. Wahyu yang menceritakan tentang kejadian pada masa sebelum manusia diciptakan, setelah manusia diciptakan, dan sampai kepada kehidupan berikutnya. Itu Al-Quran sampaikan. Bukan hasil penyelidikan. Jadi apa yang muncul di Al-Quran adalah apa yang disampaikan oleh yang maha melihat. Ini loh keadaannya. Nah, kalau Al-Quran kemudian menjelaskan tentang kaidah-kaidah terdahulu, dalam hal ini ajaran-ajaran terdahulu, itu karena yang mewahyukan adalah pencipta yang memiliki alam semesta ini. Kita nggak bisa membatasi itu. Contoh misalnya, ketika Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ini adalah sesuatu yang gaib, yang datang kepada Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah. Apa kata Quran? Wa idza husyiran nas, apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, kanu lahum a'da, sesembahan itu menjadi musuh mereka yang menyembahnya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan apa yang mereka sembah, pemujaan-pemujaan mereka itu akan diingkari oleh yang mereka sembah. Ini Al-Quran gaib. Tapi itu kan berbicara tentang kafir, Ustadz. Apakah Kristen harus dimasukkan dalam level kafir? Untuk apa kami beribadah? Untuk apa kami berbuat baik? Untuk apa kami berbuat kasih? Kalau kami hanya dikatakan kafir, tapi itu kan menurut Anda, bukan menurut firman Tuhan Al-Quran. Nah, inilah kalau tidak ada pengetahuan tentang kata kafir. Kafir itu adalah orang yang menutup diri kepada Tuhannya para nabi.
Orang yang menutup diri kepada nabi terakhir itu kafir. Kafir itu artinya menutup diri. Bukan kata-kata yang tidak baik. Yang membuatnya tidak baik itu Paulus. Contoh, di dalam Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Paulus yang membuatnya tidak bagus. Padahal kafir itu kafara artinya menutup. Menutup diri. Tak ada yang buruk di situ. Anda menutup diri terhadap Allah sembahan kami. Salah tak? Benar. Anda menutup diri terhadap Nabi kami, Nabi Muhammad. Salah tak? Benar. Berarti kafir. Konotasinya menjadi buruk karena gereja, karena kitab Anda sendiri yang membuat menjadi buruk. Padahal itu bukan begitu maksudnya. Nah sekarang, ketika Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka. Dan pujaan yang mereka lakukan terhadap sembahan tersebut akan ditolak. Nah ternyata Al-Quran ini tidak bohong. Coba Anda baca Matius 7. Yang saya katakan tadi Bu. Nomor 22, 23. Siapa yang diusir oleh Yesus dan siapa menjadi musuh Yesus di situ? Orang Kristen kan? Ketika mereka itu orang Kristen, Pak. Lalu yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Yang bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus Yesus siapa? berkata seperti ini, Pak. Ya, silakan. Ketika murid-murid itu mereka mengetahui ada orang pun yang berbuat mujizat sama seperti mereka para murid melakukan. Oh enggak, Anda salah. Dan Yesus Anda salah. diminta oleh murid-murid untuk Maaf Bu, Anda yang harus salah. dilakukan kepada mereka. Sabar, Pak. Yesus Anda bilang mengutip begini, dalil yang salah. Apabila mereka menyebut namaku berarti mereka adalah bukan musuh kita. Artinya siapapun yang menyebut nama Anda Yesus. salah, mohon maaf nih. berarti Saya bukan harus menyalahkan Anda nih. Karena Anda membawa data yang tidak sesuai dengan Bible. Coba Anda baca dari data nomor 15. Oke, nah saya akan tunjukkan ayat ini. Silakan Anda baca dari nomor 15 dari Matius 20 dari Matius 7. Siap. Oke, silakan. Ini sepertinya orang lafal tapi Anda menyalahi arti dalam Alkitab. Oh, silakan. Kita buktikan siapa yang tidak paham Bible, saya atau Anda. Kita buktikan. Anda baca nomor 7, baca Matius 7 nomor 15-nya dulu sampai ke nomor 23. Ada nggak seperti itu? Nggak ada yang kayak gitu. Coba. Silakan, Bu. Ya baik, sabar. Oke, kencangkan lagi tap-tap teman-teman. Goyang Komal. 1 M ya, 1 M ya. Dalam kitab. Yang Anda maksud itu Markus 9, tapi ini yang kita bahas Matius 7. Ya. Mungkin teman-teman yang lain sambil saya mencari ayat ini. Yang saya bahas Matius 7, Bu. Yang Anda maksud itu Markus 9, nomor 38 sampai nomor 40. Ketika Yohanes menceritakan kepada Yesus adanya seseorang yang mengusir setan pakai nama Yesus tapi bukan dari kelompok Yesus. Ya. Itu bukan itu yang sedang kita bahas. Ini kita sedang membahas Matius 7 di mana orang Kristen pada diusir oleh Yesus. Itu yang kita bahas. Itu kan yang dikatakan di situ hal pengajar yang sesat, Pak. Bukan orang Kristen yang sesat. Orang Kristen, Bu. Silakan Anda baca dari nomor 15-nya. Yang diusir itu Kristen. Anda, Ibu, yang diusir Yesus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang Bagus. datang kepadamu dengan menyamar seperti domba padahal kambing. Wah, serigala, Bu. Jangan diputar-putar, enggak bagus itu. Jangan Bible sendiri, jangan Bible sendiri. Sesungguhnya mereka Jangan. adalah serigala yang buas. Serigala. Silakan Ibu baca. Dari Kristen pohon itu, yang Bu. baik, dari pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Ditebang kan? Pohonnya yang ditebang kan? Pohonnya yang ditebang. Sesuatu yang tidak baik di dalam artinya Pohonnya yang ditebang, agamanya yang ditebang. Sorry. Lah, kok sorry? Tidak disebutkan tentang agama. Lah, pohon itu agama, Ibu. Hah?
Apa itu tentang kehidupan Yang menghasilkan umat itu agama, nabi palsu yang menghasilkan ajaran nabi palsu inilah ketika ditemukan murid-muridnya, pengikutnya memanggil Yesus, itulah tanda agama palsu, nabi palsu. Coba Anda baca. Nabi-nabi yang menyamar menjadi nabi-nabi pewarta yang baik, tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang jahat. Ingat Serigala Ibu, yang ini buas. disebut Yesus majemuk dia. Dia menyebutnya di sini bukan tunggal. Saya Tapi jamak. Banyak nabi. Nabi itu Ibu, orang yang menyatakan diri sebagai oknum yang mengalami penglihatan. Lukas, Markus, Matius, Paulus, Yakobus, Petrus, penulis Wahyu, itu adalah orang-orang yang mengalami penglihatan. Nabi-nabi itu. Tapi asli enggak? Lihat ajarannya, lihat buahnya. Siapa buahnya? Berarti kalau Ya seperti Kristen. ini, kami akan mengatakan bahwa Bapak adalah para bidat. Oh nggak bisa. Yang bidat itu, Ibu, Yesus menyebut domba itu untuk Bani Israel. Ibu bukan Bani Kami akan Israel. menyebut Bapak sebagai para bidat yang berusaha mengartikan firman Tuhan namun bukan di dalam iman percaya di dalam Oh nggak Yesus bisa Kristus. begitu. Bapak Nggak bisa. adalah seorang yang tidak mempercayai tentang Yesus. kalau Bahkan itu- menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu yang Ibu sampaikan ke saya, bagaimana Ibu mengartikan kitab Tanak? Kitabnya agama lain. Ayo, Anda seenak perut mengartikan Tuhannya orang Yahudi. Menjadi manusia, jadi bayi. Itu ilmu dari mana coba Kristen dapatkan itu? Kalau Ibu mengatakan itu, sekarang yang lebih tahu kitabnya Yahudi atau Kristen? Ya Yahudi lah, ada nggak Yahudi menjadi Kristen? Ada nggak? Sedangkan saya menjadi Islam bukan karena saya mengajarkan atau mempelajari Bible, enggak. Saya menjadi Islam karena Al-Quran saya. Jadi saya tidak memahami kitab Anda, lalu pemahaman saya itu menjadikan saya menjadi Islam, enggak. Bukan. Berbeda dengan saudara. Anda memahami kitabnya agama lain, membuat Anda menjadi Kristen. Kenapa? Karena itu hanya terjemahan yang diulas, yang diolah, yang direvisi dan dikoreksi untuk disama-samakan dengan kitabnya Anda. Perjanjian baru. Miliknya orang Roma. Lahirlah agama saudara. Nah, sekarang ini adalah kenapa Anda bisa bertentangan dengan Bible? Karena di Bible itu penulisnya menuliskan tentang keadaan Yesus dengan muridnya yang asli. Sedangkan Anda memahami catatan-catatan pewarta ini sebagai Kristen pengikutnya Paulus. Ya beda. Makanya antara Ibu dan Bible bertentangan. Bible-nya mengatakan siapa yang nabi palsu, siapa yang memanggil Yesus Tuhan. Ibu mengatakan bahwa saya yang bidat. Gak bisa kayak gitu. Nah sekarang saya izinkan ke Ibu untuk mengulas ini. Ada nggak serigala makan babi? Ada nggak domba makan babi? Itu tolak ukurnya di situ. Kalau orang Kristen ini benar-benar domba, tentu nggak makan babi. Karena itu haram bagi domba. Jangan kau makan babi, haram itu bagimu. Kristen makan daging babi, berarti Kristen adalah serigala. Udah selesai kan? Nah, kemudian yang terakhir sebelum Ibu tanggapi. Yesus ketika berbicara di dalam Matius 7 berdasarkan penelusuran penulis Matius, Yesus di situ tidak berbicara kepada non-Yahudi, Bu. Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudaraku orang Yahudi, ya paman, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu ya. Apa maksudnya? Terhadap orang di luar Bani Israel akan datang mengaku nabi, mengaku domba, mengaku Bani Israel. Pada sesungguhnya mereka adalah non-Israel. Masa sih guru? Ya. Ciri-cirinya apa? Lihat aja pengikutnya. Kalau ada pengikutnya memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, nah itulah dia. Jangan kau percaya. Makanya Yahudi dan Kristen dua kelompok yang tidak bisa bersatu.
Karena satu domba, satu serigala. Kira-kira menurut akal waras kita ini, yang mana yang menyamar? Yahudi nyamar Yahudi atau Kristen nyamar Yahudi? Kira-kira Belanda, orang Belanda ini orang Yahudi enggak dia? Bukan. Romawi orang Yahudi enggak dia? Bukan. Orang Indonesia, Kristen Indonesia orang Yahudi enggak? Bukan. Tapi kok mengaku domba? Ya itulah dia yang disebut serigala nyamar domba. Ada dalil Bang Suma penguatnya? Ada. Tunjukkan Bang Suma. Ulangan 33 nomor 4 yang disebut domba, Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba hanya Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Bukan. Belanda, Portugis yang datang membawa Kristen Katolik ke Indonesia Bani Yakub? Bukan. Itu satu. Yang kedua, Taurat Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 174 nomor 19-20, hukum Taurat itu hanya diberikan kepada Bani Yakub dan tidak diberikan kepada bangsa lain. Sedangkan Roma, Yunani, Belanda, Portugis, Indonesia bangsa lain. Kenapa ada terjemahan kitab Taurat sama mereka? Karena mereka ini adalah serigala yang nyamar domba. Jadi ibaratnya polisi, Yahudi dalam hal Taurat mereka adalah polisi asli. Kristen dalam hal Taurat mereka adalah polisi gadungan. Anda menggunakan seragam polisi, tapi Anda bukan polisi. Apa buktinya Anda menggunakan seragam polisi? Anda menggunakan terjemahan kitabnya agama lain, Yahudi. Sementara Yahudi adalah polisi asli. Dia Bani Israel, dia Bani Yakub, dia umatnya Nabi Musa, dia pemegang Taurat. Dia asli. Karisteng, sudahnya dia orang Roma, sudahnya dia orang Yunani, sudahnya dia orang Belanda, sudah Portugis, orang Batak, orang Toraja, orang Manado, orang NTT. Kok bisa punya Taurat Nabi Musa? Apa hubungannya? Siapa mereka ini? Inilah yang dinubuatkan Yesus. Serigala nyamar domba sama dengan karisteng, dosmah, dan kawan-kawan. Jadi ibarat polisi, karisten itu polisi gadungan karena menggunakan pakaian Yahudi. Apa itu? Perjanjian lama. Kitab Ulangan, Keluaran, Kejadian, Yeremia, Daniel dipakai. Padahal itu pakaiannya Yahudi. Gak malu? Gak malu? Malu dong kalau punya akal. Malu. Karena Yesus sudah mengatakan kepada Bani Israel Yahudi, hei Yahudi, ya paman, hati-hati kepada non-Yahudi yang datang kepadamu ngaku-ngaku Yahudi padahal mereka non-Yahudi. Siapa itu yang non-Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yesus? Ya karisteng. Silakan Ibu, pembelaan iman. Saya menghargai itu. Mohon maaf saya kepanjangan supaya poinnya sampai, makanya saya tuntaskan. Silakan Ibu berbicara mungkin 10 menit, 2 menit, 3 jam, 4 jam, 5 jam sampai subuh juga boleh. Silakan. Terima kasih buat Ustadz Zuma yang senang mempelajari tentang Yesus. Saya berdoa Yesus datang kepada Anda dan mengalami pengalaman pribadi sehingga apa yang Yesus saya datang alami kedua hari kalinya ini, nanti di akhir zaman, Bu. Nggak akan datang sekarang. Kalau ada pun datang itu Yesus palsu. Iya, kiamat kalau datang ya Bang. mengalami pengalaman pribadi, bukan seperti yang Anda maksudkan. Kenapa Paulus dia bisa menceritakan tentang surga jelas seperti apa yang Yesus katakan? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Baik, di luar itu, kenapa kami Kristen, saya tidak akan pernah, terserah itu Ustadz Zuma mengatakan kami adalah polisi gadungan. Namun dalam Alkitab jelas dan pasti menceritakan bahwa Israel atau Yahudi, mereka adalah zaitun yang asli. Sedangkan kami adalah zaitun-zaitun liar yang dicangkokkan untuk masuk menjadi sama-sama di dalam pokok zaitun asli itu. Sehingga kami memiliki satu keseirasan dengan
pohon zaitun yang asli itu atau pokok itu sendiri. Kami berbahagia di dalam kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus. Akhirnya surga yang tadinya hanya dikhususkan kepada bangsa pilihan yaitu Israel, Yahudi yang Bapak sebut-sebut itu. Karena kedegilan hati daripada bangsa Yahudi, sehingga kami pun beroleh kasih karunia untuk diselamatkan dan memiliki kemerdekaan di dalam Kristus, yang artinya hidup bebas dari dosa dan tidak lagi mau untuk diberhamba oleh dosa. Hidup yang baru yang hari ini kami telah jalani, dan itu menjadi perjanjian yang baru di dalam Kristus, karena yang baru telah hadir, yang lama telah berlalu, sehingga membuat kami walaupun seperti apa, karena Matius pasal 5 ayat 1 sampai pasal 12 kami dikatakan dalam ucapan Yesus khotbah di bukit, kami harus berbahagia. Berbahagia dari apa? Segala fitnahan yang jahat, segala sesuatu yang mungkin entah itu mungkin dianiaya atau apapun itu, kami berbahagia dan kami bersukacita, karena itu adalah bagian daripada salib penderitaan yang harus kami ikuti. Karena ikut Yesus wajib pikul salib. Pikul salib bukan lagi gotong kayu yang bentuknya cross yang harus dipikul jalan-jalan. Tidak, pengertiannya tidak seperti itu. Karena pengertian itu berarti kita dangkal di dalam memahami Alkitab yang adalah firman itu sendiri. Sekali lagi tadi saya katakan, tingkatan murid Yesus yang tadinya mereka berjalan bersama Yesus, ketika di dalam mereka bersama dengan Yesus dalam perahu saja, angin tofan yang datang kepada mereka itu, mereka tidak mampu untuk meredakannya. Padahal ada Yesus yang sedang tidur di dalam buritan. Dengan sekonyong-konyongnya, karena mereka melihat mereka akan celaka, binasa, akhirnya Yesus dibangunkan oleh para murid. Dan ketika Yesus meredakan, dan Yesus cuma bilang, mengapa engkau kurang percaya? Hal yang sama Yesus lakukan juga ketika di dalam perjalanan murid-murid telah menyeberang dan Yesus masih berdoa di atas bukit. Di waktu subuh Yesus datang hadir bagi mereka, namun perbedaannya antara yang tadi angin taufan dengan kehadiran Yesus yang berjalan dari bukit menuju perahu mereka ini, yang mereka pandang itu bukan Tuhan, tetapi mereka melihat itu hantu. Artinya apa? Di dalam diri murid-murid Yesus ini saja yang sudah berlama-lamaan hidup dengan Yesus, mereka tidak memahami, memiliki pengertian yang benar tentang Kristus itu sendiri. Setelah Yesus bangkit dan menyatakan diri kepada murid-muridnya, dalam perjalanan ke Emmaus itu diceritakan bahwa ketika mereka sedang makan bersama dengan Yesus, disitulah diangkat selubung yang masih menutup mata mereka, sehingga mereka bisa menyadari bahwa Dia Tuhan yang selama ini berjalan bersama dengan mereka. Kami pun dalam mengikut Kristus, kami tidak akan mampu memahami firman ini ketika selubung atau dosa, kehidupan lama, tabiat dosa, suka berbuat dosa masih ada melekat pada kami. Karena itu menjadi penghalang yang sangat vital untuk menghalangi kami. Izin sedikit Bu, lebih fokus ke Matius tadi Bu, Matius 7:21 Bu. Lanjut. Baik, dalam Matius pasal 7 ayat 21. Sehingga apa yang dikatakan oleh Bang Zuma mengenai orang Kristen sebagai nabi-nabi palsu, saya tidak apa-apa. Saya tadi karena pasal sebelumnya pasal 5 dikatakan kepadamu difitnahkan segala sesuatu yang jahat, berbahagia, bersukacita karena telah dilakukan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Artinya kami tidak akan terganggu dengan bahasa yang lain. Mungkin teman-teman atau saudara-saudara yang belum memiliki pengertian yang benar tentang Kristus, pengertian yang benar tentang Yesus itu sendiri, tetapi kami ketika dalam pertumbuhan iman, kami makanya ketika menyebut nama Tuhan, perkataan harus selaras dengan perbuatan. Sehingga apa yang dibilang, tulis
dan baca dan beraktionnya tuh harus sama-sama sejalan. Jangan tulis beda, baca Nggak beda, nyambung, Bu. Nggak nyambung. Ya, buat Bunda, ya Kak Tri, oke cukup ya. Saya sapa dulu yang baru masuk ya, izin ya. Assalamualaikum Bang Handi, selamat malam Oliver. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari Samosir. Lanjut. Udah di Samosir Bang. Aduh, oleh-olehnya jangan lupa ya. Oliver, selamat malam Bang. Kakak, kalau tidak menjawab saya izin turunkan dulu. Biar apa? Oke, Bang Kause masih monitor. Mana tahu udah tidur pula ya kan? Bang Kause. Masih, Bos. Oke. Ya, sebenarnya kalau diperhatikan ya kita mendengar dari tadi poin dari Kakak Tri ini sebenarnya tidak dapat ya. Inti dari apanya mau dijelaskan juga tidak dapat. Jadi kasihan sama penonton yang di bawah. Bagaimana kalau Bang Kause ada yang masih mau ditanyakan sebentar dulu Kakak. Bang Kause. Ya, selamat malam Rocky Gersang. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bang Kause. Udah kok kayak gitu jadi ya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanya lagi sama Bang Zuma biar gantian lagi biar jangan terlalu lama, kasihan Bang Kause juga menunggu. Silakan Bang Kause. Oke, saya sangat salut sama Bang Zuma ini, pinter sekali bicara tentang Alkitab. Saya cuma tanya, tujuan dari Bang Zuma itu belajar Alkitab itu untuk mencari kebenaran apa untuk mencari kesalahan? Terima kasih. Masya Allah. Jadi kalau berbicara mengenai tujuan, yang pertama nih, terlepas dari keadaan yang ada sekarang, saya katakan bahwa Al-Quranul Karim itu datang kemudian untuk menegur ahli kitab. Allah kemudian menurunkan Al-Quran ini untuk mengajak ahli kitab ini, di mana ahli kitab ini adalah Bani Israel. Al-Quran menerangkan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Hai ahli kitab ini siapa? Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, bukan kaumnya Paulus. Sesungguhnya telah datang kepada kalian Nabi Muhammad, menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itu kata Allah, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu kemudian Allah menunjukkan kepada orang-orang yang mengikuti ridhonya kepada jalan keselamatan. Nah, kenapa saya belajar Bible? Karena Al-Quran mengatakan illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Saya bertanya, loh kok bisa ada orang yang zalim di antara orang-orang Yahudi dan Nasara ya? Ternyata memang betul. Apa buktinya? Munculnya Kristen-Kristen di Indonesia ini yang mengajarkan umat Islam awam untuk meninggalkan Islam dengan cara-cara zalim. Pertama secara lembaga. Secara lembaga, kitab yang dibawa oleh Belanda, sabar sedikit. Kitab yang dibawa oleh Belanda masuk ke Indonesia dibuat sedemikian rupa supaya dimirip-miripkan dengan Al-Quran. Tuh. Itu fakta, itu real. Itu fenomena yang ada hari ini. Karena memang itu adalah perintah. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu perintah. Sehingga pendahulu-pendahulu saudara, lembaga-lembaga saudara, sebisa mungkin mengentaskan sebuah buku di mana buku itu bisa
membuat orang-orang sebangsa ini menjadi pengikut Kristus. Maka saya terpanggil menguraikan bahwa Bible itu adalah musuh terberatnya orang-orang Kristen. Izinkan saya 2 menit. Seperti yang diterangkan oleh saudari kita tadi, Ibu Tripe, bahwa kami orang Kristen, kami begini, Yesus itu begini ketika dia tidur di perahu, bla bla. Ibu, itu Yesus dengan Bani Israel. Ibu harus paham, Yesus itu sedang mengajar kepada Bani Israel, penganut Taurat, orang Yahudi, orang yang bersunat, orang yang ibadahnya hari Sabtu, orang yang memiliki kitab Tanak dan menyembah hanya kepada Elohim. Bukan Kristen. Jadi Yesus berbicara dengan murid-muridnya dalam kelas, orang Kristen di dalam kelas, nguping. Ketika Yesus mengatakan, jangan begini, sebab aku akan pergi ke Bapa untuk menyediakan tempat bagi kalian. Orang Kristen yang di luar kelas tepuk tangan. Hore! Yesus akan ke surga menyiapkan tempat untuk kita. Loh, kegeeran. Yesus sedang berkata kepada pengikutnya, Bani Israel, bukan ente. Ente adalah kelompok asing. Makanya Yesus mengusir kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangankan Kristen Indonesia yang hidup tahun 2024, orang di luar Yahudi saja yang ketemu langsung dengan Yesus disebut pemakan sampah, disebut sebagai guguk. Apatah lagi kalian? Coba, kurang apalagi seorang wanita Kanaan, orang Samaria yang datang kepada Yesus karena anaknya ingin disembuhkan. Yesus, ya paman, tolong sembuhkan anakku. Matius 15. Apa kata Yesus? Usir dia. Dia mengganggu kita dari tadi. Kata ibu itu, tolong aku Yesus. Yesus mengatakan apa? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak Israel diberikan kepada guguk. Apa yang disebut roti di situ? Roti itu adalah firman. Firman yang Yesus ajarkan, Injil yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel saja. Tidak layak Injil itu diberikan kepada guguk. Apa kata perempuan itu? Bertemu langsung dengan Yesus, berhadapan langsung. Apa kata perempuan itu? Benar Yesus, tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Maksudnya Yesus mengaminkan, Yesus mengiyakan. Ketika wanita itu mengatakan, betul, memang kami anjing, tapi bukankah kami sebagai anjing ini makan sampah remah-remah yang jatuh dari meja majikan Bani Israel? Wah, Yesus mengatakan apa? Imanmu besar ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Ketika Yesus mengatakan imanmu benar, imanmu besar, berarti Yesus mengiyakan. Ibu itu juga mengiyakan. Berarti mereka sepakat di luar Bani Israel tidak boleh menerima Injil. Dan mereka sepakat di luar Bani Israel adalah guguk. Itu orang yang bertemu langsung dengan Yesus. Yesus mengatakan imanmu besar. Engkau menyebut dirimu anjing, makan sampah dari meja majikan. Maka imanmu betul. Karena memang seperti itulah adanya. Kalau wanita Samaria, kalau wanita ini bertemu langsung Yesus aja dikatakan guguk, lalu ibu disebut apa? Serigala. Apa artinya? Artinya Ini sampai ke ujung bumi. Kenapa? Namun apa artinya dalam Matius pasal 28 itu, Pak? Ya, beritakanlah Injil, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Di situ bahasa Yunaninya apa, Ibu? Mateteo. Apa arti mateteo? Datangkan ahli bahasa Yunani. Mateteo itu artinya jadikan murid. Artinya jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Pertanyaannya, bangsa mana murid Yesus pada saat itu? Ya, Bang Zuma, Bang.
nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada bangsa Bani Israel. Namun sebelum dia terangkat ke surga, penyampaiannya lah yang mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi yang tadinya kawanan Israel ini diwartakan kepada kami sampai ke kami Papua ini. Nah, lalu apa kata Yesus, Bu? Dibaca di nomor 20-nya Matius 28. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya untuk menjadi Kristen? Mana perintahnya untuk ibadah minggu? Mana perintahnya untuk menyembah Yesus? Mana perintahnya untuk percaya kepada perjanjian baru? Mana perintahnya untuk merasulkan Paulus? Mana perintahnya untuk ke gereja? Mana? Ada, Ibu? Ada. Kalau ada, ayo tunjukkan dalilnya. Ibu mengimani, ibu percaya Yesus, dan ajarlah mereka melakukan mempraktekkan. Ajarlah mereka mempraktekkan segala sesuatu yang kuperintahkan. Ya. Mana perintahnya untuk mempraktekkan makan babi? Itu firman-Nya yang terakhir dikatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya saya melakukan perintah Tuhan. Sampai hari ini penyertaan Yesus ada di dalam diri saya, bukan Bang Zuma. Oh, sabar. Jangan euforia dulu, senang dulu. Yesus berbicara kepada manusia yang bakal mati 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Bukan kepada Kristen. Aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Selama-lama kapan? Selama kamu di mana? Kamu di alam kubur, aku menemanimu. Kamu di dunia, aku menemanimu. Kamu hidup berapa tahun ke depan? 50 tahun. Ajaranku masih menyertaimu. Bukan dalam iman aku. Islam, Bang Zuma, saya mau tanya satu saja buat Bang Zuma. Dalam iman Islam, silakan. Kapankah Bang Zuma dalam mempercayai Allah atau Allah yang saya sebut ini, Bang Zuma akan melihatnya? Oke, baik. Al-Quran mengatakan kepada kami, ketika berbicara mengenai Allah, Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu tidak bisa kemudian didengarkan. Kata Al-Quran, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Jangankan yang tidak serupa dengan makhluk, tidak semua makhluk di atas muka bumi ini bisa kita lihat. Angin, akal kita tidak bisa kita lihat. Apatah lagi yang menciptakan kita. Makanya bagaimana cara umat Islam itu mengenal Tuhannya? Al-Quran surah Kahf ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, dan sungguh aku telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Lalu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Maksudnya gimana? Kok Tuhan bisa lebih dekat dari urat leher? Ya memang betul. Sekarang roh kita ini, apakah roh kita? Tangan kita ini apakah tangan kita? Kaki ini apakah kaki kita? Badan kita ini apakah punya kita? Bukan. Apakah kita yang membuatnya bertumbuh? Kita yang membuat jantung ini berdetak? Kita yang mengoperasikan mesin yang ada dalam perut? Kita yang membuat kuku kita bertumbuh dan gigi tidak bertumbuh? Kita yang menahannya? Bukan. Lalu siapa yang menahannya? Inilah yang dikatakan oleh Allah, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Coba nih, kita yang punya leher, kita yang punya kepala, tapi kita nggak tahu apa isinya di dalam.
Kita hanya pakai tidur, kita pakai makan, kita pakai bercanda, kita pakai hidup, berdandan, tampil di pesta, tampil sebagai pengajar, nyanyi, tertawa. Tapi kita sama sekali tidak tahu apa di dalam isi kepala kita ini. Bahkan roh kita aja kita nggak tahu. Bahkan suara yang keluar dari mulut kita ini aja kita nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Lalu siapa yang tahu? Dialah Allah yang maha suci lagi maha tinggi sebagai sang sumber. Jadi makanya di Islam itu Bu, sedikit lagi, di dalam Al-Quran surah Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Apa kata Tuhan kami kepada kami yang dituntut untuk berakal? Karena di Islam itu memang acuannya adalah akal, nggak boleh iman tanpa akal. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Itu kata Tuhan kami, aku akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran keberadaan aku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi dengan melihat dengan melihat tubuh kita dan melihat alam semesta ini, bagi orang yang berakal sudah pasti mengetahui ada yang menciptakannya, dialah Tuhan. Makanya di umat Islam itu kami tidak bisa memvisualisasikan Tuhan, tidak bisa mendiasikan Tuhan kami berbentuk ini, Tuhan kami manusia, Tuhan kami enggak. Kenapa? Karena Tuhan kami itu meliputi segala sesuatu. Tuhan kami maha mendengar. Ketika kami mengucap Allahu Akbar, maka Tuhan yang maha besar, maha mengetahui dan maha mendengar tahu, oh hambaku bernama si fulan sedang memujiku, sedang melihatku, sedang meminta kepadaku. Makanya kami itu tidak perlu melihat Tuhan dalam bentuk wujud, karena Tuhan itu selalu bersama dengan kami. Kan alam semesta. Gimana? Menurut yang saya tanyakan, kapankah waktu dan saatnya? Loh, saat sekarang ini kami melihat Tuhan kami, Bu. Seperti apa? Tidak bisa dikatakan seperti apa. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tapi Tuhan kami itu ada, menyaksikan segala sesuatu yang terjadi atas muka bumi ini. Tuhan saya sedang melihat Anda menyembah manusia ciptaannya. Ketika Anda ke gereja menyembah sosok Yesus, Tuhan saya melihat itu. Ketika Anda meminta kepada Yesus, yang mengabulkan bukan Yesus, yang mengabulkan Tuhan saya. Karena Tuhan saya maha melihat, Tuhan saya maha mendengar, Tuhan saya maha berkuasa, Tuhan saya maha segala-galanya. Yesus pun berdoa kepada Tuhan saya, wahai Tuhanku yang ada di langit. Nah, Tuhan saya dong. Kami Kristen seperti ibarat sebuah surat ditujukan kepada bupati atau presiden yang mengetahui capnya dan bertanda tangan di situ. Capnya dan tanda tangan itulah Yesus Kristus. Ya. Untuk melegalkan itu. Kami juga sama. Kami mengatasnamakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dia. Kelirunya itu di situ. Makanya dalam Matius 7 yang diusir yang menyembah Yesus. Al-Quran saya sudah menjelaskan itu, Ibu. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Pada hari terakhir nanti, pada hari kiamat, orang yang menyembah selain daripada aku akan menjadi musuh apa yang mereka sembah selain daripada aku. Kayak Anda nih menyembah Yesus, Yesus itu akan menjadi musuh Anda nanti. Kenapa? Yesus malu di hadapan Tuhan kami. Kenapa Anda tertawa? Itu fakta dalam kitab Anda. Karena Yesus bilang begini, jangan pernah malu mengakui aku di depan manusia. Mengakuinya sebagai apa? Aku malu mengaku engkau di depan Bapakku di surga. Ah, itu dia bertuhan. Makanya dalam Al-Quran apa? Saya dalam Al-Quran malu mengakui Yesus adalah Tuhan saya. Loh, lalu Anda menuhankan Yesus, Yesus menuhankan Bapa. Mana yang betul? Anda atau Yesus? Tuhan itu cuma satu kan? Saya tanya Bang Zuma, di dalam tubuh terdapat tubuh, jiwa, dan roh. Sepakat tidak? Sepakat. Apabila saya istilahkan Allah adalah roh. Maksudnya gimana ini? Allah adalah roh. Dalam tubuh Yesus ada roh. Dua roh. Sabar.
bukan seperti itu. Saya istilahkan dalam tubuh manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. 3. Dan itu adalah satu kesatuan. 1. Yang itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari tubuh manusia. Dan ketika dia berpisah, ibu anak ciptaannya menggambarkan apa yang ada di sana, Pak. Bayangan, gambaran yang ada di bumi adalah bayangan yang nanti akan ada di surga. Itu iman Anda. Ya, dari tadi kan Bapak ngomong iman Bapak, dan saya juga kan berhak ngomong iman saya. Baik. Kalau itu analogi Anda, kita teruskan analogi itu. Ketika kemudian jasad Anda berpisah dengan roh Anda, apakah jasad Anda bisa disebut sebagai manusia? Sabar, Pak. Saya kan bilang, tubuh ini ibarat itu. Ibu, Jadi, ketika Anda antara menganalogikan Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Saya ikutin analogi Anda. Ketika jasad Anda terpisah dengan roh, apakah jasad Anda masih bisa disebut manusia? Tidak. Apa? Mayat. Ya. Nah, ketika kemudian Tuhan Bapa kehilangan jasad, Bapa disebut apa? Mayat. Apakah itu pantas dinobatkan kepada Tuhan? Tidak. Tidak, makanya jangan beranalogi Tuhan dengan manusia makhluk. Nggak bisa, nggak kena. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Coba Anda lihat apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya. Pada saat Yesus berkata begitu, Yesus dilihat nggak? Dilihat. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yesus datang dari surga, kemudian menceritakan tentang surga. Dia katakan dalam awal perkataannya, bertobatlah sebab kerajaan surga dekat. Nah, namun saya tanya kepada Bapak, maaf nih Pak, bagaimana dengan bagindanya Bapak? Apakah dia juga datang dari surga? Tolong dijelaskan. Apakah dia datang dari surga? Yesus tak pernah datang dari surga. Yesus datang dari langit. Ya, sudah. Kenapa Anda tertawa? Pelajari Bible. Original teksnya mengatakan Uranon, bukan Paradeso. Dan yang betul, kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus dari surga, coba Anda baca kitab saudara. Makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus yang datang dari surga. Berarti banyak yang dari surga dong. Iblis juga, malaikat juga dari surga. Apakah mereka Tuhan? Dilemparkan ke neraka kan? Dilemparkan ke neraka. Yang betul itu adalah Yesus berasal dari rahim Maria. Salah lagi? Ya, itu artinya seperti ini Pak. Maksudnya boleh kita berdiskusi. Namun apa yang kami imani, hargailah dan hormatilah kita menghargai itu. Pak, saya seperti ini Pak. Saya kan diskusi, ini satu diskusi. minggu yang lalu, maaf kata nih Pak, 1 minggu yang lalu, satu jemaat saya, dia berpindah dari Kristen ke Islam karena mengikuti iman suaminya atau calon suaminya. Saya secara pribadi merasa terpukul. Apakah saya harus merontak? Apakah saya harus memarahinya? Kami Kristen diajar untuk hidup damai. Karena akan di mana dalilnya itu, Bu? Di mana dalilnya? Matius pasal 5 ayat 7. Apa yang dikatakan? Matius pasal 5 ayat 9 bahwa apa yang dikatakan? Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada siapapun yang mendengar kata ini. Karena waktu Yesus inilah Kristen. Pak. Inilah Kristen yang suka GR. Yesus berkata kepada Bani Israel, bukan berkata kepada Anda. Saya bawa dia dalam pengenalan akan iman Kristen, bahkan dibaptis di dalam iman Kristen, hanya karena dia memiliki pilihan hidupnya bersama dengan suami. Saya secara ikhlas, saya secara rela
bahkan dengan secara berjemaat, dan kami deklarkan itu, kami jelaskan kepada semua denominasi gereja, bahkan saudara-saudara kami yang muslim, kami katakan mulai hari ini anak kami serahkan kepada saudara-saudara muslim, sehingga ini merupakan tanggung jawab yang tadinya saya mengasuh, membawa, mengajar dia untuk mengikuti seperti ini, namun pilihannya lain. Saya serahkan dengan baik, tolong diterima, ini anak kalian, tolong kami tidak pernah ribut, kami tidak pernah marah. Bahkan orang tuanya pun kami katakan dengan baik, itu pilihannya. Bebaskanlah dia. Jangan paksakan, karena Yesus tidak pernah memaksakan orang untuk datang kepadanya. Dan ketika siapa yang menolaknya, Yesus tidak pernah marah. Sekarang gini aja Bu, gini. Maksudnya, Dibarter aja, biar saya yang menjadi jemaat Ibu. Tapi ajarin saya, ada nggak Yesus mengajarkan Kristen? Kristen artinya percaya kepada Yesus. Itu indikasinya. Saya tidak tanya apa artinya. Yang saya tanya, ada nggak Yesus mengajarkan Kristen mempertuhankan manusia? Ada nggak? Kalau ada, barter. Saya yang pindah jadi jemaat Ibu. Bisa. Saya Terima juga kasih, ikut. puji Tuhan, haleluya. Ya, saya Tapi ikut juga. tunjukkan, jangan haleluya, haleluya. Tunjukkan mana dalilnya. Ada. Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada anak Maria. Ada. Kalau ada, besok saya pindah. Ada nggak? Oke, datang sudah. Mana dalilnya dulu? Datang sudah. Dalil. Ada. Hei, Pak, seperti ini. Dalam Matius pasal 6, sebelum pasal ke-7. Apa kata Yesus? Oke ya. Saya bilang, Ya. saya buka dulu ya, Pak. Silakan. Oke, bersemangat. Iya, silakan. Saya datang jadi jemaat Ibu kalau ada. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Sabar. Matius pasal 16. Sorry. Silakan. Saya ikut ya. Saya ikut. Bang Rocky, belum bisa dijawab kalau HP-nya belum dikasih. Kemarin baru Bang Rocky janji saya HP baru. Iya, saya ikut juga Bang Rocky. Mana? Tunjukkan Ibu. Baik. Ketika Yesus, ini tentang pengakuan Petrus ya. Saya akan bacakan mulai dari ayat 13 dalam Matius pasal 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapakah aku? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Pertanyaan saya? Pertanyaan yang Bapak katakan bahwa untuk mengenali Yesus, karena Yesus bertanya kepada murid-muridnya saja, mereka menjawab bahwa ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis. Yesus mengaku dia adalah Mesias, Al-Masih. Yang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan mempertuhankan anak manusia? Itu loh pertanyaan saya. Mana? Yesus tidak pernah mengajar orang untuk mempertuhankan manusia. Ya sudah, baca firman Tuhan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Kamu tahu pohonnya. Dari buahnya lah, kamu tahu pohonnya. Dari buahnya itu justru diusir. Alamak. Dari buahnya kau bisa mengenal dari kehidupan dia. Yesus, dari perbuatan Yesus, kita sudah bisa mengetahui bahwa dia adalah Kristus, Mesias, Tuhan. Minim pengetahuan.
Yang disebut Tuhan itu levelnya membangkitkan orang mati. Sementara Yesus melakukan itu, Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah perantara dari Tuhan kepada manusia Bani Israel, yang mana Tuhan kemudian menjadikan dia melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati dan seterusnya, bla 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 bla. Yang dilakukan oleh siapa? Allah melalui perantaraan Yesus. Melalui perantaraan Yesus. Oleh sebab itu, kami melalui perantaraan itu datang kepada Allah. Dialah jalan keselamatan dan hidup. Untuk datang kepada Bapa, tidak ada jalan lain. Pak Zuma, mari datang kepada Yesus. Nggak jadi ikut. Kalau datang ke Yesus itu menjadi Muslim, bukan menjadi Kristen. Muslim itu artinya apa? Kristen kan artinya percaya, pengikut Kristus. Kristen itu adalah hinaan orang-orang Turki kepada pengikut Paulus. Baca Kejadian, Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus tinggal di Antioquia. Murid-muridnya kemudian disebut Kristen pertama kali, bukan murid Yesus. Sebelum Paulus menjadi seorang Kristen, murid-murid Yesus juga telah disebut Kristen, Pak. Di mana? Artinya yang percaya kepada Yesus. Di mana? Ayo. Di mana murid Yesus disebut Kristen? Di mana? Ayo. Geli saya. Kristen artinya kan mengikuti Yesus, Bang Zuma. Alamak, Ibu, yang disebut Kristen itu bukan pengikut Yesus, pengikut Paulus. Tidak. Alamak. Paulus hanya karena telah mengalami pengilhaman dari wahyu Yesus Kristus. Ini lagi bahaya ini, bahaya. Mempertajamkan tentang pengertian di dalam Kristus. Bahaya ini. Kapan-kapannya Yesus bertemu dengan Paulus? Dalam perjalanan menuju Tarsus, Pak. Oh, itu bukan Yesus, Bu. Itu makhluk halus yang mengaku Yesus. Intinya semua ayat firman Tuhan yang lain Bang Zuma itu ngomongnya benar. Tapi dalam hal ini Bang Zuma telah menodai Alkitab. Mari kita buktikan, boleh? Ibu masih punya waktu? Boleh? Boleh ya? Kita buktikan bahwa oke, saya mulai, Ibu. Yesus sejenak sebelum terangkat ke langit, Yesus mengatakan apa? Adalah benar yang engkau katakan, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Satu. Setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang setelah Yesus, menurut Yesus siapa? Penolong lain atau Yesus? Yohanes 16. Dari sini aja Ibu sudah kaku kan? Mau nyebut apa? Saya tidak kaku, saya menunggu penjelasan Bang Zuma. Saya masih menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, siapa yang datang? Roh Kudus. Yang datang ke Paulus? Roh Kudus, tapi di situ kan dikatakan roh. Sabar. Kita kata Bang Zuma, jangan bilang roh lain. Itu tadi saya katakan bahwa Bang Zuma menodai Alkitab. Tolong tunjukkan di mana pernah Yesus mengatakan kalau yang datang setelahnya adalah Yesus. Apakah jikalau dia yang adalah Tuhan tidak berkuasa untuk boleh lagi. Ini sudah masuk ke asumsi. Makanya saya katakan, yang mengajarkan Anda menjadi Kristen adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus. Saya minta data akurat, Ibu. Menurut Yesus, Yohanes 14:16, aku akan minta. Dalam Kisah Rasul pasal 9, Bang Zuma. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal 9, nomor 5. dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan seperti ini. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Itu siapa? Sabar, Bang Zuma. Itu
Coba siapa? bertanya dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, itu siapa? Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Itu Jawab siapa, Saulus, Ibu? siapakah engkau? Tuhan. Itu katanya. Itu siapa? Katanya di sini katanya Bang Zuma. Akulah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa yang mengaku Yesus itu, Ibu? Yesus sendiri kan? Lukas 10:18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh ke bumi berupa cahaya. Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga dengan dagingnya, berarti datang kedua kalinya dengan dagingnya. Yang datang kepada Paulus hanya suara dan cahaya. Sementara Yesus berkata, Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Lalu kenapa Alkitab harus menunjukkan dengan huruf besar? Siapa yang menuliskan huruf besar? Itu kan penulis dan penerjemah kitab saudara. Bahasa Yunani tidak mengenal huruf besar, huruf kecil. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini planos dalam bahasa Yunani. Planos artinya setan. Ketika Yesus berkata bahwa Penyesat. dia melihat iblis jatuh seperti kilat yang melontar dari timur ke barat itu karena perbuatan kegelapan telah ditelanjangi dan bagaimana banyak orang diselamatkan untuk Itu asumsi lagi, itu asumsi gereja. Sekarang kembali, Yesus mengatakan ada dua yang datang setelahnya. Pertama, penolong lain, yang kedua Yesus palsu, penyesat. Coba Ibu lihat aja dulu. Yohanes 16 nomor 7, adalah benar yang engkau katakan, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Berarti yang datang setelah Yesus, penolong lain yang bukan Yesus. Ya dong? Tidak. Tidak seperti itu. Bang Zuma, jangan kita dangkal dan terbatas pada hal yang sangat signifikan seperti itu. Sekarang Yesus mengatakan, Tuhan, dia tuh berkuasa, maha kuasa. Iya, itu iman. Kita berbicara data. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang mengaku Yesus. Ya, itu makanya Bang Zuma kalau Asyhadu saya di dalam Kristen, jangan seperti itu. Nggak bisa, Ibu, nggak bisa. Coba Ibu lihat di Matius 24. Apa kata Yesus? Apabila sang pembinasa keji itu duduk di tempat yang kudus, apa cikal bakalnya kemudian? Sebelum duduk di tempat kudus sang pembinasa keji ini, jika apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Camkanlah. Alkitab tidak mungkin akan menuliskan sesuatu yang baik dan benar. Ajaran Yesus janganlah dipakai kepada sesuatu yang telah dituangkan di dalam Alkitab. Ibu, Al-Quran kalau di luar Alkitab, mungkin masih toleran, Pak. Tapi kalau Bapak menyebutkan Paulus seperti itu, saya mohon maaf, saya tidak setuju, dan karena itu yang kami imani dan itu yang kami percayai. Dan makanya saya katakan iman Ibu silakan, tapi kita berbicara data dong, supaya kita ketahui duduk makanya perkara tadi gimana. Pak Zuma, saya tadi mengatakan di dalam Kejadian pasal 2, banyak manusia di akhir zaman ini, mereka lebih menyenangkan dirinya mereka dengan memakan pohon dari pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga melupakan pohon kehidupan itu sendiri. Kalau sampai hari ini kita hanya berbicara tentang akal, berbicara tentang data, kita berbicara tentang logika, suatu saat kita akan celaka dengan data itu sendiri. Tapi Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya Datanglah utusan. kepada pohon kehidupan itu sendiri.
Iya, Yesus kami sudah mengatakan datang, bahwa kami sudah datang. akulah Yesus mengatakan pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Yesus mengatakan, saya pernah, karena saya tahu bahasa Ustadz Zuma ini dari seorang yang telah mengopi bahasanya Ustadz. Yang dia ada di sekitar saya sekarang, dia sudah kembali ke Jawa. Iya, saya tanya, menurut Yesus hidup kekal itu harus Mengenal Allah. mengenal Yesus sebagai apa? Mengenal Allah. Dan Mengenal Yesus, mengenal Yesus sebagai Bang Zuma jawab. Kamilah ini orangnya yang mengenal Yesus sebagai Rasulullah, bukan Kristen. Ya, itu pengenalan Ustadz Zuma. Ya Allah ya Karim. Ini Bible Ibu, Bible yang mengatakan itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Mengenal sebagai apa? Utusan. Kenapa Yesus harus begitu? Bani Israel itu bangsa pilihan. Ketika kemudian Nabi Musa ditolak, datang lagi Nabi Daud, masih ditolak. Saking sayangnya Tuhan, diutus lagi Salomo, ditolak lagi. Nabi-nabi kecil, ditolak lagi. Terakhir, Tuhan masih memberikan kesempatan. Didatangkanlah kemudian Yesus. Terima enggak? Enggak. Enggak diterima. Makanya Yesus mengatakan apa? Kerajaan akan diambil dan diberikan kepada bangsa yang lain. Kenapa? Karena mereka tegar tengkuk. Israel kan? Iya, betul. Tapi tidak kepada saya yang telah diberikan kasih karunia. Saya tidak tegar tengkuk. Itu kan mimpi Saya Anda, menerima Ibu. Yesus. Yang Itu kan tegar iman tengkuk Anda. itu Ustadz Zuma, karena tegar tengkuk tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Oh, dan no. Juru Selamat. Sekarang Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa? Dia kan juru selamat manusia. Nah, itu bahasa iman. Sekarang Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Mesias kan? Sekarang pertanyaan saya, apakah pencipta langit dan bumi ini adalah Mesias? Bukan. Sabar. Pencipta langit dan bumi ini bukan Mesias. Yesus mengatakan, akulah Mesias. Aku bukan Pencipta Yohanes, langit aku dan bukan bumi. Elia. Ya. Pencipta langit dan bumi, Ustadz tanya. Ya, apakah Bukan Mesias? Mesias. Ya dong. Dalam kejadian pasal 1 ayat 28 itu. 26 mengatakan begini. Marilah kita. Ustadz, kita. Ya. Kita Bukan kita di situ, besar. Ibu. Kami. Kami. Marilah kita menjadikan manusia. Sorry, Sel di menu. Alkitab saya tulisannya kita. Oh, itu salah itu. Salah itu. Hak kami. Kenapa Bapak harus bilang salah? Aku penulisnya. Kita itu bahasa Indonesia. Baiklah kita menjadikan manusia. Kami, Ibu. Ustadz, Kami. saya baca berdasarkan Alkitab, bukan bahasanya Ustadz. Oh, itu Anda baca terjemahan bahasa manusia berarti. Terserah. Lah itu fakta kan? Lah di situ nggak ada Tuhan, di lembaga Bible Org Indonesia itu nggak ada Tuhan, di situ manusia semua. Ya, Itu bahasa mereka, Ibu. Diilhamkan pula. Nabi juga dong berarti mereka. Hei, sini dulu Ustaz. Berfirmanlah Allah. Allah, dia berfirman. Apa Marilah katanya? kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ustaz, kata kita artinya lebih dari apa tuh? Lebih dari kami di situ, bukan kita, itu tipuan. Bukan kami, kita bukan sama kami saja di situ. lebih dari satu, oh, bro. enggak sama. Enggak sama, Ibu. Enggak sama antara kita dengan kami. Kami itu bisa tunggal. Kalau kita nggak bisa tunggal. Oke, sudah, tapi yang ditulis di sini kita. Lah itulah lain. Itulah lain. Artinya, sekarang proses penciptaan Yesus Kristus telah ada di sana. Mati nih. Terima kasih buat kabar baik. itu jangan iman. dulu, Bu. Itu iman. Iman silakan. Iya, itu bukan iman. Loh, di mana ada Yesus?
Bapak baca itu bahasa kita di situ. Alamak, bukan kita Ibu, bukan kita. Kubacakan, Ibraninya kubacakan ya. Tidak Wayomer usah saya pakai Elohim. bahasa Ibrani, saya sudah diberikan bahasa Alkitab yang ini. Sudah saya pakai. Basel menu menurut gambar kami itu bisa tunggal. Elohim. Keluaran 7 nomor 1 Musa disebut Elohim. Elohim itu jamak, tapi bisa tunggal. Kenapa tunggal? Karena hanya merujuk kepada satu manusia, Musa. Emang banyak Musa? Cuman satu. Tapi kenapa menggunakan kata Elohim? Nah, itulah artinya bahwa bahasa Ibrani dan bahasa Arab, kata kami bisa merujuk tunggal. Aku mengutus engkau menjadi Elohim bagi Fir'aun. Menjadi Tuhan-Tuhan gitu. Enggak dong. Tunggal itu. Makanya contoh nih, tak kasih contoh ke Ibu. Saya berkata kata kami dan kata kita. Saya masuk di dalam kelas. Anak-anak sekalian semangat pagi Pak Guru. Besok kami akan ke Jakarta ya. Iya Pak Guru, hati-hati ya. Yang ke Jakarta besok cuman saya sendiri. Tapi kalau saya menggunakan kata kita, selamat pagi anak-anak, pagi Pak Guru, besok sabar. Sudah tahu sendiri, besok Pak Guru akan ke Jakarta ya. Saya akan ke Jakarta. Ini kita berbicara mengenai kata kita dan kami, Bu. Jangan mempersempit ilmu pengetahuan. Ketika saya masuk mengatakan, wahai anak-anak, besok kita ke Jakarta, maka anak-anak akan pulang mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat bersama gurunya ke Jakarta besok. Begitu gurunya menunggu bus, murid-murid pada hadar semua. Loh, kalian mau kemana? Loh, katanya tadi kemarin Bapak bilang kita ke Jakarta. Oh iya, salah bicara. Harusnya bilang kami. Kalau kami berarti guru aja yang pergi, murid nggak ikut. Nah sekarang kalau saya tanya Ibu nih, Ibu masuk ke gereja, bertanya kepada jemaat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, besok kita akan ke pulau. Kira-kira jemaat ikut nggak? Makanya bahasa kami itu ikut paman. Ikut karena Ibu mengatakan kita. Besok kita akan ke pulau berlibur. Jemaat ikut nggak? Bahasa kami itu ketika saya tuh belanja di pasar, nih yang jualan kan mulai jangan mempersempit ilmu pengetahuan Ibu. Ketika Ibu berkata di depan jemaat, Bapak Ibu, besok kita akan ke pulau berlibur. Maka jemaat semuanya akan pergi berlibur karena Ibu yang ngajak. Tapi ketika Ibu mengatakan, Bapak Ibu besok kami akan berlibur ke pulau, kira-kira jemaat ikut nggak? Ya, kami itu berarti bisa beliau bersama kami dengan keluarga. Kami makanya saja lebih dari 2. Makanya dikatakan di dalam bahasa Ibraninya, Wayomer Elohim na'ase Adam besal menu ketmutinu. Itu betulnya. Jangan kita. Kita itu produk Indonesia murni. Sedangkan kata kami itu adalah terjemahan dari kata Ibrani dan juga kata Arab. Nahnu. Makanya kata kami itu bisa tunggal. Tergantung konteks. Keluaran 7 nomor 1. Kalau Anda baca original teksnya dalam bahasa Ibrani, di situ Musa disebut sebagai Elohim. Sementara Musa satu. Harusnya Eloah supaya tunggal, tapi disebut Elohim. Kenapa Musa disebut Elohim? Karena Musa tidak datang dengan sendirinya, tidak menjadi nabi dengan sendirinya. Dia menjadi rasul bagi Fir'aun, menjadi nabi bagi Fir'aun karena ada yang mengutusnya. Jamak di situ terikut juga Elohim, Eloah, Tuhannya Israel, terikut juga malaikat yang datang kepada Nabi Musa dan ikut juga Nabi Musa. Jamak dia. Makanya dikatakan Elohim. Sedangkan yang mengutusnya cuma satu, yaitu Eloah. Gitu Bu cara belajarnya. Oke, Ustadz Zuma yang terkasih. Terima kasih saudariku Ibu Pendeta. Ibu. Oke, Pendeta. Saya anak Tuhan saja. Enggak, 2 menit Pak Ibu Pendeta, izin. Kalau kata kita di situ, siapa sih yang menciptakan manusia Bu? Kata kita di situ. Tadi Ustadz Zuma sudah jelaskan, kenapa Bapak tidak dengar? Kalau saya mau jelaskan kan menurut iman saya. Iya, menurut iman Ibu. Menurut iman Ibu, saya ikuti Ibu nih, kita nih. Marilah kita menciptakan manusia. Siapa kita yang menciptakan Bu? Itulah rahasianya di dalam Alkitab.
Sehingga Waduh, kok rahasia? Jangan dirahasiakan dong, Bu. Rahasia nggak bisa dibilang. Saya ulang ya, Bu. Di situ Ibu saya ikutin nih, kalau Banyuma kan edukasi Anda nih. Kalau saya ikutin Ibu, saya ingin supaya Ibu murtadkan saya deh kalau bisa gitu loh. Kalau Ibu bisa nerangin siapa kita di sini, Bu. Bu, tolong Bu dengerin dulu, Bu. Saya 1 menit aja. Siapa? Dengerin, Bu. Siapa kita di situ yang menciptakan manusia, Bu? Siapa? itulah Yesus, itulah Allah, Yesus dan Roh Kudus. Jadi Yesus yang menciptakan manusia. Ya, Berarti Yesus yang menciptakan Bunda Maria. makanya di dalam Bentar dulu, Bu. ceritanya Yesus itu Iya. telah ada sebelum Iya. dunia. Jadi Yesus yang menciptakan Adam. Ya, kalau merujuk pada ayat itu, Oke, jadi Yesus yang menciptakan Maria. manusia pertama saja yang diciptakan, bro. Oke, jadi Yesus yang menciptakan kakeknya Maria. Anda mengerti tadi Adam di dalam perjanjian lama tidak? Iya, Adam ini kan punya cucu banyak nih, kita semua nih. Iya, termasuk Bapak, saya, kita semua. Ya. Jadi Yesus yang menciptakan kakeknya Bunda Maria. Yo, terus Bapak maksudnya apa? Lanjut. Terus kemudian Ini ada setelah tujuannya. menciptakan manusia, Yesus datang ke muka bumi ini lewat mana? Menurut Bapak lewat mana? Lewat ciptaannya. Ya, terus Jadi Bunda Maria pernah mengandung yang menciptakan Maria. kan dibilang kau akan mengandung anak dari Roh Allah. Yang dikandung malahnya lagi. Gimana nih, Banyuma, pusing saya nih, gagal ini. Makanya ada satu pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 itu. Nikodemus dia datang dan dia bertanya, bagaimanakah caranya supaya saya dapat masuk kepada kerajaan surga? Saya nggak nanya itu, Bu. Adalah seorang imam. Yang Ibu udah mau turun nih di dia hidup kesimpulan. benar, dia hidup sabar dulu, Pak. Seperti Ya. ini. Yesus hanya jawab seperti ini, engkau harus dilahirkan kembali. Menurut Bapa, dilahirkan kembali, Nikodemus saja menjawab, apakah aku yang setua ini, aku harus masuk kembali ke dalam rahim? Yang nanya Nikodemus ya, apa sih? Saya kan juga berbicara, kan tadi Bapak ngomong mulai dari Adam sampai Maria, sampai kepada tetenya Maria, ngomonglah seperti itu. Jadi saya ngomong juga kan. Kalau gitu pertanyaan terakhir, Bu, mana lebih tua Yesus daripada Maria? Kalau Yesus saja datang sebagai bayi, masa Tuhan Maria? Apa, Bu? Apa jawabannya? Dia datang menjadi sama seperti manusia. Saya nggak nanya Sama Yesus datang dari seperti mana, manusia, gimana sih, Pak? Artinya manusia. Ini pendeta Bapak ini waktu kalau lahir di itu, dalam gereja atau gimana orang tua? jemaatnya ya? Nyampaikannya ya. Bahasa Indonesia kok nggak nyambung, pendeta? Bukan begini, Pak. Saya mau tanya dulu. Saya cuma Bapak nanya, lahir ke dunia ini seperti kan apa? tadi Anda mengatakan Yesus yang menciptakan Adam. Mana lebih tua Yesus daripada Adam? Lebih tua Allah daripada semua ya. Berarti Saya nggak nanya Allah, saya nanya Yesus. Ya, anggaplah sama jika itu ditujukan kepada Yesus. Kan ya, tadi Ibu mengatakan kita ini artinya Yesus ciptain Adam. Nah, mana lebih tua Yesus daripada Adam? Yang pastinya yang menciptakanlah. Ya, siapa lebih tua Yesus daripada Adam? Bapak jawab sendiri siapa yang menurut tadi saya katakan. Kok saya bertanya disuruh jawab kembali? Gimana ini, Banyuma? Lanjut aja dah. Loh, Bang Andi nggak jadi murtad? Nggak jadi dong orang. Nggak jadi, Bang Rocky. Jangan tinggalkan Yesus. Tapi saya sedikit boleh bertanya Ibu Pendeta sebelum turun. Anggaplah ini saya sebagai calon jemaat gitu. Boleh, Bu? Ya, mana-mana Oke. saja Yesus tidak pernah marah kepada siapa. Siap, Ibu. Itu leluasa orang. Siapa yang mau percaya? Baik. Baik, Tidak ada- saya baik. Jadi saya pertajam aja tadi apa kata Bang Suma. Untuk memperoleh sorga itu kan hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya
Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Izin Ibu Pendeta, di ayat ini Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Silakan Bu Pendeta. Baik, dalam ayat ini Yesus itu dalam kerendahan hatinya selalu mengetahui bahwa walaupun dia sebagai anak Allah, dia datang sebagai utusan yang harus menjalankan kehendak Bapa, karena sebelum daripadanya telah dianiaya bahkan dibunuh semua nabi-nabi yang hendak menyatakan Bu Pendeta, kepanjangan. Saya cuma tanya. Izin Bu Pendeta, pertanyaan saya di Yohanes 17:3 ini, Saya hamba Yesus, Tuhan, saya bukan pendeta. ya, oke, Ibu hamba Tuhan. Di ayat yang tadi saya bacakan itu, Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan, Bu? Silakan. Tadi Bapak baca di ayatnya mana? Yohanes Pas. 17:3. Bagaimana? Yohanes 17:3. Ya. Itu mengenai doa Yesus kan? Bu, itu kan tentang hidup kekal ya. Itu mengenai doa Yesus untuk murid-muridnya. Yang menciptakan Adam kok berdoa ya? Itu loh Bapak loh. Yang menciptakan Adam kok ikut berdoa gitu loh. Gimana sih pencipta berdoa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Saya di ayat, oke Bu, tetap. Jadi pertanyaan saya di ayat ini, Yesus sebagai Allah apa utusan Allah? Silakan. Saya mau tanya Bapak dulu satu ini lagi. Sebelum saya mohon maaf, saya kembalikan dengan pertanyaan Bapak. Pendeta ini kalau macet nanya balik. Balik. Tidak apa-apa, bukan macet. Saya ingin bertanya boleh juga kan? Sabar. Jika Bapak adalah seorang yang memiliki anak, Enggak, apa hubungannya dengan pertanyaan saya? Iya. ya sabar. Ibu mau ngurus kartu keluarga ya? Bapak, Ibu ngurus kartu keluarga dia. Iya. Bapak mengutus anak Bapak untuk pergi membeli Rokok. sebuah motor. Apakah mereka mempercayai anak Bapak adalah utusan dari Bapak? Aduh. Saya sama nggak dengan anak saya, Bu? Tetap beda lah. Tapi satu kan. Dia kan dari darah. Satu keluarga Tuhannya. Padahal pertanyaan saya simpel, Bu. Yohanes 17:3. Saya tahu maksud Bapak, sehingga saya harus memberikan jawaban bahwa Yesus adalah yang diutus. Oh, berarti Yesus. Bapak, kan? Iya, berarti Yesus utusan Allah. Saya tahu maksud Bapak punya pertanyaan. Saya mengerti. Aduh, lanjut Bung Rocky. Kayaknya macet di sini kayaknya Bung Rocky. Tidak. Saya pingin banget ini mau dibaptis duluan. Tapi buktikan dulu itu sama saya secara Enggak, ini nggak bisa ngebayangin Bang Rocky ini ibu ini pendeta ini gimana cara bahasa Indonesianya ngajarin jemaatnya di gereja ya? Kalau begini caranya Bu? Iya benar Bang Andi. Malah anak saya tadi disuruh pergi beli rokok. Gimana? Motor, Ibu pendeta kita belum maaf Bu, saya potong Bu. Tadi belum klimaks dengan Gurunda Juba. Mungkin Ibu mau meruncingkan sedikit dengan Gurunda karena tadi terputus kan. Silakan Ibu runcingkan dulu Bu, biar sampai klimaks Bu. Biar ngemplong. Ya, saya cuma hamba Tuhan, jangan dipanggil pendeta. Enggak, saya manggil Ibu, enggak manggil hamba. Baik, makasih. Ustadz Zuma masih ada kan? Iya, Pak Mam. Masih ada lah. Tadi sih saya potong karena ibu ini sudah meminta pamit. Ntar dulu Bu 2 menit gitu loh. Tadi kamu udah minta pamit. Oh, Ustadz sudah selesai kan? Enggak, masih ada. Masih. Mungkin mau syahadat beliau ini Bang Andi. Hah, selamanya Yesus saya Pak. Aduh. Karena dalam firman Tuhan mengatakan apakah yang mendapat Cek monitor. memisahkan aku dari kasih Kristus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini sudah Senin ini, bukan Minggu lagi, Bu. Terus kenapa? Ini Selasa Pak, bukan Senin. Oh iya, Ibu di Indonesia beda, Bos. Kita beda negara.
Bapak di negara mana? Bapak nih hilang-hilang saja. Oh, Di Garut dia, di Garut. Jadi Ibu dalam bahasa Garut itu Jawa, Indonesia. enggak. Jadi dalam bahasa Uruguay itu dijelaskan fruskas kiskus tuskos kiskus incus jika voice tembak meletus mampus. Nah, boleh. Sudah tiru Rocky, Jangan begitu. Karang-karang. Kita hormati pendeta loh ya. Atau sambil nunggu Gurunda juga Bang Jo, mungkin dilanjut. Tadi saya mendengar statement yang menarik dari Bu Tri ya. Ya. Bu, tadi Ibu memaksakan bahwa Saya tidak Tuhan memaksakan. Bukan. Dalam satu argumen saya tadi menyimak, Ibu mengatakan kalau Tuhan Ibu itu di situ lebih dari satu. Bener nggak? Ingat nggak tadi Kejadian 126? Saya mengerti. Ya, saya tahu. Iya kan? Nah, di situ Ibu memaksakan Tuhannya itu lebih dari satu. Pertanyaan saya, Ibu punya berapa Tuhannya, Bu? Saya tidak memaksakan Tuhan itu ada 3 atau lebih. Jadi yang tadi kan saya tadi ibaratkan dalam tubuh manusia ini ada, dalam diri manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Itu adalah satu kelembagaan yang Bukan Bu, saya ingat tadi kalimat Ibu ketika membaca ayat itu dengan menggunakan kata kita. Di situ Ibu mempertanyakan kata kita itu lebih dari satu. Nah, iya. Itu tadi Ibu bilang seperti itu. Nah, kalaulah demikian berarti ada berapa Bu? Ada 3 kan? Oh, ada 3. Berarti Tuhannya Ibu memang ada 3. Saya tidak menyebut Tuhan saya ada 3. Nah ini berarti Ibu pakai kitabnya Yahudi mengatakan kalau Tuhannya ada 3. Padahal dalam paham Yudaism sampai detik ini mereka tetap mengatakan kalau Tuhannya 1. Ya, karena mereka belum Nah, itu. mengakui Yesus adalah Tuhan. Loh, Bahkan Yesus karena pun ajarannya kan di sini, karena ajarannya memang tidak mengajarkan Tuhannya ada 3. Gimana sih Ibu ini? Ya, itulah yang kami percayai bahwa karena selama Ibu denomnya apa, Bu? selama selubung itu belum diangkat dari mata batin seseorang, seperti ketika Nabi Musa dia turun dari atas gunung Sinai karena telah mendapatkan wahyu daripada Tuhan, dia dipenuhi dengan kemuliaan sehingga ketika dia turun, kemuliaan itu menyertai Musa sehingga bangsa Israel mereka tidak sanggup memandang daripada wajah Musa sehingga Baik. awal cikal bakal dari situ. Kita kembali kepada ajarannya Bu. Itu ditutup. Oke, baik. Sedikit ya Bu ya, izin saya potong. Baik, tadi kan dikatakan di Kejadian 1 nomor 26, Ibu di situ mengatakan ada 3, padahal itu bukan ajaran Yahudi, karena dalam ajaran Yahudi, ajaran Nabi Musa, baik di Ulangan 6 nomor 4, 5 dan seterusnya juga dikatakan apa? Tuhan kita itu Esa. Nah, sekarang coba menurut Ibu tadi katakan ya, Ibu tadi katakan bahwa karena orang Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan. Nah, sekarang Bu, dari lisan Yesus itu sendiri ketika dia katakan, justru dia mengutip ajarannya Nabi Musa. Ketika Yesus bersoal jawab dengan orang-orang ahli Taurat, hukum apakah yang terutama? Kata Yesus, dengarlah wahai orang Israel, Elohim Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Kata Yesus. Yesus berkata, Elohim itu Tuhan kita. Betul nggak? Tuhan Musa. Markus 12 nomor 29, Elohim adalah Tuhan kita, adalah Tuhan yang Esa. Berarti Elohim itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat atau orang Yahudi. Betul kan? Bagaimana? Ye. Berarti- Oke, saya ulang bacakan ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya dari Itu 28-nya. tadi berartinya itu. Ya, biar tidak salah paham, saya bacakan ayatnya. Markus 12 dari 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Elohim Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa.
Nah, di situ dikatakan Elohim Tuhan kita. Tuhan kita itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang-orang Yahudi. Betul kan, Bu? Iya. Ya, Elohim yang Esa itu Tuhannya orang Saduki dan Tuhannya Yesus. Bukan Yesus Tuhan. Tidak ada justru mengajak Yesus mengajarkan kalau dirinya Tuhan, apalagi untuk disembah. Makanya ketika tadi Kejadian 1 nomor 26, alasan ibu karena mereka tidak menerima Yesus, justru ketika Yesus itu hadir, dia mengembalikan ajarannya Nabi Musa tentang keesaan Tuhan, bahwa Tuhan yang Esa yang mengutus Nabi Musa itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Bukan Ya, Yesus di situ datang termasuk bahwa Tuhan. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk Ya, betul. menggenapi. Betul. Betul. Makanya dia menjelaskan, mengutip lagi ajarannya Nabi Musa, ajarannya kitab Taurat dan kitab para nabi. Dia tidak berani mendobrak ajaran prinsip hukum terutama yang diajarkan oleh para nabi. Coba sekali lagi saya tanya, Bu. Kita di situ Elohim adalah Tuhan kita. Di situ Yesus termasuk Tuhan atau bukan Tuhan, Bu? Elohim yang di mana? Dalam lupa ayat lagi. yang tadi Bapak kutip. Iya. Oke. Jawab Dia Yesus, bukan kepada hukum Allah. yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Elohim Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Elohim, Tuhan yang Esa itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang Saduki atau ahli Taurat. Betul, Bu? Ya, Ya sudahlah kalau gitu. tapi Selesai kan? mereka kan tidak mau mengakui Yesus. Sampai hari ini hanya beberapa saja dari bangsa Bukan tentang masalah tidak mau mengakui Yesus. Ibu kalau mau mendengar ajaran Yesus, tolong jangan dibantah kalimat sakral dari Yesus. Yesus sendiri pun berkaitan dengan ketuhanan, dia tidak pernah berasumsi, justru dia banyak mengutip ajaran Nabi Musa. Kata siapa di situ mereka menyangkal, Bu? Bahkan diskusi panjang dengan ahli Taurat setelah dibacakan semua ayat. Apa kata mereka? Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, tidak ada yang lain kecuali dia. Dia siapa? Dia yang mengutus Yesus gitu loh. Elohim tadi yang disebutkan oleh Yesus. Orang Saduki, ahli Taurat sepakat dengan pernyataan Yesus. Elohim yang Esa itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Kata ahli Taurat setuju. Mereka sepakat bahwa setuju pernyataan Yesus. Dia itu Esa, tiada yang lain selain dia. Setelah selesai diskusi itu, apa kata Yesus? Engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan. Artinya apa? Selamatlah orang yang mengesahkan Tuhan, bukan menuhankan Yesus berdasarkan pernyataan Yesus. Pak Ali. Makanya Siap. ketika Yesus dalam Matius pasal 13, dia mengucapkan perumpamaan tentang penabur. Sampai dalam ayatnya yang ke-14 Yesus bilang begini, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, Yesaya kitabnya orang Yahudi nih, yang Bapak tadi ucap-ucap itu, kamu akan mendengar dan mendengar tapi tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tuhan puji, Tuhan puji. Innalhamdalillah gitu. Innalhamdalillah. Tuhan puji. Berarti hamdalillah ya. Nah, kembali lagi kepada ayat yang tadi. Nanti kalau Gurunda monitor, kembali ambil alih aja Gurunda. Oke. Bu Trivena ya. Makanya Ya, Bu. Pak, nih di Papua sudah 2:30, Pak.
baik. Kalau gitu kita setengah jam lagi ya. Oke. Nah, berdasarkan Saya harus 2 pagi urus anak. Oh urus ya udah suami 1 jam besok lagi mau kalau gitu. Oke, nggak usah lama-lama. Baik. 5 Nah, menit saja. kalaulah kita melihat pernyataan Yesus, saya yang Muslim aja yang tidak memakai kitab Anda, saya setuju dengan pernyataannya bahwa Elohim itu Tuhan yang sesungguhnya itu Esa, tiada yang lain selain Dia, dan itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Saya juga ingin tahu dengan tegas, Ibu katakan, Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan Yesus ini? Itu pernyataan Bapak, jadi saya tidak sepaham. Loh, kok jadi pernyataan saya? Itu pernyataan Yesus, Bu. Prinsip itu, kan tadi saya sudah bacakan. Kenapa malah justru Ibu sendiri yang menyangkal ajaran Yesus? Datang merendahkan diri sebagai manusia, sebagai seorang hamba yang datang untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan hanya karena perbuatan dosa yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Jadi yang memisahkan kita dengan Yesus Tuhan itu memang hamba Tuhan, Bu. Tuhan sendiri memanggil kepada Yesus, dia itu statusnya sebagai hamba. Dan seorang hamba itu tidak akan lebih tinggi daripada tuannya. Itu kata Yesus. Makanya Loh, Yesus iya. bilang begini, ada bahasa seperti ini, engkau adalah sahabatku. Hanya sahabatlah yang mengetahui tentang rahasia. Udah, Sedangkan hal orang hamba kembali Bu, hal yang prinsip. Makanya ketika tadi yang disinggung ayat di Yohanes 17 itu, bahwa prinsip orang hidup abadi masuk ke dalam surga yang hakiki, yang bahagia, itu percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan percaya Tuhan yang benar itu hanya satu. Itulah ajaran Yesus. Loh, apa Yesus katakan? Inilah hidup yang kekal itu, maksudnya di surga. Bahwa mereka mengenal engkau di situ adalah Bapa. Siapa Bapa? Satu-satunya Elohim yang benar, satu-satunya sembahan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Yesus itu disuruh dikenalnya sebagai utusan Bapa, bukan sebagai Tuhan. Dan Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Sekali lagi Bu, saya katakan, itu pernyataan Yesus. saya Kenapa malah Ibu dari tadi berkali-kali menyangkal apa yang diajarkan oleh Yesus? Coba, saya punya pernyataan. Oke, Ibu, ya betul. Ibu jawab, boleh pakai iman, boleh pakai dalil. Di sini saya kasih kebebasan. Saya baca dulu ayatnya pernyataan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka enggak, loh, ini kitab Anda, Bu. Yohanes 17 nomor 3. Saya sudah baca tadi kan bersama dengan saudara Hadi. Baik, kalau sudah dibaca pertanyaannya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Elohim yang benar. Pertanyaan saya, berdasarkan pernyataan Yesus di situ, satu-satunya Elohim yang benar, Yesus atau bukan Yesus, Bu? Saya kan tadi kan lanjutkan dengan Bapak tadi bicara yang Yesus yang diutus itu. Ya. Enggak, pertanyaan saya, kan di situ kata Yesus ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka ini murid-murid Yesus, mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Elohim yang benar, satu-satunya Elohim yang benar. Berdasarkan pernyataan Yesus di situ, Yesus atau bukan Yesus? Satu-satunya Elohim yang benar. Mengenal Engkau Allah yang benar. Itu Allah itu sendiri. Iya. Iya, satu-satunya di situ Yesus atau bukan Yesus? Sudah Bapak jawab sudah. Bu, ini kalau macet disuruh jawab sendiri. Takutnya begini Ustadz Alif, nanti ada jemaat yang nanya gimana Bu? Pas ada yang monitor jemaatnya Ibu di sini, besok nanya ke Bu Pendeta, gimana tuh Bu jawabnya? Kalau ada yang harus saya jawab, tapi namun kalau mereka sudah tahu untuk apa saya jawab. Gini Bu, jemaat jangan banyak tanya, imani saja gitu. Tidak, itu menurut Bapak. Saya mau ke Ibu Nora sebentar, sebelum saya akhiri. Siap, jadi nggak ada jawaban. Oke, lanjut, silakan. Ibu Nora, selamat malam. Iya, oh, kamu Nora juga ya? Janganlah, jangan pendeta loh ini.
Yo, Bu Nora silakan Bu paroki, Nora. tidak apa, Tuhan Yesus berkati. Bu Nora silakan. Itu jati. Kalau laki-laki jangan mau jadi perempuan, Pak. Malu pada kodrat. Bunda Nora, mana ini Bunda Nora ini dipanggil ya? Kalau gini, Bo, kalau itu parameternya, kalau Tuhan jangan jadi manusia juga, karena kodrat Tuhan. Itu kalau Ibu bilang begitu tuh parameternya tuh. Tidak. Tuhan tidak seperti itu. Beda dengan paroki. Saya permisi, Bu Nora. Lo kira-kira Bu Nora menjawab, Ibu mau ngomong apa sama Bu Nora? Yang mau tanya dia tentang 2 Korintus pasal 13 ayat 5 saja. Iya, 2 Korintus. 2 Korintus Yo. 13 Ayat 5. Oh itu. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Emang ada Kristus di dalam diri Ibu Pendeta? Sejak saya menjadi pengikut Kristus kan seperti itu. Tapi kenapa Ibu membantah ajaran Yesus? Saya kan tanya Ibu Nora, bukan tanya saya. Ya kan saya tanggapi dikit karena Bu Nora nggak ngomong, saya baca Ya, datanya. saya perlu jawaban dari Ibu Nora, saya tidak perlu bantuan dari Oh Pak ya Handi. udah, kalau begitu saya minta maaf deh. Bentar, saya telepon dulu Bunda Noranya. Kalau Kristen di dalam diri seseorang atau kalau ada Yesus dalam diri seseorang, mestinya dia ikut Kristen, kata Pak. Yesus. Karena Yesus tadi menurut Ustaz Alif itu Yesus itu hamba Tuhan. Saya juga Mestinya kan kalau gitu ya Ustaz Alif ya. Ustaz Alif, kalau ada Kristus ada Yesus dalam diri seseorang, ya percaya bahwa Yesus hamba Tuhan ya Ustaz ya. Iya, mestinya kalau mengikuti ajaran Yesus ya ke sana. Kalau memang contoh ini bahwa bukan kami yang tidak tahan uji, berarti ada pengujian kan? Lah diuji pakai Yohanes 17:3, Markus 12:29, ibunya nggak ada jawaban. Sabar, saya tanya ini kan kepada Ibu Nora yang meninggalkan imannya. Bapak meninggalkan iman Bapak Iya. kepada Kristus. Karena Yohanes 17:3 di Ustadz Alif itu banyak pendeta yang mualaf loh gara-gara Yohanes 17:3 ini. Itu karena mereka tidak tahan uji. Bukan nggak memang nggak bisa jawab, Bu. Bukan Masalahnya masalah itu. tidak bisa jawab, beda dengan tidak tahan uji, Pak. Oh, bisa dijawab nggak tadi, Bu? Bapak bisa bedakan tahan uji tidak? Iya. Enggak. Yohanes 17:3 bisa jawab nggak, Bu? Tadi saya sudah jawab. Iya. Jadi Tidak Yesus usah utusan diulang Allah. lagi, kan? Jadi Nanti Yesus kalau utusan siaran Allah. ulang ada di Indosiar atau mungkin RCTI. Jawab aja Bu Pendeta, Tuhan mengutus Tuhan gitu loh. itu jawaban Bapak Handi. Ya kalau Yesus itu Tuhan, terus Bapaknya juga Tuhan, ya jadi Tuhan Bapak mengutus Tuhan Anak gitu loh. Bapak Handi kan tidak memiliki iman Kristen. Oh harus dibaptis dulu. Ya kalau mau seperti itu ya silakan. Karena itu Kira-kira kalau jalan saya dibaptis dulu saya bisa seperti Ibu bertobat. gitu. Saya tidak jamin. Jadi kalau saya dibaptis dulu, misalnya nih, ini dulu ya Bu ya, saya dibaptis dulu. Terus saya ditanya sama Ustadz Alif kayak tadi, terus saya bilang, jawab aja sendiri, malu lah saya Bu. Saya bukannya tambah pintar, malah tambah saya nggak bisa jawab karena pertanyaan. Begini, Alkitab dengan jelas bilang begini, firman Tuhan ini merupakan kebodohan bagi banyak orang. Apa Bu? Mereka tidak akan paham. Makanya yang baca Alkitab itu bodoh-bodoh. 1 Korintus 4 nomor 10 kali. Bukan Pak, Papa Lopo. Iya Bu. Artinya kebodohan bagi banyak orang, mereka tidak akan paham. Oh gitu. Mungkin iya betul Bu. Bapak Karena di jangan 1 salah Korintus. mengartikan. Ya coba dibuka di 1 Korintus 4:10 Bu. Saya tunggu Ibu Nora dulu di itu 2 Korintus 13. Iya nanti sambil lagi ditelepon Saya itu mau Ibu. istirahat, Pak. Lagi ditelepon. Saya telepon Bu Ibu kan Nora punya ini, Bu, paper. tunggu dulu ya. Kayaknya Bu Nora gini hari ke pasar. Yakin. Biasanya dia jam segini dia di pasar Bu. Oh iya sudah. Dia kan sekarang lagi di Burundi. Di Burundi itu udah jam 10 siang buka toko. Bohong. Terus, emang ibu mau bertanya apa Bu ke Bunda Itu Nora? tadi 2 Korintus 13 nomor 5
Kristus ada dalam hati seseorang. Oh, kenapa nggak 1 Korintusnya, Bu? Saya perlu 2 Korintus 3 karena itu sebagai seorang Kristen harus mempertanggungjawabkan itu nanti. Iya, kalau ada Kristen atau ada Yesus dalam diri ibu, ya mestinya ibu ikut kata Yesus dong. Yesus mengakui dirinya utusan kok. Gimana tuh? Berarti saya tidak akan tahan uji. Berarti di sini artinya ibu tidak terima Bunda Nora masuk Islam gitu, Bu? Saya bukan masalah menerima, saya mau tanya alasannya saja. Dan dia Ya kalau ibu merasa nggak keberatan, ngapain harus bertanya seperti itu, Bu? tidak apa-apa kan saya saya cuma mau ingin tahu saja. Iya, iya. Saya kan Menurut Ibu Nora sering ditanya kenapa Anda keluar Kristen, jawabannya dia karena akal saya berfungsi gitu. Oke, sudah. Tidak apa-apa. Karena apa? Saya tanya lagi Bu Nora. Emang kamu dulu nggak kurang berakal? Jawabannya iya, dulu saya itu kayak Ibu Pendeta ini. Kenapa? Saya sulit membedakan yang mana manusia, yang mana Tuhan. Iya, gitu ya. Makanya kenapa ketika Adam dia selesai makan buah baru mereka sadar bahwa mereka telanjang. Karena Adam bukan Tuhan. Iya, karena dia makan buah pengetahuan yang Kenapa lari ke sono sih? Kenapa lari ke Adam lagi? Iya, itu seperti Ibu Nora kan? Maunya Enggak. akal saja. Buah pengetahuan Ibu yang baik. Nora ini sekarang udah bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Waktu dia Kristen dulu sulit membedakannya, manusia itu Tuhan juga gitu. Oh, monggo. Itu yang saya mau tanyakan sama Ibu Nora, bukan Bapak. Ya itu jawabannya saya wakili dulu begitu ditanya. Maaf saya tidak terima. Dulu ada pendeta dari Burundi itu yang nanya, namanya Pendeta Immanuel Franciscus. Siapa gitu lupa, itu Immanuel Franciscus namanya, nanya. Kebetulan waktu itu dia berbahasa Burundi, saya terjemahin. Ya ini. Saya legowo, saya tulus, saya ikhlas dengan seseorang yang masuk kepada agama yang lain. Saya tidak marah, tidak ada dendam, malahan saya tegur, saya bantu. Iya, Saya dukung. setuju Bu. Kalau seperti itu Bu, Ibu tolong doain Ibu supaya Ibu menjadi mualaf, Bu. Bapak saja masuk Kristen sini mari. Karena saya Mati mija. berpegang kepada pimpinan. Apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Saya tanya kepada Ibu Pendeta, Bu, syarat menjadi Kristen apa sih syaratnya menjadi Kristen? Bertobat dulu ya Pak. Bertobat dari apa ke apa? Bertobat dari cara hidup yang lama. Caranya? Ya menanggalkan semua beban dosa. Jangan Bu, telanjang bulat nanti saya kalau tanggalkan semua. Menanggalkan dosa, bukan menanggalkan dosa. Sorry dong, salah dikit. Tadinya nggak makan babi, itu nggak berdosa. Kami di sini dibilang begini, apa yang Nggak gini loh, tadinya kan misalnya nih Ibu, ada Islam nih murtad. Jangan diharamkan oleh manusia. Ntar dulu Bu, tanggalkan semua. Tadinya nggak makan babi, setelah dibaptis boleh makan babi, itu maksudnya? Saya sebelum bertobat pun juga saya makan babi Pak. Iya, setelah menjadi Kristen ya boleh makan babi, tadinya enggak kan gitu. Siapa yang bilang? Bapak yang bilang. Nah gimana itu Bu? Sudah intinya tadi saya kan tidak ada kaitannya dengan Pak. Surga itu. Ya kan ditanggalkan semua Bu. Iya, itu kan dosa kan? Ya iya, tadinya tidak percaya. Gini loh Bu, contoh misalnya nih, contoh dulu Bu, ditanggalkan semua. Tadinya waktu menjadi Muslim itu bisa bedain mana manusia, mana Tuhan. Nah setelah menjadi Kristen nggak bisa bedain mana manusia, mana Tuhan, gitu ya? Nah, Bapak Handi yang terkasih. Bapak pakai K, Bu. Nanti salah arti tuh. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Makasih Pak Rocky. Pak Rocky ini yang suka. Siapa sih nama Bapak itu, Bu? Saya pikir Pak Rocky ini ketika bicara dengan Uni Rifa, saya pikir ini Pak Rocky ini adalah seorang yang mau berpotensi masuk Islam. Tapi tadi Bapak bilang saya seperti itu. Oh ya, berarti Bapak ini adalah bunglon, Pak. Iya, Bu. Tuntun saya. Bu, bapaknya Yesus namanya siapa Bu? Bapaknya Yesus namanya siapa? Baik, saya mau istirahat Pak. Saya kalau tidak bertemu sama Ibu Nora ya cukup sudah Pak. Ya Ibu kembali lagi minggu depan kalau gitu.
Ya nanti kalau ada waktu saya kalau ada Ya, Bu, kesempatan. kebetulan Nora mengutus saya sebagai perwakilan itu. Gimana? Silahkan, Bu. Ya sudah. Ini Bu, Bung Rocky juga Bu, Bung Rocky ini namanya namanya jangan di-spill ya. Dia seorang mualaf juga Bu, baru mualaf dia Bu. Kalau Bunda Nora kan udah lama mualafnya, kalau Bung Rocky ini baru mualafnya dia. Pak Rocky ngomong dong. Aduh, Betty Lapea, saya dari tadi ngomong gitu. Jadi saya dari tadi bicara tuh bukan ngomong itu, ya. Jadi Iya, seperti apa yang dikatakan sama ini host. iya, Nora Ulang telah lagi, saya mau dengar langsung dari perkataan Pak Rocky. iya. Tidak suka. Nora telah mengutus aku untuk berbicara Rocky, denganmu. bukan Nora. Iya tuh, yuk harus percaya juga dong. Kalau yuk percaya dengan utusan, ya Nora mengutus saya sebagai perwakilannya untuk berdiskusi dengan Anda, itu dia. Saya tanya Pak Rocky. Oh iya, Sebenarnya silakan. Mau tanya apa tuh? Pak Rocky ini masalahnya waktu itu kan bersama dengan Mbak Nisa Daya Kalimantan Mualaf itu. Saya pikir Pak Rocky ini lagi mau berjejak. Enggak, begini loh, Bu, begini maksud Apa, Pak Rocky Pak? Sama gini. dengan Pak Rocky. Barang Sama siapa dengan Pak melihat Pak Rocky, Malah dia jangan sudah bohong. melihat Bu Nora, itu loh. Maksudnya. Saya lagi ngomong sama Pak Rocky. Jadi saya pikir Silakan Bu, Pak Rocky dan Ibu Tri Pena adalah satu. Silakan. Pak Rocky, saya pikir itu Pak Rocky dahulu adalah seorang pengikut Kristus. Jadi ya saya mohon klarifikasi saja. Iya, Apa benar seperti yang host tadi katakan bahwa Pak Rocky mualaf? Monggo Pak. Iya, sampai detik ini saya mengikuti Kristus, Bu. Saya tahu pengertian yang Bapak maksudkan. Iya, ya, di Lukas 2 nomor 21 sama Kejadian 17, ya Kristus itu mewajibkan sunat, melakukan sunat, saya lakukan. Di Lukas 1 nomor 15 itu dilarang dia itu minum khamar itu atau minuman yang memabukkan, itu saya hindari itu. Dan di Imamat 11 nomor 7 itu diharamkan sebuah makanan yang tidak dibolehkan, itu saya jauhi itu makanan itu. Dan dia mengatakan di Matius 7:21, jangan sebut diriku Tuhan, aku tidak menuhankan dia. Dia mengatakan sembahlah yang Maha Esa pencipta itu di Lukas 6:12, ya saya sembah. Dia mengatakan dosa tidak ditanggung, dosa ditanggung sendiri. Makanya you berbuat baik karena you punya akal, you pilihlah mana yang baik mana yang buruk karena you akan menyelamatkan diri you sendiri. Di Ulangan 24 nomor 16 itu saya lakukan. Jadi saya pengikut Kristus sejati, Bu. Ya, semoga Kristus malam hari ini tidak menampakkan diri pada Anda sehingga Anda harus Loh, kan udah meninggal, Bu, dan wujud manusia, gimana mau menampakkan? Dia bangkit, Rocky. Iya, kapan bangkitnya? Pada hari ketiga Alkitab mencatatnya. Itu tahun kapan? Ini 2024, coba kita logika aja tuh. Ya sudah, Pak Rocky bertahan dengan itu. Yang penting saya mau tanya, Pak Rocky mualaf? Itu saja, jawabannya itu simpel saja kan? Iya, kembali ke fitrah menggunakan akal, Bu. Tinggal jawab saja, mualaf atau tidak, Pak? Iya, kembali ke fitrah menggunakan akal itu. Baik, berarti Bu Nora sama Pak Rocky ini Tapi sama-sama. kira-kira Ibu Tri Pena ini kalau mualaf, jemaatnya ikut nggak kira-kira, Bu? Saya tidak akan pernah meninggalkan Yesus seumur hidup saya, Pak. Waduh. Ya, itu saja yang saya kasih tahu. Berarti Kalau Ibu tidak Salahnya meninggalkan kalau Ibu tidak meninggalkan Yesus, kenapa Anda menyangkal Yesus? Saya tidak meninggalkan Yesus. Yesus berkata di dalam data, banyak data di Bible itulah diterangkan tadi, Yesus mengklaim dirinya utusan Tuhan. Kenapa Ibu menyangkalnya? Itu pengertian dari Ustadz Zuma, itu pengertian dari Ustadz Alif. Tapi kan tertulis di situ Yesus utusan Tuhan. Iya, itu pengertian yang belum dibarukan. Terangin Bang Rocky, itu utusan Tuhan itu apa, Tuhan itu gimana tuh? Iya.
Bu, begini Bu, utusan. Sudah larut malam, ini sudah setengah jam lebih ini. Sudah kurang 3 menit. Ibu gini Bu, ibu kayak main warnet itu ada waktunya, waktu tersisa 5 menit Saya lagi. seorang istri yang harus melayani suami, yang harus melayani anak. Bu, banyak banget tuh, suami dilayani, Tuhan dilayani Bu, satu-satu Bu. Hobi saja Pak. Saya lebih mengutamakan suami bersama anak. Jadi kalau besok saya bangun lambat, Tunggu. Jadi Tuhan tidak diutamakan tuh. Tuhan tidak diutamakan. Coba saya tanya, mana lebih diutamakan, Tuhan atau suami? Bapak Tuhan. Ya elah. Begini ya Bu, saya mau nanya sama ibu nih Bu, serius ini. Sebelum ibu turun Bu, Bu Tri. Halo Bu Tri. Lanjut Pak Rocky. Iya, Saya mau nanya 2 nih. menit lagi Pak. Saya Oke, langsung 2 turun. menit. Kenapa? Saya lihat di sini jamnya ya Pak. Oke, Bu, kenapa anak babi jalannya nunduk? Bapak jawab sendiri kalau Bapak yang suka mengamati. Bapak kan orang cerdas. Iya, coba Ibu jawab dulu itu. Ya, karena babi malu, Bu. Ibunya seorang babi. Oh iya benar, dia malu punya mama babi, makanya dia jalan nunduk tuh. Dia diajak kawannya, ya anak babi gitu. Dia nunduk, malu tuh anak babi itu. Saya bukan anak babi, saya anak Saya tidak ada bilangin ibu, ya elah. Kecuali dalam pepatah Espanyol, parlamente, correse, parlamente correte. Karangan. Iya ini, artinya apa Bang Messi? Barang siapa yang memakan babi, maka di dalam dirinya tergantung babi, karena dia memakan bagian dari diri babi, dan dia akan menjadi seperti babi, karena babi itu secara ada sifat-sifatnya tuh yang tidak seharusnya itu. Itu artinya Bang Messi. Berarti kalau Bapak Rocky selama ini makan ikan, kelakuan Bapak model kayak ikan yang tinggal nyebur di laut aja. Iya, Bu, di dalam ikan itu, apalagi ikan tuna ya, ada omega. Salmon, omega, antonim dari alfa dan omega. Jadi saya memakan zat yang baik itu untuk diri itu. Lanjut sudah Pak Rocky, sementara sudah. Waktunya kurang berapa detik lagi nih Pak. Aduh, udah mau meledak bomnya. Silakan lanjut. Oke, semua sahabat diskusi ilmiah, terima kasih sudah memberi. Ya, terima kasih Ada di Ibu. forum ini. Ya, semuanya kiranya hanya untuk saling mengisi, tidak ada sesuatu yang kiranya merugikan kita semua. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Mohon maaf juga. Ya. Tuhannya Yesus memberkati. Ibu Gembala. Hati kita semua. Ya, mudah-mudahan Bu Gembala ya dirundungi ya Yohanes 17:3 oleh-oleh dari Koma forum debat ini ya. Sudah saya hidupi Pak. Karena untuk mengalami alamat yang benar adalah di dalam Yesus. Untuk datang kepada Bapa di surga. Oke, semuanya terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Pagi. Ya, ini masih ada kause. Masih monitor kause. Kause. Ya, masih monitor Bang. Ada yang mau ditanyakan lagi silakan Bang. Gas. Oke. Saya bilang ini kayak tadi, kalau iman Kristen itu hanya percaya satu Tuhan. Ya, Tuhan itu cuma satu aja kalau iman Kristen, begitu. Siapa aja satu itu Pak? Yaitu Yesus. Yesus, Bapak, sama? Ya kalau menurut iman, saya ini maksudnya saya ini cuma orang biasa, nggak ilmu itu nggak terlalu, dan saya itu data nggak ada, jadi saya cuma bicara tentang iman saya aja gitu. Siap. Silakan Pak. Mumpung banyak para ustadz di sini. Ada Ustadz Alif, Ustadz Handi, ada Bung Rocky Garong, ada Papa Lopo, ada Gulunda Juma juga. Silakan. Jadi menurut iman saya itu Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya, Bapa itu
adalah Yesus dan Yesus adalah Bapa, Roh itu adalah Yesus juga begitu. Yang saya percaya seperti itu. Ya, terus saya harus gimana, Pak? Nih Bang, gini Bang Kausa, izin masuk host. Tadi kan sudah Ibu udah dengar diskusi dengan itu tadi Ibu Pendeta loh, Ibu Pendeta ya. Nah, bagaimana ada beberapa dalil yang nggak bisa dijawab, padahal itu Ibu Pendeta loh tadi itu. Itu beliau itu suka baca ya, cuman mungkin bacanya sepotong-sepotong. Jadi ketika ada pertanyaan dari teman-teman Muslim, ya udah dibalik lagi bertanya. Nah inilah artinya konsep kekristenan, ketuhanan Yesus itu Kristen itu nggak jelas, saudaraku. Begitu. Ya mungkin tadi tuh dia bilang dia itu bukan pendeta, dia itu pendeta, dia itu pendeta. Tadi kan dia cerita ada jemaatnya yang meninggalkan. Dengar tuh tadi ada jemaatnya yang menikah lalu meninggalkan Kristen, ikut suami. Dia bilang ada jemaatnya tadi. Beda Bang, dari cara berbicara saja kita sudah tahu, oh ibu ini pendeta, oh ini ibu jemaat, oh ini yang baru, Iqra 1, Iqra 2, ketahuan Bang. Nggak bisa dibohongi itu cara berbahasa pendeta. Gitu, memang tadi dia bilangnya begini, dia itu gembala itu maksudnya dia itu kayak pelayan dari di bawahnya pendeta begitu. Gembala itu pendeta bukan? Gembala Tuhan itu seperti maksudnya kayak susah saya jelasnya. Begitu. Gembala itu yang pendeta. Itu kan urusannya dia lah, saya kan tidak ini. Jadi dipanggil Bu Gem, selamat pagi Bu Gem, nah Bu Gembala itu. Ya, tapi maksudnya selama ini yang saya, karena maksudnya kan agama itu adalah warisan, saya itu dilahirkan di agama keluarga yang beragama Kristen, dan dari kecil pasti diajarkan Tuhan itu di agama Kristen itu Tuhan itu satu, begitu. Jadi mau bicara kemanapun pasti kami sebagai orang Kristen itu pasti tetap percaya kalau Tuhan kami itu satu, walaupun kadang orang sebut Allah, Yesus, Roh, tapi menurut kami sebagai iman Kristen itu tiga-tiganya itu satu. Bagaimana caranya 3 tapi 1 Bang? Coba, bagaimana itu? 3 tapi 1. Ya 3 tapi 1 karena kami yakin kan dia ini adalah Tuhan. Tuhan itu kan dia punya kuasa. Nah, langit, alam semesta ini aja dia ciptakan. Kan jadi tidak aneh kalau dia itu menjadi tiga wujud. Oh, jadi 3, Tuhannya 3. Bukan. 1, Tuhannya 1. Tuhannya itu 1 aja, Bang. Tapi isinya 3 ya, Bang? Isinya 3. Maksudnya kan dia 1, jadi dia bisa menjadi Yesus, bisa menjadi Roh. Oh, 1 tapi bisa menjadi 3 gitu. Ya seperti itu karena dia kan Tuhan. Oh iya saya paham. Satu badan 3 kepala gitu ya Bang. Bukan gitu Bang. Karena begini, benar itu benar. Saya bertanya begini. Di iman Islam itu kan percayanya Allah ya. Ya sama dengan Yesus. Kata Yesus, Allah itu kan punya kuasa. Ya kan, Allah itu punya kuasa. Benar nggak Bang? Lanjut. Ya, bisa nggak Allahnya kalian itu, abang-abang ini, bisa nggak dia berubah wujud? Allah itu maha segalanya Bang, tetapi untuk merendahkan dirinya itu tidak mungkin karena dia sudah maha kuasa. Ketika dia menjadi manusia berarti dia sudah tidak maha kuasa lagi. Nah, ketika sudah tidak maha kuasa berarti bukan Tuhan, karena Tuhan itu maha kuasa. Contoh, waktu masih kecil, Dedek Yesus disusuin,
Masa Tuhan disusuin? Oke. Percaya nggak Tuhan disusuin? Berarti Kamu percaya gini. nggak? Berarti Nggak, maksudnya kamu percaya nggak dulu? Masuk akal nggak kamu? Tuhan sang pencipta langit dan bumi yang maha kuasa itu ditetein sama ibunya. Percaya nggak? ya karena dia kan manusia. Dia kan berubah wujud sebagai manusia. Nah, artinya manusia itu tetap Tuhan nggak? Dia kan di tubuhnya itu memang manusia, tapi dalam tubuhnya itu ada firman. Firman itu Tuhan atau bukan? Firman itulah Tuhan. Sebelum Tuhan ada itu adalah firman. Berarti Tuhan nete. Ya kan dia kan ke menjadi manusia bukan untuk memperkenalkan diri sebagai Tuhan, tapi visinya dia itu dia Enggak, untuk saya nggak nanya visi bang. Kita nggak nanya visi dulu. maksudnya kan begini bang, dia itu kan tidak awalnya kan dia tidak turun ke bumi sebagai manusia. Enggak, saya mau pakai akal logika kamu gitu loh. Masuk di akal nggak Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha suci itu nete? Masuk nggak di akal sehat gitu bang? Ya kalau menurut aku masuk akal karena dia Ya, itu sebagai sudah. manusia, turun sebagai manusia, jadi dia itu sifatnya kehidupannya dia sebagai manusia. Nah, kalau menurut atau kita bergeser sedikit deh. Kalau menurut abang ini ya, kalau ada orang yang menuhankan manusia, itu akalnya sehat atau tidak, bang? Seperti yang tadi saya bilang, bang. Enggak, dijawab aja, bang. Dijawab aja. Oh ya, oke. Kalau ada yang menuhankan manusia itu, menurut saya tidak baik. Tidak. Oh, akalnya tidak sehat ya, betul ya? Betul. Boleh nggak saya tanya, bang? Tuhan kamu namanya siapa, bang? Ya kan abang tahu kan Tuhannya orang Kristen Yesus. siapa. Ya, Betul? itu. Ya, Betul. Yesus itu manusia atau bukan, bang? Yesus itu Tuhan. Bukan manusia. Kan tadi saya sudah jelaskan, bang. Dia itu Tuhan menjadi manusia. Iya, setelah dia menjadi manusia, kan kamu Tuhan kan? Betul? Dia Berarti itu bukan Tuhanmu manusia. Maksudnya, memang fisiknya itu manusia, tapi di dalam dirinya itu adalah Tuhan. Iya, Adalah nggak apa-apa. firman. Mau di dalam dirinya apa-apa, tapi dia kan manusia, betul? Oh berarti Papa Lopo nggak nyambung. Si Pak ini itu Papa Lopo dia menuhankan dalamannya Yesus gitu. Ya bang. Maksudnya begini, bang. Kan menurut Iya abang kan itu- menuhankan dalamannya Yesus. Maksudnya tubuh sebagai manusia itu hanya perantara untuk menunjukkan kasihnya dia itu kepada umatnya dia di dunia ini seperti itu. Jadi begini bang. Sebenarnya disepakati dulu bang. Tadi kan Anda sepakat bahwa kalau ada orang yang menuhankan manusia berarti akalnya tidak sehat, kan begitu? Ya betul. Oke. Nah saya tanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu manusia. Manusia kan? Artinya akal Anda tidak. Maksudnya begini, dia itu fisik, tubuh fisiknya itu sebagai manusia. Dia itu kan Allah yang turun ke bumi sebagai manusia. Sebagai manusia. Ya. Kenapa dia sebagai Tuhan ya? Bukan sebagai Tuhan ya? Begini bang, kenapa dia ke bumi itu sebagai manusia? Karena dia itu menciptakan manusia sebagai segambar dan rupanya dia. Jangan ke sana dulu bang. Jauh Maksudnya lagi begini, nanti makanya dia itu, kejadian. jadi Allah itu turun ke bumi itu sebagai manusia seperti yang dikatakan sebelumnya. Jangan ke situ bang. Kalau abang ke situ, menurut gambar dan rupa manusia ada loh. Ada yang pesek hidungnya, ada yang mancung, yang mana? Masa Tuhan pesek? Nggak mungkin kan? Jadi jangan ke situ bang. Bahaya itu. Ya kan? Ada manusia geriting rambutnya, negro. Masa Tuhan negro? Kan nggak mungkin. Jangan ke sana, bahaya itu bang. Jadi kita sepakat dulu. Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Silakan bang. Sebagai manusia. Sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan ya? Iya. Ya.
Berarti kalau ada orang yang menuhankan manusia, akalnya nggak sehat, betul? Ya kalau ada yang menuhankan saya, contohnya kayak saya, ya itu ada yang nggak sehat. Enggak. Kalau ada orang yang menuhankan manusia, akalnya sehat atau tidak? Menurut abang tidak sehat, kan gitu. Nah, Tuhan Anda kan namanya Yesus, betul? Ya, ya. Nah, Yesus manusia atau Tuhan? Yesus itu Tuhan. Tadi katanya manusia. Maksudnya Tuhan yang turun sebagai manusia. Diulang dari nol, Pak. Diulang dari nol, silakan Ustaz Talib, silakan. Lanjut. Iya, jadi tadi kan sudah sepakat nih. Begini aja, Bang. Yesus. Begini Iya, aja, iya, Bang. iya. Begini. Jadi maksudnya menurut abang ini tidak terima dengan konsepnya kepercayaan kami. Bukan Bang, karena ada Kan dalil. begini. Iya. Saya kan sudah bilang. Iya. Yesus itu adalah Allah, Allah itu adalah Yesus, Roh itu adalah Allah juga. Nah, Berarti Yesus adalah Allah. Begini, iya, berarti kalau Yesus itu adalah Allah menurut kepercayaan kami. Iya. Iman kami. Nah, berarti kalau abang bertanya kepada saya, berarti abang itu tidak terima dengan kepercayaan saya. Bukan tidak terima, Bang. Ini kan diskusi kita. Iya kan? Soal mau percaya atau tidak itu nomor dua. Maksudnya begini, abang itu kalau bertanya terus begitu, pasti jawaban saya juga muter-muter begitu aja. Iya, karena abang tidak konsisten. Maksudnya nggak konsisten gimana? Oke, coba kita lihat konsistennya di mana. Oke, kita lihat konsistennya, Bang ya. Kita uji dulu ya. Menurut abang tadi, kalau ada yang menuhankan manusia, berarti akalnya tidak sehat. Itu dulu kan. Kalau ada orang yang menuhankan manusia, akalnya tidak sehat, ya kan? Nah, ini kita kunci dulu. Oke, timbul pertanyaan. Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Silakan. Maksudnya Yesus itu datang ke dunia itu sebagai manusia. Sebagai manusia. Oke, sebagai manusia. Bukan sebagai Tuhan ya. Ya, maksudnya itulah Tuhan, Yesus itulah Tuhan, tapi dia tidak mungkin dia itu turun lagi langsung ke buka langit dan dia turun langsung sebagai manusia utuh dari Iya, atas, gampang lah itu, Bang. Mau turun nanti gampang lah itu. Kita sepakat dulu. Tapi kan itu kan nggak bisa, itu akan membuat orang kabur, lari dan takut kepada dia. Pak Palopo kena peringatan ya. Lanjut tadi. Cuma gini, kita uji menggunakan ayat gitu, Bang. Sebenarnya, Bang Ali. Izin sedikit dulu boleh ya. Masalahnya begini ya. Kalau tadi juga berulang-ulang sudah kita bahas bahwa berkaitan dengan iman, memang kita tidak mengganggu-gugat. Itu hak masing-masing. Yang sedang kita bahas itu tentang dalil, data yang tertulis di kitab Anda. Seperti yang Anda katakan tadi, Anda jelaskan barusan, Yesus itu adalah Allah itu sendiri dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau iman oke lah, nggak usah diungkap, itu hargai. Tapi kita sedang membahas data. Contoh, ketika Yesus berkata, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, orang yang berseru, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang yang berseru ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kita uji akal sehat. Ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang berseru Tuhanku, Tuhanku ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Itu adalah sisi kemanusiaannya Yesus. Kayak mana jadinya? Yang berseru ini jadinya Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Berarti ada Tuhan meninggalkan Tuhan. Begini, sabar. Kan yang kita... Saya sabar, Bang. Begini, Bang. Kan misi Yesus itu ke bumi itu, yang pertama itu untuk menebus dosa manusia. Terus dia memberi contoh bagaimana kita menyembah Allah. Iya, itu udah banyak dari tadi dalilnya.
Ini kita kembali kepada ayat ini. Saya baca sekali lagi. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang berseru ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dia itu sisi kemanusiaannya Tuhan. Hah? Berarti Tuhanmu kemanusia-manusiaan? Karena dia itu kan menyerupai manusia. Ini gimana? Tuhan atau manusia? Gimana sih? Saya jadi bingung ini Tuhannya ke manusia di sini. Enggak, yang berseru di sini, ini sebenarnya yang berseru di sini, ini Tuhan atau bukan gitu? Tuhan atau bukan Tuhan? Kasih jawaban yang apa ya? Yang ngena gitu. Yang pas gitu. Jangan kasih jawaban tapi saya suruh mikir gitu loh. Enggak, memang apa? Kalau Alkitab itu sulit bagi kita orang biasa untuk memahami. Nah, bagaimana caranya dipermudah untuk memahami? Jadi begini, mungkin kalau untuk soal pertanyaan-pertanyaan begitu, kalau saya ini kan seperti tadi saya jelaskan, saya itu untuk soal mau jawab untuk soal ilmu ini saya masih kurang, Bang. Mungkin nanti ke depan ya saya belajar, saya bertanya lagi ke pendeta-pendeta atau apa, mungkin saya bisa menjawab. Iya, gini Bang, iya, permasalahannya adalah ketika masuk ke dalam ranah perdiskusian, terutama lintas agama, yang menjadi argumen adalah iman, itu nggak akan masuk, Bang. Nggak akan masuk, nggak maju kita diskusinya. Karena apa? Karena iman yang Anda tanamkan di dalam diri Anda itu dilawan oleh akal sehat Anda. Sekian banyak ayat, sekian banyak dalil yang kita bacakan, yang kita ungkapkan, bahkan itu dari pernyataan Yesus itu sendiri, itu rata-rata dibantah. Dibantah dia itu sebagai utusan Tuhan, sebagai manusia, dibantah. Karena imannya sudah tertanam dalam diri Anda, kalau Yesus itu adalah Tuhan. Ya buktinya, coba ditanyakan, kalaulah engkau katakan memang di situ dia itu adalah Tuhan, tapi kenapa dia berseru, mengapa engkau meninggalkan aku Tuhan? Loh, kalau memang dia itu Tuhan, kenapa ada Tuhan lain yang meninggalkan dia? Berarti ada dua Tuhan di sana. Satu Tuhan yang mau mati di salib, kedua Tuhan yang meninggalkan Yesus. Nah itu kan, belum lagi nanti yang lain-lainnya. Contoh di Matius 4-nya, ketika Yesus dibawa ke padang gurun oleh iblis, Yesus dibawa-bawa oleh iblis. Anda katakan Yesus adalah Tuhan yang sejati yang turun ke dunia dalam rupa manusia, lalu dia dibawa oleh iblis ke padang gurun. Di mana derajat Tuhanmu yang maha suci, masa dibawa-bawa sama iblis? Kan gak masuk akal itu. Nah tapi kalau Anda katakan iman kami ya susah memang. Karena ada yang penyembah batu juga, penyembah pohon, penyembah apa juga mereka mengatakan imannya begitu. Susah, repot. Gitu Bang. Oke. Ya mungkin karena itu adalah salah satu contoh dari Yesus kepada kami supaya sering berharap kepada Tuhan kalau di saat susah, mungkin seperti itu mungkin. Gimana sih? Gimana sih? Bang Kausa. Maksudnya kan, ya. Abang bertanya aja tentang Islam Bang. Kayak tadi Bang, silakan Bang. Terima kasih. Sama-sama Bang Andi. Oh, keren gue. Bang Andi mungkin mau bertanya, ikut bertanya silakan. Jadi berarti kalau menurut abang-abang ini Yesus itu bukan Tuhan? Enggak, bukan abang-abang, bapak-bapak Pak. Menurut Yesus, siapa Yesus? Sebagaimana data di Bible, menurut Yesus, Yesus adalah utusan Tuhan. Menurut Yesus, siapa dirinya gitu? Ya, maksudnya kan tadi saya disuruh bertanya. Maksudnya saya itu bertanya, maksudnya menurut abang-abang semua nih, Yesus itu bukan Tuhan.
Iya, menurut Yesus kami sependapat. Datanya di Bible, Yesus mengakui dirinya utusan Tuhan. Kami sependapat pernyataan Yesus gitu. Yesus itu utusan. Dia ngomong sendiri begitu di Bible, banyak datanya. Oke. Oke, apa bang? Bagaimana menurut Anda? Berarti Bagaimana Yesus menurut utusan, Anda? bukan Tuhan menurut abang-abang ini. Menurut Yesus sendiri ngomong begitu di Bible tertulis. Di Alkitab apa bang? Biar saya Contoh aja baca. deh. Yohanes 17:3 aja deh tadi. Dia Yohanes 17:3. Yohanes 17:3. Oke. Ya coba dicatat. Jangan main dicatat. oke-oke aja bang. Mau dibaca dia. Oke, saya udah catat maksudnya bang. Oh gitu. Saya jadi ikut-ikutan oke. Jangan dulu. Kenapa nggak dibaca, Bang? Ya ini baca, sabar. Anda yang baca. Ada Bible nggak di situ? Injil Yohanes 17 ayat 3 ya? Iya, coba baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus sebagai di situ Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan. Utusan. Anda mengakuinya? Bentar. Memberi. Anda mengakuinya, Bro? Bro? Anda setuju? Atau Anda setuju? Ya. Oke, terima kasih. Kok iya dong? Setuju apa tidak? Saya baca dulu karena kalau kita baca satu ayat saja begitu itu tidak nyambung karena ini kan dia sampai ayat keberapa ini bang begitu. Baca dari 1 lebih keren. Coba Stan, maju Tan. Bantuin gue Tan. Masih kalau 1 ayat kurang puas dari 1 lebih keren malah. Kau baca di Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 14, baca di situ. Oh. Yohanes 13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu sebab aku guru dan Tuhan. Itu kan terjemahan baru. Terjemahan yang Itu dibawa pengakuan Yesus sebagai Tuhan, jangan lari. dia kan ntar dulu Pak Kecale, dia kan suruh baca Yohanes 13:13. Udah saya baca bang. Menurut kamu Yesus itu guru atau Tuhan? Yohanes berapa? Tadi yang ngomong 13:13 siapa? 13 sampai 14 baca. Yesus berkata, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu sebab aku guru dan Tuhan. Begitu. Jadi Yesus mengaku dirinya Tuhan gitu. Ayat 14. Saya tadi ngomong sama kau, kenapa ada orang ikut campur ya? Jadi melebar kemana-mana. Kenapa sih? Ya udah biar semaku aja dulu dah. Biar bang. Gimana? Ntar abangnya nanti. Kenapa? Ya oke. Berarti menurut abang ini Yesus adalah utusan. Menurut Yesus, dia dirinya utusan Tuhan. Oke. Nanti kalau aku udah tahu jawabannya, aku akan kembali lagi. Aku belum bisa membantah. Ya nggak apa-apa aja. Iya kan, daripada aku jawabnya ngawur, aku jujur saja. Betul, kan? salut sama Anda. Ya. Gitu loh. Mungkin mau cari lagi data, ya bagus daripada kayak yang lain asal ngomong kayak pendeta tadi ngalor ngidul. Saya lebih apresiasi jujur gitu. Ya memang itu saya baru dari awal saya sudah bilang untuk data-data itu namanya baru lucky strike, laki namanya. Ya oke, ya saya tanya lagi ya bang. Silakan. Oke. Nah kalau abang-abang ini Al-Quran itu datangnya dari mana? Datangnya dari Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti turun langsung dari langit Al-Qurannya? Turun langsung diantar oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Ke Nabi Muhammad. Betul. Kata siapa? Dia kata Al-Quran. Maksudnya itu kata Al-Quran. Maksudnya ada saksi yang melihat itu.
Hanya Allah dan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saksinya. Kalau ada manusia lain, sebagai manusia nggak ada. kalau Cuman ada Nabi manusia lain Muhammad menjadi, dengan- ntar dulu. Kalau ada manusia lain jadi saksi, dia ikut jadi nabi juga nanti mendengarkan. Kenapa dia harus mendengarkan? Kan sudah turun dalam bentuk Alkitab. Enggak, berbentuk suara datang, bukan berbentuk buku. Salah dia Bang Andi. Dia pikir gitu. Suara itu siapa yang berbicara? Malaikat Jibril menyampaikan bersuara, Iqra, bacalah. Mereka Jibril yang berbicara. Nabi mendengarkan. Yang mencatat itu siapa? Setelah sahabat bersama Nabi, ya sahabat menulis. Enggak langsung ditulis waktu itu, nanti setelah selesai semua Al-Quran diwahyukan, kemudian ditulis gitu. Maksudnya malaikat Jibril berbicara sambil mencatat. Maksudnya yang mencatat itu siapa? Enggak dicatat waktu itu, dihafal. Udah hafal sama Muhammad. Woi, Nabi Muhammad itu Al-Quran berjalan. Terus yang mencatat itu siapa? Ya sahabat nanti setelah selesai pewahyuan, ya sahabat yang nulis. Nggak lupa kan Muhammad itu? Nabi Muhammad itu paling cerdas di dunia ini, nggak ada yang kalah. Jangankan Nabi Muhammad, sekarang aja anak-anak usia 6 tahun ada yang hafal Al-Quran. Maksudnya gini, maksudnya di mana itu buktinya kalau memang Nabi Muhammad itu cerdas dan Nabi Muhammad nggak pernah bawa Al-Quran tertulis. Maksudnya kan kalau menurut kami itu Muhammad itu kan manusia biasa. Enggak, bukan manusia biasa, dia seorang nabi, beda sama kita. Sama dengan Yesus sama Yesus itu, dia bukan manusia biasa. Dia diutus ke muka bumi. Beda dengan kita. Keilmuannya beda ya, kecerdasannya gitu, beda. Ya kan maksudnya terus maksudnya data apa yang bilang kalau Muhammad itu memang cerdas orangnya? Ada seorang Kristen yang namanya Michael Hart pernah merilis ya, manusia yang paling cerdas, yang paling berpengaruh. Di mana saya bisa maksudnya membaca Al-Quran, di mana yang bisa saya baca tentang Muhammad ini, maksudnya begitu pertanyaan saya. Ya Al-Quran itu sendiri. Di situ menceritakan kehidupan Muhammad. Enggak. Kalau kehidupan Nabi Muhammad ada namanya Sirah Nabawiyah. Mulai dari Apa dia namanya, Bang? Sirah Nabawiyah. Sirah. Sirah. Ini Al-Quran apa nih Bang? Wah, gimana jawabnya? Sirah Nabawiyah bukan Al-Quran. Riwayat sejarah, riwayat memori lah ya. Oke. Biografi Rasulullah itu. Oh ya, maksudnya silakan Ustaz. Berdasarkan saksi hidup orang-orang di sekitarnya, perjalanan hidupnya dari mulai dia dilahirkan sampai wafat dicatat oleh para sahabat dan para ulama, diabadikan di dalam kitab, namanya Sirah Nabawiyah. Sirah itu perjalanan, Nabawiyah itu seorang nabi gitu, atau nabi, begitu ya. Nah, berkaitan masalah kecerdasan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW itu sudah sangat cerdas. Namanya juga seorang manusia yang dibimbing oleh Tuhan. Jadi kecerdasannya itu dibimbing oleh wahyu, bukan dari pemikirannya sendiri. Makanya dikatakan sebagai nabi yang ummi awalnya, yang tidak pernah belajar membaca menulis. Gak perlu buat nabi kami. Karena apa? Karena beliau dipersiapkan ilmu kecerdasannya itu oleh Tuhan. Dengan cara apa? Menerima wahyu, menerima ayat Al-Quran, menerima firman Tuhan langsung ke dalam sanubarinya. Begitu. Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu latangzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin ala kolbika litakuna minal mungdirin gitu. Jadi memang Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat, dibacakan, didiktekan, dibacakan tuh dituntun,
dan dia diberikan pemahaman ke dalam hatinya. Beliau paham, diajarkan kepada para sahabatnya mencatat dan menghafalkan. Begitu. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan berbentuk buku tulisan, bukan seperti orang-orang yang kadang menghujat dari sebelah seperti itu. Nah, bukti kecerdasan kehebatannya apa? Ketika ada orang-orang yang sebelumnya mengatakan utusan Tuhan itu Tuhan, Nabi kami menjelaskan dengan kecerdasannya, dia itu manusia utusan Tuhan, yang hebat itu Tuhannya. Ketika dia diciptakan, cukup bagi Tuhan yang maha hebat itu berkata, jadilah dia manusia yang bernama Yesus. Gitu. Itu salah satu bukti, dalil kecerdasannya, terutama untuk mengembalikan keimanan manusia yang sudah mulai menyeleweng dari ajaran para nabi. Banyak kalau ditanya kecerdasannya, itu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan contoh tentang penciptaan manusia, itu yang detail satu-satunya kitab suci di muka bumi itu hanya Al-Quran. Dari mana Nabi kami belajar ilmu kedokteran tentang penciptaan manusia? Nggak ada. Tadi sudah dikatakan di awal, Nabi yang ummi, yang tidak pernah belajar membaca kitab kedokteran, belajar sekolah atau enggak. Karena dia pribadi yang sudah disiapkan kecerdasannya oleh Tuhan berdasarkan wahyu. Ketika membahas tentang dilahirkan manusia diciptakan, dijelaskan oleh Al-Quran. Belum lagi alam semesta, belum lagi tentang banyaklah hal-hal ciptaan Tuhan itu. Begitu caranya memahami Al-Quran. Oke. Jadi begini, mungkin ada yang ketinggal tadi. Jadi Al-Quran itu pewahyuannya itu nggak langsung berbuk gitu. Dia berangsur-angsur, makanya sampai 22 tahun Al-Quran itu. Jadi nggak langsung blok dihafalkan, nggak. Begitu saudaraku. Assalamualaikum. Sahur. Jadi selama 22 tahun penyampaian Alkitab itu kepada Muhammad. Iya. Itu 22 nggak tahun ngarang, lama. kan? Ya? Lama banget. Jelasin dulu itu, Ndi. Jelasin. Jadi salah satu sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sifat fatonah. Sifat fatonah ini adalah pandai, cerdas. Sifat ini harus dimiliki oleh seorang nabi, apalagi rasul. Kenapa? Karena seorang rasul itu akan terjun langsung di tengah-tengah umatnya untuk melakukan berbagai macam metode penyampaian dakwah. Jadi kalau ada seorang rasul tapi tidak cerdas, tidak pandai, ya itu rasul palsu. Palsu pasti. Gak bisa menjelaskan apa-apa. Dan pasti rasul kayak begini tuh kebanyakan kemudian tidak pernah mengajarkan ajarannya kepada kaum yang cerdas. Selamanya mengajarkan ajarannya itu ke orang-orang yang tidak mengerti tentang kenabian, kerasulan. Nah, untuk itulah kemudian Nabi Muhammad SAW itu berdakwah. Dia harus pandai berdialog. Dia harus pandai adu argumentasi. Dia harus bisa kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang membenci dirinya, yang mau belajar kepada dirinya, yang mau mengikuti ajarannya, serta harus punya argumentasi untuk menangkis serangan-serangan dari orang-orang yang mengkritik dirinya, yang tidak menyetujui pengakuannya sebagai nabi, sebagai rasul, dan mereka meragukan dan mendustakan kenabian dan kerasulannya. Harus. Makanya seorang nabi itu wajib hukumnya cerdas. Nabi Muhammad SAW memiliki itu. Kecerdasannya sangat luar biasa. Sampai ajarannya itu tembus sudah 1400 tahun. Kaidah-kaidah yang terlontar dari lisannya tidak pernah berubah. Bahkan semakin berjaya. Demikian. Oke. Aku mau tanya lagi, Bang. Iya.
apakah di Al-Quran itu ada menyuruh orang-orang Muslim itu untuk sunat? Jadi Al-Quranul Karim memerintahkan kami untuk mengikuti Nabi Muhammad. Dan Al-Quran juga kalau saya mau baca itu di mana, Bang? Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. Al-Ma'idah atau Ali Imran ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat Ali Imran ayat 31. Jadi perintahkan kami untuk mengikuti Rasulullah. Nah, Rasulullah diutus kemudian untuk mensucikan kami. Orang yang suci itu bukan cuma rohani saja, tapi jasadnya juga. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Jadi kami diperintahkan untuk ikut beliau. Karena memang tujuannya dia diutus ke muka bumi untuk membimbing manusia. Nah, Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. An-Nahl ayat 123. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim itu adalah bersunat. Berkhitan Gunda ya, hitan ya. Ya, berkhitan. Ya, karena kalau saya lihat literasi Gunda, kalau hitan itu di Ibraninya itu milah ya, betul ya? Iya, milah. Iya. Oke. Ya, kalau Islam nggak kenal sunat, hitan. Oh, disebut hitan. Iya, hitan. Ya, baik. Berarti Nabi Muhammad ini sebagai contoh apa yang diperbuat Nabi Muhammad, kita sebagai makanya orang-orang Muslim ini harus mengikuti kehidupannya dia. Iya. Oh ya, seperti kayak punya beberapa istri, kita juga boleh begitu. Kalau seorang pemimpin itu memiliki kapasitas dan juga fasilitas berbeda dengan yang dibawahi, yang dipimpin. Beliau adalah seorang nabi, pasti memiliki kekhususan di luar daripada yang bukan nabi. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Yesus pasti memiliki kekhususan. Tidak sama seperti jemaat biasa. Sama seperti Jokowi atau Pak Prabowo. Prabowo di mata negara ini pasti memiliki sesuatu yang khusus. Tidak sama seperti rakyat biasa. Nabi Muhammad itu pemimpin. Dia pemimpin, dia pembawa pembaharu kepada hukum-hukum jahiliyah. Jadi dia diberikan kekhususan. Dan tidak bisa kemudian umatnya memiliki kekhususan itu. Karena umatnya bukan nabi. Beliau adalah nabi utusan Tuhan. Ada hikmah di balik pernikahan-pernikahan beliau. Sedangkan kami umatnya diperintahkan cukup hanya satu aja, fawahidah. Dan hanya umat Islam lah di atas muka bumi ini yang mendapatkan perintah cukup satu istri. Di luar umat Islam bebas. Mau 100, 300, 400, 500 boleh. Seperti di Kristen, tidak ada perintah cukup satu istri, nggak ada. Hanya ada di Islam. Nah, jadi pernikahan Rasulullah itu karena beliau Nabi. Salah satu hikmahnya ingin menyatukan kabilah-kabilah yang ada. Sama saya menikah sama orang Bandung. Kemudian saya menikah lagi sama orang Medan. Maka anak saya ada dari Medan, ada dari Bandung. Maka keluarga saya semakin besar, saya bisa menyatukan antara orang Sunda dan orang Batak. Orang Batak dan orang Bandung, ketika saya jadi raja, mereka nggak boleh bertengkar. Kenapa? Karena rajanya orang Bandung adalah saya. Rajanya orang Medan adalah saya. Maka Bandung dan Medan bersatu padu. Kenapa? Karena bapaknya satu, yaitu Bang Zuma.
Itu salah Oke. satu hikmah. Berarti yang orang muslim yang punya istri lebih dari satu itu nggak sah dong? Sah, boleh. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh Tadi empat. katanya Apa diizinkan cuma satu aja. wajibnya itu satu. Yang disunahkan itu adalah 2, 3, 4. Apabila mereka sanggup, lahir dan batin adil. Kalau tidak bisa adil, kata Allah, cukup satu. Oke, Gitu, baik. Bang. Oke, Bang. Satu lagi, Bang. Kan di dalam iman muslim ini diharuskan itu satu hari sholat 5 waktu. Ya. Seandainya kalau dalam satu hari itu umpamanya sholatnya 4 kali aja, apa itu hukumannya, Bang? Berdosa karena meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat. Sementara Masuk sholat neraka. itu wajib. Gimana? Masuk neraka itu nanti. Kalau tidak diampuni oleh Allah, jelas masuk neraka. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa umat Islam yang beriman kepada Allah dan kemudian melakukan amalan soleh. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9 menjelaskan itu. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan wa yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Itu kata Al-Quran. Pada hari ketika Allah mengumpulkan manusia pada hari penghimpunan atau pada hari setelah kiamat, yaitu di padang mahsyar, di mana hari itu dosa-dosa manusia diungkapkan semuanya. Kata Allah, barang siapa ketika hidup di dunia beriman kepadaku dan mengerjakan amalan kebajikan, aku Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya, kata Allah. Jadi kami umat Islam menyembah kepada Allah, beriman kepada Allah. Kami umat Islam melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika dalam kehidupan kami lalai menjalankan sholat, kami bertaubat, memohon ampun kepada Allah, diampuni. Intinya beriman dulu. Intinya beriman. Sama seperti ketika ada orang masuk di sebuah sekolah. Nilainya buruk, ataupun tidak buruk, ataupun nilainya bagus. Yang pasti dia sudah terdaftar sebagai siswa di sekolah itu. Otomatis ada identitas sebagai siswa. Meskipun dia paling bodoh. Meskipun paling bodoh. Tapi dia terdaftar di sana sebagai siswa. Nah, di luar sekolah tersebut ada pintar, ada yang baik dalam hidupnya. Tapi tidak terdaftar di sekolah itu, ya tidak dapat ijazah. Percuma. Percuma. Nah, itulah faedahnya orang menjadi beriman kepada Allah, menyembahnya kepada Allah. Seperti itu, Bung. Yang kasihan yang mati menyembah kepada selain daripada Allah. Menyembah kepada bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan malah yang disembah. Itu yang kasihan. Oke. Kenapa banyak sekali aturan kalau kita sebagai muslim, menurut saya orang Kristen ini, kenapa terlalu banyak aturan untuk percaya kepada Allah? Oke. Kalau kayak Kristen kan cukup kita mengimani dan berbuat baik begitu. Kalau di muslim kan harus sholat 5 waktu, harus tidak boleh makan itu, harus sunat. Jadi gini, Bung. Kan kalau saya sebagai manusia biasa itu terlalu sulit. Nah, itulah ya. Jadi iblis itu ketika disuruh sujud menghormat kepada Adam, dia nggak mau. Sombong dia. Padahal dia ciptaan. Yang Maha Kuasa adalah dia yang memerintahkannya. Tapi dia nggak mau tunduk, disebutlah iblis. Manusia yang tidak mau sujud kepada perintah Tuhan juga disebut iblis. Bahkan lebih rendah. Ulaika hum syarrul bariyah. Lebih rendah daripada iblis. Dikasih akal, tidak dipakai. Sekarang sederhananya gini.
orang tua kita semakin sayang, semakin banyak aturan. Jangan begini, jangan begitu, jangan duduk di sana, ntar jatuh, jangan begini, intinya kasih sayang kedua orang tua itu akan melahirkan banyak aturan-aturan. Orang tua yang tidak sayang anaknya tidak kasih aturan. Semakin tidak sayang, semakin dibiarkan. EGP, urus urusanmu. Itu berarti tidak sayang. Allah itu maha penyayang. Sementara manusia itu adalah makhluk yang berpotensi bisa melakukan apa saja. Manusia itu bisa makan kapal selam, bisa makan aspal, bisa telan eskavator, bisa telan tiang listrik. Itu manusia. Maksudnya ketika disuruh pasang tiang listrik 10, dipasangin cuma 3, yang lainnya korupsi. Disuruh beli ekskavator, dibeli yang palsu, yang harganya 3 miliar dibayar yang 1 miliar. Makan ekskavator. Itu artinya bahwa manusia itu serakah, manusia itu tamak, manusia itu rakus. Sehingga Allah cinta kepada makhluknya ini yang punya potensi bisa melakukan apa saja di atas muka bumi, karena dia adalah makhluk yang berkuasa. Dia ditunjuk sebagai pemimpin, dia bisa apa saja. Buaya diperintah, singa diperintah, itulah hebatnya manusia. Maka Tuhan memberikan seabrek aturan-aturan ini. Makanya Islam itu sudah diberikan aturan, masih juga minta petunjuk. Karena manusia, kami umat Islam tahu bahwa kita ini senantiasa kemudian selalu ingin hidup bebas. Itu tabiat manusia, nggak mau diatur, sama seperti binatang. Mereka mau hidup seperti binatang. Jadi kalau ada makhluk yang diberi perintah oleh Tuhan, tidak mau tunduk kepada perintah itu, berarti dia sama seperti hewan, sama seperti setan. Nah, kembali, orang tua yang sayang kepada anaknya pasti banyak aturannya. Itu pasti tuh. Dan anak yang kehilangan kemudian orang tua akan selalu mengingat, ini orang tua saya dulu selalu dilarang kayak begini. Pasti ada kedekatan kemudian. Tapi kalau anak yang dibiarkan berkembang begitu saja tanpa aturan, cintanya kepada orang tuanya juga itu berkurang. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jadi semakin banyak aturan Tuhan kepada kita manusia, artinya Tuhan semakin cinta kepada kita. Nah, coba Anda lihat kemudian umat Islam. Bisa enggak mereka melakukan itu? Bisa kok buktinya. Kami ini belum tidur. Di sini di tempatku sudah hampir jam 3. Paling duduk, tidur sebentar. Habis itu dalam keadaan dingin seperti ini, wudhu, air gunung begitu dingin, kayak es. Kami wudhu, sujud, habis itu berdoa, meminta kepada Allah. Belum nyenyak tidurnya, harus bangun lagi, sholat duha. Habis itu sholat zuhur. Habis itu habis asar, habis itu maghrib, isya, begitu seterusnya. Sekarang gini Bung, hari ini, pagi ini, subuh ini adalah hari Selasa. Anda melewati hari Selasa, Bang Zuma melewati hari Selasa. Bedanya, sama-sama 24 jam kita lewati, tapi waktu yang saya lewati itu bermanfaat, berfaedah. Sementara Anda melewati 24 jam kosong melompong. Saya melewati hari Selasa 24 jam dengan ibadah kepada Tuhan pencipta langit ini. Anda pun melewati hari yang sama, detik yang sama, menit yang sama, jam yang sama. Tapi Anda melewatinya tanpa ibadah. Sementara Anda dan saya digiring kepada kematian. Kira-kira setelah mati, bangkit dari kematian, yang bermanfaat hidupnya di dunia siapa? Ya tentu Bang Zuma. Bukan sombong, maksudnya dalam skala ibadah saya lebih tunduk kepada Tuhan pencipta kita daripada saudara. Kira-kira Tuhan memberikan yang terbaik kepada yang mana? Yang taat kepada perintah atau yang ogah-ogahan, malah tidak menyembah, malah menyembah yang lain. Berarti waktu saya lewati dengan sesuatu yang bermanfaat bagi saya. Anda melewatkan waktu seperti, mohon maaf, seperti seekor kucing. Hanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, mati. Kalau saya
makan ibadah tidur, makan ibadah tidur, makan ibadah tidur. Mati surga. Ibarat Oke, Bang. ya, silakan. Oke, cukup saya Bang, cukup. Iya. Jadi kita itu ibarat di sebuah perusahaan. Ada karyawan yang malas, ada yang karyawan yang rajin. Ya kan? Orang munafik bermanis-manis di hadapan majikan, pimpinan, tapi di belakang tidur, malas, tidak bekerja. Itu munafik. Bagi Tuhan itu semuanya dilihat. Nah, kita yang bekerja keras pasti menghasilkan penghasilan yang banyak dibandingkan yang malas-malasan. Seperti itulah adanya kehidupan di atas muka bumi ini. Kita diciptakan untuk ibadah, untuk tunduk, bukan untuk berleha-leha di dunia. Dunia ini seibarat pantai. Kita datang naik kapal, tak dari alam roh kita naik kapal laut. Di kapal laut ini, alastu birabbikum, kata Allah. Wahai kalian, apakah kalian percaya aku ini Tuhanmu? Kalu bala syahidana. Oke, yuk saya turunkan ke pantai ini. Silakan Anda turun dari kapal semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu semua turun. Ingat, di pantai ini tunggunya ada yang disebut iblis. Dia iblis ini penghuni pantai ini. Ketika kaki Anda sudah berpijak ke pasir pantai, iblisnya akan membuat Anda lupa kapal dan Anda lupa kemana kapal Anda akan berangkat. Jadi anak manusia, Adam keluar dari rahim ibu, masuk ke bumi. Seketika dia melupakan kedatangannya, dia disibukkan dengan kehidupan duniawi. Hari demi hari, sibuk berpesta, ke mall, ke diskotik, minuman haram, main perempuan dan bla 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 bla. Dihidupkan kemudian hidupnya dengan kehidupan kesibukan maksiat. Tak ada pernah mengingat. Tiba masa bunyi sumpritan dari kapal. Itu bunyi kapalnya kalau yang dipanggil itu orang Jawa. Kalau orang Bugis yang dipanggil beda bunyi sumpritannya. Ketukan-ketukan maut datang. Dikasih ke pantai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Balik dia masuk ke kapal kembali. Tek. Lu ngapain aja di pantai? Kau ngapain selama 70 tahun? Lama bener kamu ya? Iya paman. Nah terus tadi sebelum kamu turun, kan ada peringatan tuh. Kamu turun cari bekal sebanyak-banyaknya. Untuk persiapan kita menuju perjalanan yang lebih jauh. Jadi kamu diturunkan di pantai untuk mencari bekal. Apa yang kau ambil di bumi? Mana bekalmu? Loh, kok tai ayam yang kau bawa? Tai sapi? Kok cuman tai kotoran yang kalian bawa hanya dosa-dosanya? Mau ngapain ini dosa? Gak bisa dipapain. Ya udahlah Pak, saya lupa kalau ternyata tujuan saya diturunkan ke pantai untuk cari bekal. Lupa saya. Udah selesai, waktu udah selesai. Naik. Andai saja orang mati kita kayak Bu Uti, jasadnya dan ruhnya bisa bersatu kembali, maka dia akan keluar dari kubur dan teriak, wahai penyembah-penyembah manusia, berhentilah, cukuplah aku merasakan ini sangat tersiksa saya di sini. Tapi karena ruhnya berpisah dengan jasad, jiwa dan juga tubuhnya kembali menjadi tanah, ruhnya kembali kepada pencipta, sampai dia tidak bisa kembali ke dunia menyatakan, hei, apa yang disampaikan para apologet Islam itu benar loh. Gak bisa lagi dia kembali. Begitu juga umat Islam yang meninggal. Begitu indahnya hidup di dalam sana, dia tidak bisa kembali ke dunia. Wahai anak-anakku, ayo ibadah yang kuat. Ini aja Bapak ibadahnya hanya pas-pasan, tapi alhamdulillah. Ayo nak, mumpung kalian masih di pantai ini, mumpung. Tapi itu tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena kita sudah beda alam.
jasad orang tua kita menjadi tanah, ruhnya kembali kepada Allah. Nanti di hari di mana kita akan dibangkitkan, ruh dikembalikan, jasad diutuhkan, disatukan kembali, bangkit dari kuburan. Barulah kita akan dihisab satu-satu. Nah, begitu macam Bang Handi yang banyak amalan, banyak bekal, dipanggil penjemput Bang Handi datang ke rumahnya. Assalamualaikum, wahai ahli ibadah. Waalaikumsalam. Weh, pura nih surga boleh jemput ke? Tiba nih waktunya kembali maki ke kapal. Mana keje? Belum bisa kah ditunda sedikit? Masih belum habis rokok satu batang. Anda ada cerita, pokoknya ketukan udah bunyi. Balik, siap komandan. Pak, kembali Bang Handi. Para malaikat mengatakan, wow, keren kali. Memang orang ini ahli ibadah. Banyak sedekah, banyak infak, banyak menolong orang, banyak mengajari orang. Murid-muridnya banyak di mana-mana. Naiklah kau di kapal dengan bahagia. Subhanallah. Bang Handi dulu di kapal ongkang-ongkang kaki, bro. Hah, kita mau kemana ini, bos? Oh, itu tempatnya Bang Handi, pulaunya sana tuh, Firdaus yang dijanjikan oleh Allah kepada antum. Wah, hebat kali. Tapi yang tersiksa kayak Pak Bom-Bom, Ibu Uti, bla 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 dan semuanya, Dosma, tersiksa dia. Karena masuk kembali ke kapal yang dia hayalkan, Tuhan kami ke surga. Iya, ke surga. Kau kemana? Ya ke tanah, ditumbuk masuk ke dalam 2 meter, digali 1 kali 2 meter, habis itu ditimbun. Mampus. Mana babi yang kau sudah makan? Mana anjing yang sering kau makan? Mana ular, monyet, kelelawar yang sering kalian makan? Mana biawak, pararang, padale, keblama? Mana? Ada datang bantu? Nggak ada. Malah datang mencabik-cabik kalian. Bang Jumi, boleh bertanya nggak Bang Juma? Iya, boleh, silakan. Nih, aku memang kurang ilmu. Nah, saya memang agama Kristen. Silakan, Bang. Nah, aku cuma mau bertanya, mohon maaf nih, kalau Nabi Muhammad itu bisa dilihat manusia enggak? Ya iyalah, dia hidup 63 tahun, Bang. Dilihat manusia lah dia. Berarti kalau Nabi itu memang asli manusia ya? Iya. Asli manusia karena memang manusia. Dia manusia pilihan. Mereka manusia-manusia pilihan untuk mengajar umat. Karena kalau tidak, setan sudah menunggu lebih dulu di bumi. Kalau tidak ada para nabi dan rasul yang menuntun kita, bahaya. Makanya yang harus dipertanyakan sini, Bang, ajaran nyembah Yesus, ibadah minggu, tidak bersunat, makan babi, makan semua binatang-binatang yang menjijikkan, itu ajaran dari mana? Kayaknya itu nggak rasional kalau itu dari Tuhan deh. Kenapa? Karena Tuhan itu suka yang bersih-bersih. Dan Tuhan itu memberikan segala sesuatu kepada kita ini sebagai ujian. Kita diuji, dikasih perlihatkan kita wanita. Bukan kita punya, bukan istri kita, jangan kita sentuh. Iya. Dikasih. Iya benar. Di kitab kita juga memang benar. Kita memang disuruh disunat, tidak bisa memakan babi. Cuman kan itu di perjanjian lama, Bang. Untuk di perjanjian baru memang ada pembaharuan. Masalahnya manusia tidak sanggup melakukan apa yang dilakukan Tuhan itu. Maksudnya pembaharuan gimana ini? Setahu saya perjanjian baru itu bukan firman Tuhan dan bukan ajaran Nabi. Kalau perjanjian lama, ya yang Anda maksud itu memang ajaran Nabi-Nabi. Tapi kalau perjanjian baru mana ada Nabi? Lukas bukan Nabi, Paulus bukan Nabi, Matius, Yohanes bukan Nabi, Petrus, Yakobus bukan Nabi. Jadi mereka ini siapa? Kok bisa merubah firman Tuhan? Memberikan konsep kepada manusia, konsep seperti itu. Coba lihat, Nabi Adam
nyembah kepada esensi yang tak terlihat. Nabi Musa, Nabi Abraham, Nabi Daud, Salomo, mereka semua punya aturan main dalam kehidupan keberagamaan. Ibadah sujud, menyembah hanya kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang tak terlihat seperti makhluk. Tapi giliran Lukas, Markus, Matius, Paulus, ajarannya kok aneh, beda gitu loh. Bahkan ajaran yang Anda anut ini beda dengan ajaran Yesus. Yesus bukan Kristen. Iya, pas benar, itu benar. Itu bukan saya sangkal. Cuman untuk beberapa, kita kan di Kristen kan, kalau kita di HKBP nih, di HKBP itu kita itu masih mengikuti perjanjian lama Bang. Cuman di perjanjian lama kita itu tidak kita lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Makanya kita berdosa. Untuk perjanjian baru itu mungkin itu ajaran yang di apa namanya kan ada GBI, ada Pentakosta. Itu yang dianut orang itu Bang. Kalau kita mah beda Pak pemahaman sama orang itu juga. Tapi kita sesama-sama Kristen juga. Ya intinya sekte apapun di Kristen ini bukan ajaran Yesus. HKBP, HKBP, GBI, PGRI. Kalau kita memang ada perintah Tuhan itu ada 10 perintah Tuhan yang dilarang, cuman manusia tidak sanggup di dalam perintah itu. Apa yang susah dari ke-10 perintah itu, Bang? Jangan ada ilah lain. Sebenarnya Ya kalau kan? diyakinin emang tidak susah, cuman Nggak ada yang namanya duniawi Bang. Lebih susah sebenarnya ajaran Kristen itu daripada ajaran Taurat. Lebih susah ajaran Matius. Janganlah engkau meminta apa yang diambil oleh saudaramu. Berikanlah apapun yang diminta. Itu. Dan jangan kau minta kembali. Juallah barang-barangmu dan berikanlah kepada yang lain. Itu lebih sulit itu. Iya, emang iya benar, itu betul. Nah, sedangkan ajaran Taurat, jangan menyembah selain aku, hormati kedua orang tuamu, pelihara sahabat, jangan bersinah. Nggak ada yang sulit. Justru lebih sulit agama Kristen. Apabila kamu ditampar, Kita juga sama Bang itu Bang. apabila ditampar pipi kirimu, Jangan mencuri. nah itu nggak susah. Jangan mencuri, gampangnya. Jangan mencuri, berarti kita disuruh bekerja. Iya, makanya. Jangan bersinah, berarti kita disuruh nikah. Jangan bersaksi dusta, berarti kita disuruh jujur. Iya, benar. Nah, tak ada yang sulit. Yang sulit itu perjanjian baru. Kasihilah musuhmu. Gimana musuhmu dikasihi, Bang? Justru karena itu Bang, kalau di Lebih sulit. ada pembaharuan Injil itu. Nah, yang saya maksud di sini tadi memang saya kan baru datang ke room ini. Seperti abang siapa tadi? Si yang udah turun. Si Barakokok. Nah, sebenarnya dia sama-sama memahami juga sih kita. Kalau kita juga cuma sekedar memahami dan yang kita percaya itu. Nah, kalau dibilang tadi kayak gitu, dia memanusiakan kayak seperti yang dipertanyakan abang. Abang siapa tadi? Yang Si Barakokok. Handi apa siapa ya? Si Paloko kan? Nah, saya simak tadi itu yang berseru-seru di gunung. Yang namanya Tuhan Yesus bilang, Tuhan, kenapa kamu meninggalkan aku? Sebenarnya roh dia itu sendiri yang ngomong biar orang-orang percaya bahwa memang Yesus itu ada. Kenapa dia menjelma jadi manusia? Dulu manusia tidak ada yang percaya bahwa ada Tuhan. Semulanya kan emang roh berkata, aku adalah Tuhan. Siapa yang percaya kalau nggak ada yang dilihat? Nah, dia menjelma jadi manusia.
baru Tuhan itu mengajarkan kebaikan. Nah, banyak juga yang pengikut, banyak juga yang menyangkal. Gitu Bang. Cuman kita juga memang pasti beda pemahaman. Jadi maksud saudara, kalau Tuhan tidak menjelma menjadi manusia, Tuhan itu nggak ada? Tuhan itu ada, cuman manusia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Loh, kami percaya Tuhan itu ada. Padahal kami nggak pernah melihat Tuhan itu. Dikarenakan Nabi Muhammad itu kelihatan jelas. Iya, maksud saya gini loh Bang. Maksud saya gini, kalau Tuhan itu tidak kelihatan, apakah Tuhan itu nggak ada? Justru karena di situ Bang. Kenapa karena orang-orang nggak ada Tuhan. Manusia berkata dulu tidak ada Tuhan. Masalahnya apa? Tidak ada yang dilihat. Cuma suara. Benarkah manusia itu ketika dia berkata Tuhan itu nggak ada karena nggak dilihat? Atau Tuhan itu ada meskipun tak dilihat? Mana yang betul? Mana yang betul Bang? Ulangi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf. Jadi gini, Tuhan itu ada karena dilihat, atau Tuhan itu tidak ada karena tidak dilihat? Tuhan itu ada karena dilihat. Tapi manusia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, masalahnya apa? Kepercayaan manusia yang mengatakan Tuhan itu tidak ada karena tak terlihat, apakah itu betul? Apakah di situ Bang? Apakah kepercayaan itu betul? Kalau tidak ditunjukkan langsung Bang. Jadi kalau misalnya nih, Abang percaya Tuhan itu ada karena dia pernah datang jadi manusia. Kalau Tuhan itu tidak datang sebagai manusia, Abang nggak percaya Tuhan itu ada. Kalau saya kan hidup di zaman sekarang. Ya. Jadi kalau tidak datang Tuhan Anda jadi manusia, Abang tidak percaya kalau Tuhan itu ada? Kalau orang tua saya mengajarkan saya bahwa Tuhan itu ada, walaupun saya tidak melihat. Nah, itu yang betul. Tuhan itu tidak dilihat, tapi Tuhan itu ada. Sedangkan di Kristen, Tuhan itu ada dikarenakan dia datang jadi manusia. Bagi itu justru karena di situ Bang, bagi orang yang tidak percaya, makanya dia menunjukkan wujudnya sebagai manusia, biar yang tidak percaya ini biar percaya bahwa adanya Tuhan. Kalau kita memang percaya, walaupun dia tidak kelihatan, pasti kita percaya bahwa ada Tuhan. Jadi tidak perlu Tuhan itu datang kan sebagai manusia? Kalau bagi yang percaya. Nah, bagi yang tidak percaya harus datang gitu. Nah, justru Tuhan itu datang menjelma sebagai manusia, biar yang tidak percaya itu bahwa memang ada Tuhan. Oh gitu. Di situ juga udah ditunjukkan sebagai manusia, tapi masih banyak juga bahwa manusia tidak mengakui bahwa dia Tuhan. Jadi manusia yang tidak percaya Tuhan itu ada, Tuhan kemudian datang supaya dipercaya sama orang ini. Iya, sama orang yang tidak percaya tersebut. Jadi menurut saudara, Tuhan itu bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Maksudnya berubah? Tuhan itu bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Dia tetap Tuhan, tidak bisa berubah menjadi enggak Tuhan, tetap Tuhan. Nah, Yesus ketika dia datang ke bumi dia manusia. Dia menjelma sebagai manusia biar orang-orang dia menjelma menjadi bukan Tuhan. Dia sebagai Tuhan, Bang. Bagaimana bisa sebagai Tuhan sedangkan dia datang sebagai manusia? Dia nggak datang sebagai Tuhan, dia datang sebagai manusia. Berarti dia datang sebagai bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan manusia, sedangkan Yesus manusia. Berarti dia datang menjadi bukan Tuhan.
Kalau masalah Tuhan sama Yesus bang, itu cuma di beda kalimat bang. Ya, faktanya bukan cuma kalimat, Yesus benar-benar manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan bukan manusia, Yesus manusia. Ya bukan Tuhan. Sekarang begini, sebelum manusia diciptakan, Tuhan itu ada. Ya toh? Dan tidak serupa dengan manusia. Benar kan? Ya. Nah, berarti Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tiba-tiba di abad pertama, ada Yesus datang ke bumi sebagai manusia. Berarti Tuhan datang sebagai bukan Tuhan. Yaitu datang sebagai manusia. Ya, benar. Nah, berarti Tuhan pernah berhenti menjadi Tuhan. Bukan berhenti bang. Loh, dia jadi manusia. Jadi dia itu roh di dalam tubuh manusia. Nah, sama seperti kita, roh di dalam tubuh kita. Iya, benar. Seperti kita juga gitu. Tuhan. Contohnya, kalau saya tidak kelihatan, apakah orang percaya bahwa saya ada yang namanya parpor? Kalau Anda tidak kelihatan, apakah ada orang yang percaya bahwa Anda adalah parpor? Ya. Tidak perlu, karena Anda kan manusia. Untuk apa kita percayai manusia yang tidak ada? Iya, justru karena di situ bang perdebatan ini. Kalau masalah untuk agama ini emang beda bang. Kalau parpor tidak nongol jadi manusia, ya kita nggak percaya parpor itu ada. Iya, benar. Jadi sebenarnya intinya cuma di sini aja bang. Tidak pernah sejarah sama agama itu satu jalan. Kalau ajaran kami sama ajaran Yesus sama. Ajaran Kristen ini yang berbeda dengan ajaran Yesus. Kalau kami dengan Yesus sama kami. Ajaran kami. Sebenarnya kalau saya simak-simak tadi dakwaan Bang Juma, emang persamaan dakwaan, dakwah. Ya, dakwah, maaf salah. Kalau dakwaan itu di hakim. Ya, Nah, yang saya simak-simak tadi itu bahwa ada perbedaan, ada persamaan, banyak juga. Cuman kita yang kurang paham ini tidak bisa menerangkan bagaimana jelasnya di zaman dulu. Kita cuma mengikuti ajaran yang sekarang. Saya sebagai manusia awam bang, cuman kepercayaan dalam diri kita kan harus ada. Kalau dibilang si abang yang turun tadi, kenapa harus ada 5 waktu, sholat 5 waktu? Ya udah namanya ajaran, udah nama kewajiban. Kita kenapa sekali seminggu sekali ke gereja? Nah, sebenarnya tidak harus diwajibkan ke gereja. Masalahnya, kalau iman itu tidak harus ke gereja. Di rumah juga bisa berdoa. Diimanin kita sendiri. Kalau Yesus pernah ke gereja nggak Yesus? Kalau untuk masalah saya lihat langsung, saya tidak tahu bang. Cuman kalau yang saya imanin, yang saya lihat dari contohnya, ya gimana ya? Saya bilang sekarang, ya kak, udah namanya kita zaman sekarang bang, nonton begitu aja. Emang di waktu itu dia ke gereja itu untuk mengusir-ngusir orang yang gimana ya? Yesus tidak pernah ke gereja bang. Yesus ke sinagoge, bait suci, bait Allah itu kan dibikin jadi pasar. Bukan gereja itu. Jadi dia mengusir di sana bahwa itu adalah bait Allah kan. Ya. Kalau saya bang gimana ya, saya bilang saya mah terkecuali saya udah hidup di zaman Nabi masih bisa menerangkan. Kalau kita mah cuma ngikutin ajaran yang sekarang aja bang. Ajaran gereja? Bukan ajaran gereja. Lalu? Ya ajaran Injil lah bang. Yang kita percaya.
Iya, betul. Kalau untuk masalah-masalah perdebatan begini mah kita tidak harus menyalahkan, menyudutkan agama seseorang, tidak. Iya, oke. Saya cuma mau tanya kejujuran saudara. Kalau Anda melihat kami Islam dan melihat saudara sebagai Kristen, lalu mendudukkan Yesus, kira-kira yang mirip ajaran Yesus Kristen atau Islam, Bang? Mendudukkan? Iya. Netral ini, netral. Maksudnya Anda lihat Yesus, Anda lihat Islam, Anda lihat Kristen. Kira-kira yang mirip dengan ajaran Yesus itu Islam atau Kristen? Kalau untuk ajarannya, ya contohnya gimana ya saya bilang ya Bang. Menurut ajaran Islam juga kan contohnya tidak mungkin agama mengajarkan yang tidak benar. Bukan. Maksudku seandainya Yesus ada di tengah-tengah kita hari ini, di tengah-tengah kita, Yesus kemudian mempraktekkan keagamaannya, ajarannya, ketika dia hidup di dunia selama 33 tahun. Kalau kita lihat Yesus, dia itu lebih mirip ke Islam atau lebih mirip ke Kristen? Kalau untuk itu saya kurang paham, Bang. Yesus sujud, Yesus puasa, Yesus bersunat, Yesus syahadat. Di kita juga di Kristen seharusnya wajib sunat, ada puasa. Tapi di Galatia 5 nomor 2 tidak boleh sunat. Itu kan udah pembaruan perjanjian baru, Bang. Nah itu makanya aku bilang, kalau kita melihat misalnya Yesus datang nih di bumi, mempraktekkan segala apa yang dicontohkan di tengah-tengah Bani Israel kala itu, maka kita melihat Yesus ini sebagai seorang Kristen atau sebagai seorang Islam. Pertama, dari kecil dia disunat. Umat Islam dari kecil disunat. Kemudian Yesus ibadah, mengangkat kedua tangan, menengadah ke langit. Kemudian sujud. Lalu puasa. Nah, iya benar. Kalau untuk masuk ke bait bait Allah, dia kemudian mandi, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Ya, kalau untuk yang dipertanyakan abang tadi, emang Yesus itu mengarah ke Islam kalau kelihatan. Kalau kita sebagai Kristen, kita tetap percaya apa yang diajarkan Tuhan ke kita. Kita tidak menyangkal bahwa Yesus itu sujud, disunat dan tidak memakan babi. Lalu yang mirip dengan Yesus di Kristen apa? Yesus nggak pernah nyanyi, apalagi disco. Nah, itu dia Bang. Di gereja kayak diskotik. Ada gereja yang kayak diskotik. Kalau itu, itu apa itu? Mohon maaf Bang. Yang ada di room ini, kalau yang ada di room atau yang nonton, kalau untuk itu, contohnya saya pribadi sebagai Kristen di HKBP, saya memang tidak tidak suka tidak mau ajaran dari mana orang ini ambil, kayak Pentakosta, GBI. Masalahnya orang ini memang udah pakai sound yang keren-keren sekarang. Dan gereja itu pakai. Kalau kita di HKBP Bang, kalau kita di HKBP, emang kita bernyanyi lagu-lagu pujian, tapi cuma organ tunggal. Itu juga tidak pernah seruling atau gitar. Apa Bang? Elektron.
Kita cuma organ tunggal bang. Apa itu? PKBP. Piano. Piano. Oh, Siapa nama pelajarnya? Keyboard. Keyboard. Ya keyboard. Pelajarnya biasanya Bang Jibril itu player. Gitu bang. Cuma kita kurangnya tidak memahami, menjabarkan yang gimana bisa pengertian abang lah gitu. Abang di mana ini? Di Medan? Di Tangerang. Oh, Kalimantan Utara. Bagus ya, Tangerang. Bang. Bukan Kalimantan bang, Tangerang. Oh, Tangerang itu di mana? Jawa Barat bang. Oh, Jawa Barat. Kirain dekat Jakarta, Bang. Satu pulau bang. Salah ini. Tangerang bukan Jawa Barat, Tangerang Banten. Nah, kan masih Jawa dekat kan. Soekarno Hatta kalau Tangerang itu. Alamak. Benar nggak? Sekarang Pulau Jawa apa aja isinya bang? Ada kelapa parut, gula merah, kemudian pisang, ada kuaci, dibungkus dengan Jadi daun Tangerang pisang. itu di Jawa, letaknya di Jawa Barat bang. Cuman sekarang jadi Banten. Banten. Jadi Banten. sekarang kan nggak kayak dulu. Sukabumi dekat situ ya, Banten, Sukabumi, Tangerang, dekat-dekat itu ya, Cibubur, Cimahi. Iya. Enggak bang. Kalau dari sini bisa dibilang dekat bang. Dari sini dekat dengan yang abang bilang tadi. Cimahi. Cianjur. Cianjur bang enggak. Ciancol. Cikunir bang, Cikunir. Mohon maaf nih bang, bukannya ini ya. Iya. Saudaraku banyak yang mualaf bang. Alhamdulillah, berarti abang juga tanda ikut itu. Tapi kita, walaupun dia mualaf, bukan berarti kita harus agama yang benar, agamaku yang benar, enggak bang. Ini si paspor ini emang goblok ini. Dibilangi goblok, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kenapa bang goblok? Kok emosi? Tangerang aja kok nggak tahu kok di mana, goblok. Kok di Tangerang nggak tahu di mana? Kan Jawa Barat. Kok emosi? Itu kau satu iman kau itu sih terus sama paspor. Kenapa kau kasih begitu? Satu iman Tangerang kau itu. Jawa Itu bagian pun kalau barat. betul Bang. satu iman. Takutnya teman kalian lagi nih. Ya kan? Itu sebuah ini Bang Zuma, itu sebuah pujian. Jadi kalau santun itu orang pikirnya muslim. Alhamdulillah, Masya Allah. Itulah yang salah bang ini. Kalau menurut Bu, Tangerang itu apa bang? Suka nyamar-nyamar? Enggak dong. Raja Ya kalau Sitorus. yang begini udah pasti nyawar, udah pasti kelompok kalian ini kan. Aku bilang yang suka nyamar itu Paulus. Udahlah. Apalagi kalau muslim di Indonesia itu ya harus gini caranya untuk memperkayakan diri ya kan. Enggak bang. Viral. Gini loh. Jadi Karena kalau muslim di Indonesia kan kalau nggak menjelek-jelekkan agama orang nggak bakalan dipuji-puji. Benar, gas terus Bang Sitorus, gas terus tuh Bang Paspor tuh, biar mualaf dia. mau gimana sih bang? Enggak bakalan mualaf bang. Dari nenek moyang saya aja aku dari Islam bang. Ini Raja Sitorus kayaknya habis 4 botol dia baru naik marah-marah. Bapakku lebih pintar Bapakku lebih pintar kayaknya membaca Al-Quran ketimbang Bang Juma. Masya Allah. Ini si Raja Singa juga bisa baca Quran? Raja Singa. Sudah gitu kelamin. Oh, sorry. Raja siapa ini? Raja Ini Raja Sitorus. Gini bang, agamamu, Jumbal. Agamaku ya agamaku gitu loh. Aku bukan Islam, aku Kristen bang. Jumbo. Tapi ini si Raja Singa bilangnya Islam. Gimana dong? Jumbo. Saya hidup di perantauan ini. Teman saya Islam semua bang, banyak Islam teman saya.
Merantau di mana, Bang? Tetangga ini Islam semua, Bang. Baik-baik enggak Tapi kita dia? saling menghargai. Jumbo. Tetangganya yang Islam itu baik-baik kan, Bang? Paspor. Baik-baik, Bang. Mana Nggak ada baik yang sama si namanya- Raja Singa naik-naik langsung bilangnya orang. Nggak ada yang namanya dibilang, nggak pernah dibilang dasar Kristen, nggak pernah dia ngomongnya kayak gitu. Itu, Raja Singa. Raja Singa kena kau kan? Saudara Jumbo. Jumbo. Paspor bilang parpor di Dengar tengah-tengah dia dulu. umat Islam dia tinggal. Kau datang-datang. Betul-betul kau kayak Enggak. Raja Singa, benar kau Raja Hutan. Status semua apa ini sebenarnya ini? Ustadz atau apa? Gimana? Saya penginjil, Bang. Penginjil? Ya. Maksudnya? Pembawa kabar baik. Pembawa kabar baik. Emang kalau menjelek-jelekkan agama orang kabar baik itu? Ada ku jelekkan agamamu. Memang sudah kayak gitu agamamu. Apa yang Termasuk ku jelekkan? juga kok, termasuk kau jelek-jelekkan juga itu kawan. Maksudnya yang mana aku jelekkan? Yesus kau bilang sunat. Lukas 22. bilang gereja- Lukas kau 2 bilang gereja kayak 21 diskotik. 22. Yesus Di sunat ajaran kita memang. nggak ada di kita nggak ada diajarkan untuk sunat nggak kayak di agamamu biar tahu kau. Yesus sunat loh. Mana ada, kau jangan ngarang-ngarang kau. Baca Lukas 2. Bang Di Torus, situ tertulis. emang sunat dia Bang Torus di perjanjian lama, Bang Torus. Ini si Raja Singa cuman emosi nggak ada ilmunya. Puasa. Kristen juga puasa, Bang. Cuman nggak ada yang menjalankan, Bang. Nggak ada yang sanggup. Ini si Taurus juga puasa. Bukan nggak sanggup, memang aturannya bukan seperti itu, nggak dipaksa seperti itu. Emang nggak dipaksa. Tapi Yesus 40 hari 40 malam. 40 malam, Bang. Itu kan cuma tugas pendeta itu kawan. Si Taurus ini mana bisa puasa, nggak makan babi 1 hari, menggonggong dia. Ya iyalah, Enak orang itu, enak Bang. kok nggak di. Nah, itulah. Yesus sendiri nggak pernah Dari mana kau tahu? Kok jadi kau yang tahu? Astaga. Udah dari sono kau. Yesus kan mengajarkan Taurat. Orang nggak boleh makan babi, bro. Orang nggak boleh makan, itu kan makanan itu. Kalau nggak boleh ngapain diciptakan? Ya bantalah Tuhannya Yesus. Bantalah Tuhan Karena Yesus mengatakan, loh, Tuhannya Kalau Yesus mengatakan, Yesus mengatakan jangan kau makan babi. Nggak ada dikatakan Imamat kayak 11 gitu. Imamat 11 nomor 7. Justru di kita itu diajarkan nggak boleh mengharam-haramkan makanan. Biar tahu kau, yang haram itu apa yang keluar dari mulutmu, bukan apa yang masuk ke Tuhannya dalam Yesus mulutmu. mengatakan jangan kau makan babi. Nggak ada. Juma, kau dengar ya? Beda, Bang, di perjanjian lama sama perjanjian baru, Bang. Yang haram itu apa yang keluar dari mulutmu. Contohnya Yesaya kau 6. ngomong kotor itu baru namanya haram. Tapi kalau apa Apalagi yang yang masuk ke dalam kotor? mulutmu, batu pun kau makan nggak bakalan haram itu. Sinyalnya Guru Nda, sinyalnya. Ya itu. Terus kenapa di dalam Yesaya 6:6 Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi kalau gitu? Iya elah. Itu ngarang kau di situ. Di dalam kitabmu ada itu loh. Kitabnya Yahudi, Yesaya 66 nomor 17. Tuhan akan datang membakar dan menghanguskan semua pemakan babi. Mana ada, enggak, Tuhan kita nggak pernah mengajarkan mengharam-haramkan makanan, biar tahu kau. Lah itu Yesaya 66 nomor 17. Sebab Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Ngarang kau itu, ngarang. Nggak takut rupanya kau dibakar sama Tuhan. Apa yang kau takutin? Hah? Lah itu dalilnya Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Nggak ada itu, ngarang kau itu. Loh, saudara Parpor ada nggak Yesaya 66 Tuhan akan datang membakar pemakan babi dan pemakan tikus? Di perjanjian lama, Bang. Nah, ada nggak? Ada nggak? Ini Raja Singa yang betul-betul ya.
Semuanya mau dimakan, padahal ada larangannya. Tuhan mengancam untuk membakarnya dengan api. Kalau untuk perjanjian baru tidak ada larangan untuk memakan makanan, Bang. Hah? Kalau di perjanjian baru. Tapi Yesus mengatakan haram makan babi. Perjanjian lama, Bang. Perjanjian baru. Matius 5 nomor 19 itu apa? Barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat, maka dia akan menempati neraka. Raja Sitorus ini nanti pasti neraka, nggak mungkin tidak kalau dia tidak bertobat. Bertobat gimana maksudmu? Ya, tinggalkan agamamu yang sekarang. Ngapain aku udah bagus-bagus jadi Kristen, gak ada orang goblok seperti kau. Ngapain aku harus di agamamu? Ntar jadi ikut malu. Jangan ikut agamaku. Saya nggak suruh kau ikut agamaku. Mana lah mungkin. Dengar dulu. Nanti kalau jadi muslim mau kan ada yang seperti Abdul Somad, ujung-ujungnya nikah sama ABG ya kan. Coba di dalam kau di dalam perhatikan. agamamu memang dilarang menikah sama ABG. Hah? Dilarang. Ya dilarang lah itu, soalnya itu tujuannya udah pasti mikirin nafsu bukan cinta. Mana dalilnya? Pakai logika aja, logika. Mana dalilnya? Ya gunakanlah logikamu, gunakanlah akal sehatmu ya kan? Logika. Giliran menikah pakai logika. Tuhan mati dibunuh Hansip Romawi nggak pakai logika. Loh, gimana? Jadi, mana batasan menikahi wanita di agamamu? Ada nggak? Kok dengar dulu, kok pede kali kau tinggalin agamamu? Ya kan kamu mengatakan tadi, dengar kamu yang mengatakan itu. Bagaimana caranya bertobat? Ya tinggalkan agamamu. Agamamu itu ajaran siapa rupanya? Agamamu. Jadi maksudmu, kau tinggalkan agamamu jadi pengikut kayak kau, orang kayak kau, terus pengikut Abdul Somad gitu. Nah sekarang pertanyaannya, yang mendirikan agama Kristen itu siapa rupanya? Yang mendirikan? Emang kalau soal agama aku kurang paham aku, Jis. Duplak. Intinya hatimu aja kau pergunakan, kawan. Kok hati pula? Yesus tidak mengatakan hati. Nggak ada gunanya kau pengaruh agama kalau jiwamu jelek seperti ini. Loh, kok jelek pula yang kau naik ke sini ngatain orang goblok? Lah, iyalah supaya mikir kau. Masa susah? Apa? Kau pengaruh agama tapi jiwamu, hatimu iblis. Loh, kok pula saya iblis? Yang iblis itu yang dilarang Tuhan dimakan. Itu yang iblis. Coba Adam diusir dari surga. Kenapa? Karena sesuatu yang diharam dimakan. Lah kamu bagaimana mau ke surga? Yang dilarang Tuhan kok makan. Bahkan sudah dikatakan, emang udah pernah kau dari surga? Yesaya 66 nomor 17, Tuhan akan datang menghanguskan, membakar semua pemakan babi dan pemakan balaau tikus. Tapi kamu nggak mau tahu kan? Padahal tertulis di dalam kitab. Tapi kamu nggak mau tahu. Iyalah, ngapain aku mau tahu? Soalnya pergunakan aja hatimu yang hidup ini. Loh, kalau berbeda dengan kitabmu, kayak mana ceritanya? Percuma kau kalau beragama, kau kalau hatimu busuk. Yalah busuk lah itu hatimu, karena Tuhan yang memerintahkan jangan makan babi, kau makan, hatimu busuk. Gak ada. Apa? Gak ada sejarahnya. Makanan kok diharam-haramkan. Kalau haram nggak bakalan diciptakan itu, kawan. Saking busuknya hatimu, firman Tuhan pun kau larang, kau langgar. Saking busuknya hatimu. Lah Tuhan mengatakan jangan kau makan babi. Imamat 11 nomor 7. Saking busuknya hatimu, kau mengatakan apa? Tak ada gunanya itu larangan-larangan makan babi. Semuanya bisa dimakan. Lah itu kau melawan Tuhan. Hatimu nggak busuk itu. Intinya gini aja bro, sekarang bro. Raja singa. Gimana? Busuk hatimu. Karena kau melanggar perintah Tuhan. Jangan kau makan babi. Malah kau makan. Bagus hatimu itu rupanya kalau kayak gitu. Intinya kalau sepaham saya ini,
Tidak ada makanan yang haram, Cis. Ya, Tuhan mengatakan jangan kau makan babi. Kok kau katakan tidak ada yang makan yang haram? Mana yang Tuhan Mana kau ada atau Tuhan Tuhan? melarang-larang makanan? Mana ada Tuhan melarang? Enggak ada cerita di Imamat Tuhan melarang 11 makan. nomor 7, cuplis. Enggak ada itu. Yang haram. Yang haram itu apa yang keluar dari mulutmu, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu. Jelas-jelas tertulis Imamat 7, Imamat 11 nomor 7. Kalau kau ngomong kotor itu baru namanya haram, apalagi pencabulan itu baru namanya haram. Bicara kotor lah itu kau ketika Tuhan mengatakan jangan makan babi, tapi kau mengatakan makan aja. Itu kau sudah bicara kotor itu namanya. Bukan bicara kotor itu kawan. Melawan firman Tuhan itu sudah bahasa kotor. Tuhan mengatakan, hei Raja Singa, jangan kau makan babi. Tapi kau mengatakan apa? EGP, pokoknya makan aja semuanya. Nah itu kau bicara kotor itu, Tuhan pun kau lawan. Tahu nggak kau berbicara kotor itu gimana? Tahu. Itu aja kau nggak ngerti. Tahu. Terus gimana coba? Ya itu tadi, Tuhan mengatakan jangan kau makan babi. Banyak kali cakapmu Tuhan, babi itu bisa dimakannya. Nah, itu. Bukan itu kawan. Kau bahasa kotor itu. Kalau firman Tuhan kau lawan. Kalau dilarang dimakan, ngapain diciptakan? Loh, kau makanlah itu mamakmu. Mamakmu. Racun juga diciptakan dong. Diciptakan. Racun juga diciptakan, makanlah. Makanlah tuh mamakmu. Pahanya Beda dulu lah makan yang konsepnya kiri. goblok. Beda lah. Ini kan cerita makanan. Lah, babi itu bukan makanan karena dilarang makan. Iya tolol ilah. Susah. Mana perintahnya jangan makan mamakmu? Makan manusia. Mana perintahnya? Ini Kenapa cerita nggak makan? makanan, bukan cerita mama goblok. Lah, babi itu apa babi? Babi. Jangan Emang kau makan babi. mamakmu? Emang babi mamakmu kan makanan babi Jangan kan? kau makan babi. Kenapa kau makan babi? Tidak ada dilarang makan makanan. Bicara kotor kau. Imamat. Kau ngerti imamat? Intinya logika enggak? Kalau haram ngapain diciptakan? Hah? Lah, mamakmu diciptakan. Kenapa kau nggak makan? Beda konsepnya Ferguson. Bagaimana bisa beda, Martinus? Tuh baca Ini kan, tuh. Ini kan kita Imamat 11 nomor 7. Jangan makan babi, buka celanamu, binatang kau itu baca haram. Karena Ini kan walaupun cerita kukunya makanan. terbelah, ia tidak memakan biak. Ini tulisannya apa? Memang kau kotor kali mulut kau memang. tahu nggak kau ngomong kotor itu gimana? Biar saya kasih tahu. Itu kau lawan firman Tuhan. Jangan kau makan babi. Kau jangankan babi, tainya babi kau makan. Kau sudah baca dalilnya? Bukan itu ngomong kotor kawan. Kalau ngomong kotor itu seperti yang kau bilang itu babi. Itu baru memang ngomong kotor. Loh, berarti babi kotor. Kenapa kau makan? Mengucapkan babi dagingnya nggak aja apa-apa, kotor, makan. apalagi makan. Bodoh ini. Mengucapkan kata babi Istilahnya saja dulu, kotor. dengar dulu. Kalau saya ngomong kotor, ngomong babi sama kau, berarti kau babi. Itu ya ngomong kotor lah, wajar lah ngomong kotor, goblok. Bukan Kalau berucap babi saja kotor, apalagi memakannya. Berarti pemakan babi itu manusia-manusia kotor, makanya dibakar. Dengar, tapi kalau ngucapinnya sambil nunjuk kau, sambil ngelihat kau, baru namanya haram. Berarti kau babinya. Nggak boleh dong gitu, ya kan? Kau mengatakan saya babi. Ya, paham itu haram. Sekarang Haram kalau itu. kau makan, sekarang saya tanya, kalau kau makan babi, mulutmu bau apa? Bau apa ya? Wangi daging lah, daging babi, wangi daging babi. Berarti dalam tubuhmu ada daging babi, Petrus. Iyalah, ada daging enak dalam tubuhku, ada daging enak. Nah itulah, maka yang pantas dipanggil babi kamu, bukan saya. Karena dalam tubuhmu ada babi. Hei babi, marah kau dipanggil babi, sementara tubuhmu ada babi. Janganlah marah. Terus ada di tubuhku ada ikan, gimana? Kau panggil ikan juga? Tak ada haramnya makan ikan, tak ada larangannya. Ini kita permasalahkan babi. Berarti ya babi, ikan.
Ikan tak ada larangannya makan. Sekalian aja kau panggil aku mie goreng, ikan, babi. Nggak ada larangannya itu. Dan tidak ada dalilnya Tuhan akan datang membakar pemakan mie goreng. Yang ada dalilnya Tuhan Kau akan panggil aja datang. aku dengar dulu, aku suka makan bakso, kau panggil aku bakso. Mulai gila kau berarti. Yang ada dalilnya Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Yesaya 66 nomor 17. Kau makan babi kan? Iya paman. Tunggulah, kau akan dibakar. Ada dalilnya itu. Ada nggak dalilnya? Tuhan datang membakar pemakan bakso? Nggak ada. Si Raja ini kalau ngomongin babi nyambung ya? Ya nyambung, orang di badannya ada babi kok. Benar gak? Raja siapa? Sitorus. Benar gak dalam tubuhmu itu ada babi? Sadar gak itu kamu? Bahwa dalam tubuhmu mengalir terdapat daging babi. Di darahmu ada zat-zat babi. Di liurmu ada zat babi. Kau sadar gak itu? Apa? Tadi lagi balas chat dari ayam. Kau sadar gak bahwa dalam tubuhmu itu ada daging babi? Oh sadar lah, ada daging ayam juga, ada daging babi, ada daging bebek. Oke, bagus. Ya, pokoknya segala daging lah, daging. Kecuali daging manusia ya. Kalau itu ya dilarang, haram itu. Kamu itu sudah mulai gila. Tidak ada daging manusia dalam dirimu. Berarti semuanya daging babi. Intinya kawan, nggak mungkin diciptakan kalau haram kawan. Kamu mengatakan tidak ada daging babi, daging manusia dalam dirimu. Yang ada cuma daging babi. Sitorus inilah. Aduh. Iya, kau pergunakan aja lah hatimu kawan. Kau pergunakan aja, nggak usah kau berdebat-debatkan agama. Loh, kok baru tumben kena mental baru bilang gitu? Dari tadi apa yang kita bahas? Supaya sebenarnya aku cuma mau ngomong ini sama siapa tahu terbuka pikiranmu ya kan. Karena percuma kau penganut agama kalau kayak gini jiwamu ya. Nangis. Kenapa? Harusnya kamu itu berterima kasih. Kok berterima kasih? Ada orang yang mengingatkan kamu. Tahu nggak? Kehabisan kata-kata karena babi. Tahu nggak Coaches? Tahu nggak Coaches? Ces, dengar dulu. Apa? Kalau di kita itu kalau ada seorang pendeta kayak kau ngomong memperdebatkan agama, bakalan kita pecat itu jadi pendeta. Iya, pendeta nggak boleh berdebat agama. Karena kapan dia berdebat agama habis. Iya, karena bagus, karena di sekolahin dia kan. Karena dia tahu mana yang benar, mana yang nggak benar ya kan. Menyembah Yesus itu benar nggak? Ya benar lah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Goblok. Menyembah Yesus itu tidak mendatangkan kebenaran, mendatangkan perpuluhan. Makanya kalian disuruh nyembah Yesus supaya perpuluhan lancar. Mana dalilnya perintah nyembah Yesus? Mana? Saya kan Kristen ya, nyembah Yesus lah kok. Ya mana perintahnya? Kau tadi bawa-bawa pendeta, kau katakan pendeta tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau baik menyembah Yesus yang diajarkan pendeta pasti ada dalilnya. Mana dalilnya menyembah Yesus? Tanya orang itulah, orang itu yang paham itu. Sudah kau pergi berak dulu, cebok air 1 sendok. Kalau gitu loh. Udahlah saudaraku Sitorus. Pergi dia. Malulah. Hal yang mendasar perintah nyembah Yesus tak ada, malu. Tanyalah di orang itu, kata dia. Oke teman-teman, sekali lagi kita memohon doa kepada sahabat-sahabat semuanya. Di sini ada kurang lebih 4.000 orang dan di YouTube juga kurang lebih 2.500.
Mari kita mendoakan teman-teman kita, insya Allah pukul 3 waktu Medan mereka akan merapat ke Samosir untuk menjemput teman kita di sana yang mau meluk Islam kembali tapi tahan oleh Suaranya hilang Bunda. suami mengalah dan kita dibolehkan untuk menjemput istrinya untuk kita kembalikan ke orang tuanya dan kembali kepada agama Islam. Alhamdulillah. Tim kita merapat ke sana 4 mobil, laporannya tadi ke saya ya, jam 3 waktu Medan. Mudah-mudahan mereka para laskar berhasil dan saya sudah ingatkan jangan sampai ada bentrok fisik. Laporannya enggak bang, karena kami bersama dengan aparat. Lagian mereka yang minta kami datang untuk menjemput perempuan ini. Nah, syukurlah kalau begitu. Dibawa serta ibunya ke sana. Ini adalah satu upaya kerja gabungan aliansi dan laskar bersama dengan API DPW Sumut, Sumatera Utara, Medan untuk kemudian menyelamatkan salah satu umat Islam yang dimurtadkan karena hal-hal yang tidak mengenakan. Dalam proses yang panjang, alhamdulillah dari pihak yang mengambilnya itu sudah menyerahkan kembali. Dikarenakan si perempuan ini selalu merontah. Sehingga tadinya kita sudah putus asa ke sana, sudah damai di kantor polisi, sudah diserahkan kemudian perempuan itu di kantor polisi, lengkap video dan foto-fotonya. Lalu kemudian tim kita mencoba untuk kembali ke kampung untuk pamit ke orang-orang di sana. Begitu nyebrang ke sana, tahu-taunya sudah disiapkan puluhan laki-laki dalam keadaan mabuk. Akhirnya karena terjebak, ya nggak bisa dibawa pulang si perempuan ini. Karena para mengamuk semua di sana. Mundur kita sampai ke Medan, nunggu beberapa minggu. Negosiasi, bla 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 semuanya kita lakukan, dikerahkan semuanya sampai kita menurunkan juga pengacara ke sana. Alhamdulillah sudah minta untuk dijemput. Karena kita sudah melaporkan, di Polda sudah kita laporkan, di Polres kita tembuskan, Polsek lagi kita tembuskan. Karena dari pihak sana takut berurusan dengan polisi, akhirnya dilepaskan istrinya, kita jemput. Mohon doa supaya teman-teman kita yang dalam perjalanan ini bisa selamat kembali ke kota Medan dengan membawa perempuan yang menjadi korban kristenisasi ini. Masya Allah. Nah ini ada beliau. Masya Allah. Silakan akhi sampaikan bagaimana perkembangan pergerakan. Waalaikumsalam. Saya izin undur diri. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyimak aja di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau istirahat. Oh iya, iya. Oke. Assalamualaikum. Saya sebentar lagi. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Gurindal ini lagi siap-siap. Kami bentar lagi gerak nih. Ya Allah, ada tidur teman-teman. Kebetulan yang bawa mobil bukan saya, jadi memang sengaja saya nggak tidur supaya bisa tidur di jalan. Oh iya ya, syukurlah. Berapa kendaraan tim kita ke sana? 4 insya Allah. Jadi ya? Ya jadi. Ya alhamdulillah. Insya Allah. Mantap. Ya teman-teman disuruh aja bersabar, mampir di warung apa gitu, makan Indomie ajanya, enggak lah itu. Bekal yang kita kasih insya Allah cukup. Ya di sana itu yang memang sulit kali Aki. Untuk makan itu sulit kali. Beli ini aja Indomie seduh. Iya, iya, nggak apa-apa nanti kita pikirkan untuk itu. Ya, ya roti atau apa? Roti lah. Nggak apa-apa nanti kita pikirkan. Jangan pula rotinya beli di sana nanti. Indomaret lah, Indomaret. Mas Ipul tapi sudah terformat dengan baik bagaimana program awal ya?
Iya, udah. Ya mudah-mudahan sih Saya- tidak ada kendala lagi ya. Terima Iya, kasih cuman- kepada teman-teman Laskar Medan. Wah gila, anak-anak gapai ini luar biasa, masya Allah. Thank you. Adik-adik yang ada di sana luar biasa kalian semua. Lanjut, lanjut. Ya, intinya kami dari pengurus pusat API ya memberi apresiasi kepada DPW Sumut bekerja sama dengan Gapai memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, apresiasi atas kerja selama ini. Top markotop. Begitu apresiasinya. Makasih Yaki, makasih Bang Andi, makasih Bang Juma juga yang selama ini banyak support juga kan. Ya alhamdulillah memang anggota-anggota kita pun memang sungguh-sungguh kali kerjanya Aki. Iya, Masya Jadi Allah. memang perlu kita apresiasi juga mereka kan. Iya betul. Ya, dan kami sampaikan di sini ya, mudah-mudahan dari pihak sebelah ada yang mendengarkan. Alhamdulillah tim kita ini kita perlengkapi dengan drone. Jadi apapun yang terjadi di lapangan kita pantau. Beberapa kemudian laskar di luar yang siaga baik dari kepolisian juga memantau melalui drone. Ketika pasukan kami datang menjemput kemudian dengan damai ya, dengan damai. Jangan sampai saudara melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya memancing, karena kami akan pantau dari udara. Kami perlengkapi pasukan kami dengan drone. Yang teman-teman yang ada di sana yang mendengarkan ini, tim kami datang diperlengkapi dengan CCTV dari atas, sehingga ketika ada yang mencoba untuk mencederai, mencoba untuk melakukan hal-hal yang melanggar perjanjian kita, maka itu akan ketahuan siapa orangnya, si B, si C, dan itu identitasnya akan mudah kami lacak. Jadi kami mohon supaya adik-adik kami disambut dengan baik selayaknya kita sebagai warga negara gitu ya. Kita bersaudara, sambut baik, serahkan kembali anak ini untuk kembali ke keluarganya. Kasihan ibu kandungnya sudah berbulan di Medan untuk menjemput anaknya, meninggalkan kota kelahiran, hanya sekedar menjemput anaknya siang malam, menderita anaknya dibesarkan. Cukuplah bapaknya meninggal tanpa melihat anaknya ini. Meninggalnya pun menderita gara-gara anaknya hilang kan. Nah jangan lagi ibunya yang mengandungnya itu dijadikan korban kedua. Jadi ikhlaskan, lepaskan, karena mau kayak mana, beda akidah. Lepaskan, jangan ada kegaduhan, karena kami mempersiapkan, mempersenjatai drone untuk memantau dari atas pergerakan anak-anak kami di lapangan. Itu sekedar himbauan kepada saudara kita yang ada di Samosir. Sambut saudara kita yang datang dengan tangan terbuka, karena ini ya bukan mau datang untuk bikin kacau. Maka sekali lagi kami sebagai pembina mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama kedua belah pihak. Demikian akhi, kasih. Ya, jadi memang dari awal kita datang ke sana Bang, Aki, buat teman-teman yang ingin mensupport pergerakan Api Sumut, buat secangkir, 2 cangkir kopi silakan nih ke Pak Saiful. Lanjut Pak. Iya Ya, jadi memang dari awal kita ke sana Ki, kita nggak pernah ada mau buat pergerakan yang kekerasan dan sebagainya, nggak pernah. Dari awal kita datang kita gunakan cara diplomasi, ya kan? Cuman memang nggak berjalan, tidak berjalan. Bahkan yang sudah berjalan di kantor polisi pun dikhianati kan? Dikhianatin, iya. Jadi untuk kali ini untuk jaga-jaga diri makanya kita berangkat bersama Laskar, kan gitu. Jangan sampai kita tertipu lagi untuk yang kesekian kali. Jadi bukan orang Islam kita kan kalau terjatuh di lubang yang sama terus-terusan kan? Iya betul. Itu Aki. Oh ya Aki, tadi ada kabar ini juga, tadi saya nelpon Aki itu karena apa? Kabar yang kemarin itu, tapi nanti aja lah saya ini. Udah ada kabar juga sih. Ada beberapa kesiapan dari yang di Medan untuk ikut bantu kita ke pusat. Ke Salemba. Oh iya. Aman lah itu.
MUI juga udah ini. Udah siap. Dan Jadi- Laskar. Si apa tadi cerita sama saya? Terus rencana B jadi setelah dari Samosir. Langsung oke. Memang satu balik, yang lain maju. Oh siap. Satu balik, yang lain maju. Aman lah ya. Insya Allah. Pokoknya kita Berarti tiba kejarkan. di TKP siang. Inilah tadi memang katanya ada perubahan, mereka mau lewat dari Brastagi. Cuman belum tahu juga sih kenapanya, saya nanti mau ini juga. Karena kalau dari Brastagi itu jalannya kecil. Memang sih dekat ke kampung itu, tanpa perlu nyebrang kapal. Lewat jembatan aja kalau dari sana. Masya Allah. Nah, tapi jaraknya sekitar 6 jam di jalan terus kita Ki. Kalau dari yang tempat biasa kan kita lebih santai ya. Jaraknya dekat. Pas nyebrang kita bisa istirahat juga kan. Iya betul. Iya. Jadi teman-teman sekalian, saya menginformasikan di sini ya sebagai pembina gitu ya, bahwa bukan hanya sekedar satu misi kita berangkat ke sana, itu ada 2 misi. Yang kedua terkait dengan laporan teman-teman di Sumut, penghujat yang ada di Facebook itu juga kelihatannya menjadi agenda ya, entah ini besok, lusa, atau 3 hari atau 4 hari ke depan. Itulah kemudian ya, silakan mari kita membantu pergerakan sahabat kita yang ada di Medan, Bang Ahi Saiful dengan Bang Bejo yang akan bergerak ke sana untuk menjemput saudara-saudari kita yang kemarin menjadi korban. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya itu Bang Saiful itu yang di PIS sudah dijemput belum? Itu yang makanya tadi bingung juga, kalau itu 4 ku jemput, aku jemput kamu lagi nggak? Jemput? Enggak. Agung kemari. Oh Bayaman, berarti aku jemput yang PIS. Oke. Jemput PIS saja. Orang Oke. itu nunggu dari tadi tuh. Ya sabar dong. Iya. Oke. Jadi teman-teman yang ingin membantu pergerakan sahabat kita yang ada di sana, yang punya kemampuan kasih gift, silakan kasih gift biar teman-teman kita bisa ngopi pagi, ngopi siang, ngopi sore, nggak usah makan ya, ngopi-ngopi aja terus. Nggak usah, ngopi aja Ki. pas sampai di TKP sudah lemas. Kopinya bagus loh sana Ki, dipupuk pakai tai B2. Yaudah teman-teman, silakan yang punya kemampuan untuk memberikan gift silakan. Waktu dan tempat dipersilakan selama 1 jam ke depan untuk membantu pergerakan teman kita. Yuk, kita mau ke sana jauh, kita mau ikut ke sana susah, sulit. Kita mau melihat keadaan di sana, ikut bersama dengan teman-teman, ya berjuang sampai titik lokasi, nggak mungkin. Kita kerja, kita jauh, kita sibuk. Ya kita bantu aja. Minimal kita ringankan teman-teman punya pekerjaan ini, karena ini bukan pekerjaan mudah. Belum tahu situasinya di sana seperti apa kan ya. Ya kan? Nah, dan yang mengantarkan mereka ini melakukan itu bukan karena ada upah, bukan karena ada gaji, bukan karena jabatan, semata-mata karena dinul Islam, karena persaudaraan Islam. Kenapa? Kasihan terhadap orang tuanya dan juga kasihan terhadap akidah saudari kita yang perempuan ini yang jadi korban. Lalu kita jadi penonton aja. Jangan dong, ambil bagian. Yuk, yang punya kemampuan apapun itu silahkan. Mau ke Bang Sepul, mau ke Bang Bejo juga bisa. Ya, silakan. Silakan Ahi, ada yang mau disampaikan. Yang paling saya inginkan itu daripada Allah, dengan apa yang sudah saya lakukan ini, insya Allah Allah pandang usaha saya ini, dan Allah akan jaga anak cucu keturunan saya daripada perkara-perkara seperti ini. Amin, ya Rabbal. Itu sajalah yang saya harapkan. Ya, semuanya kita memiliki doa yang sama. Teman-teman yang nyimak, teman-teman yang kasih gift, biar Titan,
teman-teman yang lain semuanya lah, ya, doa yang baik terutama kepada kita semua. Doa-doa kita yang baik diijabah oleh Allah, kita diberi kesehatan, masya Allah, sahabat Dorper, ya, Mas Heb, thank you. Ini dukungan yang sangat luar biasa ya. Di subuh hari ini Anda berinfak, masya Allah. Pilodi. Terutama Silakan ini dilanjut, mungkin jadi pelajaran buat yang lain juga, hati-hati untuk anak keluarganya supaya diberikan akidah yang kuat. Jangan sampai menjadi korban juga berikutnya, terutama anak wanita ya. Ya betul. Contoh ini ya. Jadi jangan cuman diberi kajian-kajian yang membuat bosan, tapi beri pemahaman supaya mereka paham bahwasannya yang lebih baik ya, rupa yang buruk tapi akidahnya kuat daripada rupa ataupun harta tapi akidahnya tidak ada seperti mereka-mereka ini ya. Apalagi kalau sama sekali nggak punya apa-apa, udah buruk, jelek, akidah pun hancur, waduh. Bunda Eka Asis, lupakan saja. thank you. Ya, jadi ini Aki kan sering kali terjadi gini nih. Ini bukan pembiaran daripada orang tua yang menganggap nggak apa-apa. Ketika ada yang menasehati, itu anakmu kawanan sama siapa itu? Sama laki-laki Kristen. Iya nggak apa-apa, kawan aja nih orang itu. Awalnya dari begitu itu. Akhirnya ketika sudah kebablasan dan sebagainya, kita juga yang susah. Jadi intinya hindari. Ya betul. Bojot, thank you ya Bang ya. Telah mendukung Api Sumut ini paling mobile ya, hebat banget, top banget. Ferry Said, Dinda Ferry Said, thank you. Mau ikut juga ke Samosir nggak? Biar kuberikan sepeda. Sepeda sebelah. Mana tahu Ferry cari jodoh kan, Ferry Valdo. Oh udahlah Per, cari yang di sana aja Per. Ngapain kau cari yang di sini? Tapi kebanyakan muka peta, oh enggak? Iya, payah lagi. Bang Basri, thank you. Cari aja yang memang Islam di sana udah. Oh iya, Ferry mah banyak dia sekarang, laris Ferry. Baba. Ya, insya Allah. Cinta juga enggak. Ferry Said, enggak yakin nih cinta soalnya. Enggak cinta ya? Parah lah kalau lihat cowoknya. Jauh. Oh ya? Iya, pahit kalau kata ini, pahit kalau. Thank you, Vi. Iyalah. Pahit. Insyaallah. Kadang-kadang itulah wanita-wanita kita. Kenapa nggak berpikir ya? Masih banyak loh yang lebih ganteng Muslim punya. Orang Muslim, ganteng. Bilang gantengnya jangan melirik ke Bang Andi dong, meliriknya ke saya dong. Vivi, thank you Vi. Pagi Bruce, kenapa Bruce? Ada masalah apa Bruce? Iya, mau ngobrol dengan diskusi dengan Juma boleh? Boleh, silakan. Aduh, oke. Udah mau subuh di sini Bang. Oh iya, udah mau subuh ya. Iya udah. 10 menit aja, nggak usah lama-lama ya Bruce. Oke. Gini pagi Juma. Ya pagi Bang. Ini apa namanya? Saya izin siap-siap Aki ya. Saya ngomong. Di Alkitab di dalam Mazmur 96 ayat 4, Tuhan berkuasa atas segala Allah. Dan Tuhan itu melemparkan iblis ke dalam neraka karena Tuhan menciptakan neraka untuk menghukum iblis. Dalam 2 Petrus 2 ayat 2 dan 4. Nah pertanyaan saya, kenapa roh iblis kakinya di neraka Juma? Jangan jawab. Kenapa? Pertanyaannya apa? Pertanyaan, ulang lagi ya. Tuhan di Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 4, Tuhan berkuasa atas segala Allah. Kemudian Tuhan yang menciptakan neraka melemparkan iblis dalam neraka, yaitu di 2 Petrus ayat 2 sampai 4. Nah, pertanyaan saya, kenapa Allah kakinya di neraka? Silakan. Padahal Tuhan di Alkitab menciptakan neraka untuk menghukum iblis. Oh, silakan. Oh, iya. Jadi neraka bagi Tuhan kami itu adalah makhluk ciptaan.
Surga ciptaannya, alam semesta ini ciptaannya, langit dan bumi ciptaannya. Tuhan memijak neraka, apa masalahnya? Sorry, misalnya dia cuma ulangi ya. Tuhan Alkitab menciptakan neraka cuma. Jadi Yahweh yang menciptakan. Kenapa Allah yang menempati gitu maksudnya? Jadi Tuhan sebelumnya kan Allah Di mana dalilnya Tuhan Allah menempati, di mana dalilnya? Meletakkan kaki di neraka, baca dalam Bukhari 4410. Bukhari meletakkan kakinya berarti kan memijak neraka. Nah, iya, kan? di neraka, neraka. Padahal Tuhan Alkitab menciptakan neraka untuk menghukum iblis. Itu loh benar. Tuhan Alkitab menciptakan neraka untuk iblis. Neraka bagi Tuhan adalah pijakan bagi Tuhan kami. Bukan, Allah ya bukan Tuhan Alkitab. Tuhan kami. Bukan. Allah jadikan neraka itu sebagai pijakan, dipijak-pijak sama Tuhan kami. Yang menciptakan Yahweh cuma. Yang menciptakan neraka untuk menghukum iblis cuma, dan 2 Petrus 2 ayat 2 sampai 4. Tapi ya itulah Tuhan kami menciptakan neraka lalu kemudian dipijaknya. Maksud Yahweh Tuhanmu, bukankah kamu lawan dia ya? Maksudnya apa ini? Loh kan begini. Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhannya umat Islam, itu bukan menurutmu, Yesus. Ya, itu menurut saya memang. Itu menurut saya. Sekarang begini, Bung. Tuhannya Yahudi itu maha suci atau terkutuk? Dia masih kan di surga, maka dia tanya dulu, jangan ngawur. Tuhannya orang Yahudi itu maha suci atau terkutuk? Loh, aku jawab dulu ya. Kalau aku jawab ya, Tuhan Yesus di surga, dia bertata surga. Lah kenapa Allah bukan di neraka? Mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhannya Yahudi di surga? Mana? Baca Mazmur. Baca Mazmur. Tuhan bertata di surga. Mazmur mana? Aku bukain ya. Tunggu. Aku bukain ya. Silakan. Okay. Silakan. Gurunda 5 menit lagi ya, Gurunda. Ngawur dia ini. Dia Tuhannya Yahudi dibawanya. Kenapa nggak bawa Tuhanmu yang terkutuk itu? Tuhan kami maha suci. Allah maha suci. Yod-Heh-Vav-He maha suci. Yesus tergantung di pohon terkutuk. Mazmur 1:8. Mazmur 1:8 ayat 1. Mazmur berapa? Mazmur berapa? 1:8 ayat 1. Baca. 1:48 ayat 1. Baca. Apa yang dikatakan di situ? Baca. Haleluya. Apa? Baca, terpujilah Tuhan di surga. Pujilah Tuhan. Bukan di surga. Bukan surga. Bahasa Ibraninya apa? Haleluya. Bahasa Ibraninya apa? Bahasa Ibraninya apa? Bahasa Ibraninya surga di situ apa? Asomayim. Asomayim itu artinya apa? Ya, surga boleh, langit boleh. Boleh. Surga boleh. Bentar. Kenapa Allah kaget di neraka? Sekarang Tuhannya umat Islam bertahta di mana? Jadi Yahweh itu Tuhannya umat Islam itu bertahta di mana? Di atas air. Atas air. Baca Quranmu. Dia sekarang roh Tuhan melayang-layang di atas mana? Udah subuh di sana, Gurunda. Bros, kalau mau diterusin nanti siang ya, Bros, habis duhur ya. Tuhannya Yahudi di dalam kitabnya Yahudi, kau sendiri yang mengartikan melayang-layang di atas permukaan air. Tuhannya Yahudi itu maha suci, maha tinggi. Ya, Yesaya 5 nomor 16. Tuhanmu terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Allahu Akbar, Masya Allah. Tuhan kami kok katakan kakinya memijak neraka. Ya itu karena dia berkuasa. Neraka dipijaknya. Nah, Tuhanmu masuk ke dalam kuburan, ya, alam maut. Parah kau itu. Jangan kau merasa Tuhanmu itu adalah Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi menciptakan Tuhanmu, namanya Yesus. Begitu dong pala. Ya, silakan teman-teman dilanjut. Sini sudah mau subuh. Iya. Nanti habis zuhur aja, habis siang aja jam 12 ya, Bruce, kalau mau diskusi dengan Guru Juma. Kalau mau, kau bawa data. Kau harus bisa sedikit Ibrani. Supaya kalau kau menunjukkan Tuhannya Yahudi kepada saya, kita bisa berimbang. Ya, tapi ingat, kamu adalah serigala, bukan domba. Tidak layak kau membawa kitabnya Yahudi. Kitabmu itu perjanjian baru. Kitabnya Yahudi. Oke.
Perjanjian barunya orang Yahudi bukanlah perjanjian baru, bukan kitabmu. Begitu. Dah. Oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kores, monitor. Ya, silakan teman-teman, dibantu sahabat kita yang ingin ke sana, dipantau terus. Dipantau, silakan. Ya, ini Bang Kores kenapa naik turun nih? Sinyalnya kayaknya nih. Wah, sinyalnya Bang Kores. Bang Riki jam berapa mau berangkatnya Bang Riki? Kita udah pada standby, ngumpul jam 3. Ini saya nunggu dijemput, sebentar lagi bergerak, ngumpul di satu titik yang sama, nanti serentak berjalan. Mantap, keren. Teman-teman disupport secangkir 2 cangkir kopi nih buat pergerakan api sumut nih. Bang Riki sama Bang Saiful yang mau bergerak beserta kawan-kawan dari Gapai. Bang Kores kenapa Bang Kores? Naik lagi sini Bang Kores. Perkirakan nyampe jam berapa ya Pak Bejo? Kalau jam segini nyampe jam 9:30 siang. Oh siang ya? Ke Polres. Oh tapi ke Polres dulu kan? Iya Polres. Jangan lupa ya Bang, dokumentasi. Iya. Oke. Rencana juga di perjalanan nanti kita mulai rekod. Ya itu perlu banget itu. Biar penonton juga nanti bisa melihat. Waduh, ada musik pada ini. Selamat malam. Tapi aku masih. Pak Denny ada musik Pak Denny. Iya. Aduh, kenapa pirek? Turunin aja lah. Turun aja Pak Denny, turun. Aduh, moderator kemana sih? Turunin. Ya itu. Cek. Bang Kores. Oh Bang Kores, kenapa Bang Kores ini? Double nggak suara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, suaranya kecil. Bang Kores kecil, boosternya jebol. Oh. Kecil, boosternya jebol. IC-nya yang kena. Itu juga nggak ada dijual di Indonesia isinya, harus dipesan di Burundi. Ini ada pasien satu Bang Andi nih. Wah ini mau pemakan babi. Tadi dia ngomong di dalam dirinya nggak ada daging manusia. Jadi semua dagingnya di dalam dirinya itu daging babi semua katanya. Iya. Daging bebek juga ada, daging ayam. Jadi dagingmu bukan daging manusia ya? Bukan daging manusia. Daging babi. Daging bebek juga ada. Iya, daging babi juga ada. Iya, daging ayam. Termasuk bijimu juga itu, biji babi. Biji apa? Kok biji babi? Ada-ada aja kau ini ya. Bukan, kalian itu yang ada-ada aja. Ngapain kalian permasalahkan, perdebatkan agama? Nah orang temamu yang lain mau diskusi, bukan kami yang mulai. Enggak ada sejarahnya orang Kristen yang mulai itu, Ces. Orang Kristen itu ya kalau lagi ibadah ya ibadah, kerja ya kerja. Ngapain ngurusin agama orang? Terus ngapain naik di sini kalau nggak mau debat? Bukan, siapa tahu saya bisa membuka pikiran kalian ya kan? Buka pikiran makan babi gitu? Bukan, setidaknya ya. Nggak usahlah kalian urusin agama orang. Siapa yang ngurusin? Lah kalian terus ngapain itu? Ya orang diskusi tadi. Diskusi? Emang lu pikir kita lagi kampanye? Diskusi kan ujung-ujungnya menjelekkan agama juga itu. Kenapa kau yang larang? Iya siapa tahu, makanya siapa tahu terbuka pikiran kalian ya kan. Makanya ini terbuka pikiran, nggak ada daging babi masuk. Makanya kalau hidup ini pergunakan aja hatimu, Jess. Jangan kau makan babi gitu.
Tapi emang nyata ya manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Ya kau nggak ada lagi sempurna, kau kurangnya banyak. Jadi kalau kelakuan baik sifatnya itu pasti jelek. Istilahnya kayak gaul itu. Ya, kau barusan naik. Kau barusan naik dengan kata-kata kotor. Waduh, tadi kau ngomongin babi terus tiap hari. Ya, kau perintahkanlah kau cari babi lagi ya. Jangan di sini lagi ya. Tuh kami kasih, lagi kami kasih. Hai, selamat pagi. Pagi Handi. Pagi. Apa kabar Bray? Baik. Baik ya. Malah kentut kau patat panci, kampret lu. Udah bre-bre nama Bang Andi sekarang kami kasih ya. Iya. Dia baku iver dengan saya sekarang. Apa sih? Di mana sekarang posisi kami kasih? Oh dekat kok, dengan dekat rumahmu. Ya, jauh-jauh dari gereja jelas sekarang. Kenapa harus jauh-jauh? Ya, bawa pengaruh buruk kayaknya. Hah? Bawa pengaruh buruk. Pengaruh buruk? Iya. Asal naik kemari dari yang dekat-dekat gereja, bawaan maki-maki kayak tadi tuh. Diajak ngobrol nggak mau. Ya ada. Oh bro. Itu tadi contohnya dari itu. Kita mau ngajak ngobrol aja payah kali. Apa dibilangnya?